Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Kusnul Asyefah in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is first trial of Divan in Fried Okbas terrorist case. The inaugural trial of the three terrorists, Vedaf Fried Okbah, Ahmad Zain An-Najah, and Anung Al-Ahmad, was held for East Jakarta District Court on Wednesday, 24, 2022. However, the trial in temporary panel of the judges, the development was carried out and the request of the legal team so that the judge adapt. The three have been took to offer between the legal team and public prosecutor. This is because the public prosecutor wants to trail off the pre-defense to be held offline and three against his been decided by the assembly that the trial and offline by the representing three defense. Judge divided the three demonstrations between the adverse and the Republic determined and again for the trial of Fried Okbah. The agenda was a incident the assembly that the trial is offline and representing three defense for the information and police anti-terror department. Ramadan explained, Ahmad Zain An-Najah was arrested on the Marbaburut Pondok Melati Bekasi City at around on Tuesday. However, Ramadan explained that Ahmad Zain An-Najah is not to be lectured by the procession. In addition to the Joshua Burd, and the privatator is also suspended of being the criminal as the Sharia Board and the Amil Zakat Institution in Abdurrahman bin Auf. It is known, Las Aba'is Foundation is affiliated the terrorist Jamaah Islamiyah. This foundation is tasked with the collection fund from the community. The next news is Barelang Police Universe gambling practice in Batam. The Barelang Police are following the direction of the National Police Chief General Listio Sigit Prabowo to eradicate this gambling in Indonesia. This was prevent the ranks of the Barelang Police arrested a number of gambling players and visit the game area Gapel reaches in this main gambling. It does not arrest any matter on the May 20 Agustus 2022, 18 Agustus and 20 Agustus and Agustus 21 in 6 different locations. Barelang Police Commissioner Nugroho Tri Nuryanto said the disclosure of the case, part for the being the correction of National Police Self, was also declared following public report the National Police Agency. Previously, the Criminal Investigation Unit, the Barelang Police arrest and hike the muddy type of gambling and peopling Rodison gambling card. Not only small player visit large gambling location. The gambling location is Kampung Aceh Simpang Dam, Batam City. Previously, the Riau Islam Police to arrest and location of Alexis Glepper, the three police and Riau Island Regional Police.
Police confirmed the arrest and gave venue. However, they confirmed that the location of the secure number of the vines. The head of the police have Adjutant Commissioner from the Rio Island. Regional police also secured a number of advice. The head of Republic Relations of the Rio Island. Police confirmed the arrest at the gun venue. However, then confirmed the risk Gabra and Antonia's location, and there was a reason. There was an element of gambling in it, but the funny thing is that is the time. Gilbert location and have permits also the closing because the gambling is prohibited. When asked about this, the head of public relations of the Rio Island Police, the Greek Commissioner of Police Harry Goldenheart, he said that the provision of the location of Gilbert was agreed on by the member of the Civil Service Police Unit. Because this permit was granted by the Batam City government, but they, namely the police, can act it. There is one element of the gambling. Meanwhile, the head of the Batam City Service Police Unit, Reza, he said, who was met by the Tribun.Batam.id at the opening ceremony at the Sea Patrol by the Indonesian Bakams is said the Civil Service Police Unit did have a right to carry out superior and investment service and one-stop election service and a party installing the permit. It's just the reason in permits there is the reason wearing once and use the permit and they couldn't give the permit. The next news is Sukabumi Police move to fight cooking fighting. The ranks of the sector police, the Sukabumi Police, have the move to carry out the order of the National Police Chief General Listio Sigit Prabowo. The return to privilege online gambling, Sukabumi Police Chief Dedi Darmawan said. The party will take into action from the online gambling cases where the fund. In the early stage to movement, the Ngarak Resort Police of the Sukabumi managed to uncover cook fighting. Gambling accounts for suspect have numbered to the suspect have been numbered in treaty of the 10 years in prison. The decided currently body is still investigating unit gambling in the case ordered by the National Police Chief Adjutant according to the him. Until now, no other gambling cases based on the cooking have abided this corporate act. The next news is the biggest methamphetamine case disclosed in Majalengka. A total of 42.22 grams of the methamphetamine were successfully increased to by the West Java Police and the Majalengka Police Narcotic Unit from the truck of visitors. The Jesus was the largest narcotic case in disclosed in August 2022.
The scientist of the Cruz Regional Metaportamen declares its suspect to be part of a network of the local drug dealers. Majalengka Police Jan assessed. Adjutant Senior Commissioner of Police Edwin Afandi said the arrest took place on Friday, August 19, 2022. His body managed to secure a 5 large 22 grams. He explained that the modus operandi of the perpetrator was as a tailor. The arrest to the suspect was a conscious search while carrying out the development. He said officers again retrieved to the quite a lot of methamphetamines package from the suspect house of methamphetamine package was hidden in the ceiling of the house. So, both perpetrators, VFE, each has a lot methamphetamine package of neither from the ceiling of their house, a package of the methamphetamine. In addition, we also managed to secure several packages of methamphetamine that had been advised to the two places, namely in Jati Surau village Jatiwagi and in Palasa village, so there were facts using red tag that which would have not been taken by the person who booked it. But we have prevented it in this development. Edwin added, the age of the perpetrators is still relatively productive, between 80 to the 25 years old. This means this was suspect is the scales perpetrators target in teenager to consume the pot by its item. That is the two-bay case in August, April, in December. There were 80 cases of the which were also the word circulate marijuana in illegal drug with a totally of a size 1 suspects. Narcotic suspect will be charged with Article 114, Paragraph 1, in conjunction with Article 118, Paragraph 1 of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009, considering narcotic with a maximum penalty of 20 years in prison. And also Article Paragraph 2 in conjunction with Article Paragraph 2 in conjunction with Article 1932 of Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009, considering narcotic which is carries a maximum penalty in 20 years in prison, and Article Paragraph 1 to Republic of Indonesia as for the suspect in prison of the selling distribution hard limit free drugs without distribution of permit. Article 196 in conjunction with Article 90 Paragraph 2 of Republic of Indonesia Law Number 30 of 2000, considering health appliance, and penalty of the 10 years in prison, and set number 1% of the Republic of Indonesia, Majalengka Police Station. The next news is to counter owner's suspect obeying the location. For buying a selling online gambling chip, coins were arrested by the Tarakan police, its personnel. In addition, the two owners' personnel secured on the woman several as assistant at the counter will also arrest Tarakan Police Criminal Investigation Unit. The three arrests in the middle of the gambling. The transaction taking in the place in the Beach First Village, Tarakan in district on the Sunday early morning. It said that Tarakan Police Chief Adjutant Police Commissioner Taufik Nurmadia followed the district and secured the National Police, safely regarding the crime of the gambling on the past on the ELP or the his party managed to the secure perpetrators
who provide chip to the use of gambling game. Chronological. The Criminal Investigation Unit previously received the information at 9 p.m. It was suspected three was encountered prepared chip of the gambling games on the Pinalatung route in the Amalan Beach. The counters in question is the Sarimas counter in the Sabia-Rido counter. In the furthermore, the Tarakan police have explained. Three suspects were arrested, each with the initial EK, 33 years old, a reseller and owner of the Sarimas counter, and then SB, 20 years old, a seller or owner in the Sabia-Rido counter, and finally, IS, 18 years old, as a sales assistant to counter of the Sabia-Rido. Their mode is selling tag domino coin chip to buyers, and the buyer gives the ID account. The seller and the ID sends to be buyer ID using the Hype Domino apps. In the application, there is various gambling games including slot gambling, QQ, and spin online. The result of the game obtained by the player can be withdrawn or the withdrawing sum, in the case to the perpetrators. After the players win, it can be cancelled back in the person who sold the chip. The three modus operandi of the gambling game. Three actors from the left, each with the initial EK, SB, and standing middle, and IS is standing while they were involved buying and selling online gambling chip coins. Currently, his body is still examining witness and complaining the advice, and from the advice the secured of the three frames as when the crime scam. The three Sarimas country and the 13 million. In the case the train banner, the root chip hits domino coins, in the black operator 6 cold point, a white set of paper, read hikes domino core or the catalog, and chip sales list Hiko's domino coins. Meanwhile, he continues, Sabia-Rido counter managed to secure one bull Samsung and the chip price list and in the case. Furthermore, head of Tarakan Police, with a complaint made by the head of criminal investigation in Tarakan Police, Inspector to the Muhammad Ali Insin said. The price set with listing the catalog, for example, winning 10,000, then the chip coins later wrestling and getting approved. Maybe the price 9,000 in the sold, so 1,000 profit is taken to trigger by the admin counter. The buyer himself, the police have continue, you shall come from where unique gamblers and useful in citizen. The next news is, visit the Kartamalaya Bogor beautiful location. Bogor Mayor Bima Arya provide assistance to the residents whose house were affected by the mud flood in Kure Village, Kartamaya Village, South Bogor District, Bogor City. The Bogor City government located and sit here. There matters, there are clothes, food, and there's also kitchen utilities needed to as long as a place is normalized again. Bima Arya explained that the assistance provided was assessment award of the mud flood. A disaster will also solar and warning training in causes to explain attention and basically to its evening happening again. This assistance provided to continue Bima Arya was a private normalizing home of the visa resident. He also explained that the assistance provided with also levies cleanup rebranding material from the flood, even so there is assistance that was a begging location. There are important things that must be done after this mud flood.
where supervision crime is more than private and effort, so the similar disaster not to do again and happy again. So this number evacuates number assistance from the city government number 3 with the Surya Palace is participant in future. We also continue to monitor here which is meant acts to the sub-district head, the village head of the regional disaster management agency. If 3 high rainfall, it was still monitoring here. Do not let happiness again. Meanwhile, the housing infrastructure engineer Arif Rahmai Wojo explained that his body provided disbursement and repair to affection house. Have communicated that the village had the nature of disaster anticipation. 3 will be dispersion. It will be a repair and correctly or the team is still helping to clean 20 to the 30 people. The next news is 6 people evacuated in truck will be flood hit the Sorong. Tuni, 60 years old, resident of Malengkedi village, North Sorong district, Sorong City, West Papua, was forced for the evacuated in a truck flood in the hit Sorong on the Thursday. He was evacuated into the truck because for the past 4 years he has suffering and the complication, so he could not walk. Seeing this, Rini, 40 years old, a resident of Tunis neighbor, she shared the concerns about the government response, which is the slow in the responding to the flood problem. Every time see a big flood in the diesel power plant in North Sorong district, the government never come down. Subsequently was a flood buster of the regional disaster management agency can immediately go down to the evacuated resident next to the diesel pouring plant. She said the diesel pouring plant area is sturdy, where the following evacuated 6 people were evacuated to the truck. There was a sick person, there was a can flood and kind heavy to mother was evacuated to the temporary truck. However, after the water began to rescue, Tuni was returned to the house. In the Turi and Kandapi now. Well, I think those all the news for today with me, Kusnul Aishefa. Thank you for watching and have a nice day. Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama dengan saya Nila Irda. Seperti biasanya kali ini kami akan menyajikan beragam informasi menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami bersama dengan saya Nila live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, Tribuners, Irjen Verdi Sambo hadir secara langsung dalam sidang Komisi Kode Etik Polri pada hari ini. Mantan Kadif Propam Polri tersebut menjalani sidang etik atas pelanggaran yang telah dilakukannya dalam kasus kematian Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang merupakan ajudannya. Verdi Sambo tampak mengenakan seragam lengkap di mana ada 2 bintang tersemat di baju dinasnya. Sambo juga menggunakan topi Polri saat masuk
ke dalam ruang sidang untuk mengetahui bagaimana situasi saat sidang kode etik yang digelar di Mabes Polri. Sudah ada wartawan Tribun News, ada Abdi Rianda Sakti yang tersambung bersama dengan kami, saudara, dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang, Abdi, silakan dengan laporannya. Ya, selamat siang rekan Nila, terima kasih. Benar sekali, Ex-Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo saat ini menjalani sidang kode etik di Mabes Polri, Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2022. Sidang kode etik ini dilaksanakan secara tertutup. Awak media hanya boleh menunggu dari luar gedung selama proses sidang kode etik ini berlangsung. Verdi Sambo sendiri datang sekira pukul 07.30 waktu Indonesia Barat tadi pagi dengan menggunakan seragam pakaian dinas harian lengkap dan dikawal oleh sejumlah anggota Propos yang sudah berjaga di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Sebelum itu, Polri juga melakukan pengecekan terlebih dahulu kesehatan dari Verdi Sambo agar sidang kode etik ini berjalan dengan lancar. Sidang tersebut dipimpin oleh Kabid Intelkam Polri, Komjen Pol Ahmad Doviri, dengan anggotanya yakni Irwa Sumpori, Komjen Pol Agung Budi Marioto, Kadif Propam Polri Irjen Pol Syahardiantono, Gubernur PTIK Irjen Yazid Fanani, Analis Kebijakan Utama Sabara Baharekap Polri Komjen Heri Rudolf Nahak. Dalam hal ini ada 15 saksi yang dihadirkan oleh pihak kepolisian untuk sidang kode etik dari Irjen Pol Verdi Sambo. Dari total itu ada nama Baradae dan Brib KRR yang juga menjadi tersangka dalam hal ini dijadikan sebagai saksi sidang kode etik dari Irjen Verdi Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebut sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, hasil sidang kode etik Verdi Sambo juga akan ditentukan hari ini juga. Selain itu, terkait dengan surat pengunduran diri yang diajukan oleh Verdi Sambo beberapa waktu lalu, itu tidak akan mempengaruhi sidang kode etik ini. Hingga kini, hingga saya melaporkan di Mabes Polri ini, sidang kode etik masih terus berjalan dengan penjagaan super ketat dari anggota Brimob Polri. Untuk informasi teman-teman Tribuners sekalian, Irjen Verdi Sambo ini merupakan otak pembunuhan dari Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dia memerintahkan ajudan lain yakni Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae untuk menembak Brigadir J hingga tewas. Namun hingga kini Polri juga masih belum mau membeberkan motif terkait pembunuhan itu. Selain itu, selain Sambo, polisi juga sudah menetapkan 4 tersangka lainnya yakni istrinya Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka Riki Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf alias Kuat, yang merupakan asisten rumah tangga atau sekaligus sebagai supir dari Putri. Putri terlibat pembunuhan berencana karena berada di rumah tempat kejadian perkara atau TKP di Duren 3, Jakarta Selatan. Dia berada di lantai 3 saat Riki dan Baradae ditanya kesanggupan untuk menembak almarhum Brigadir J. Dalam hal ini kelimanya dijerat pasal 340, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pembunuhan, jungto pasal 55 dan pasal 556 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya waktu tertentu paling lama 20 tahun. Demikian, Mila, kembali ke studio. Ya, baik. Terima kasih banyak Abdi Rianda Sakti, wartawan Tribun News melaporkan. Tribuners, ini juga kali pertamanya Irjen Verdi Sambo akhirnya muncul ke hadapan publik seusai ditetapkan menjadi tersangka. Telah terhimpun wawancara dengan Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Izin penegasan bahwa keputusan sidang etik terhadap Irjen itu akan ditentukan hari ini juga? Iya, akan ditentukan hari ini juga. Karena sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, ya semuanya berjalan secara paralel dan harus cepat. Ya, proses penyidikan dilakukan oleh tim sidik, tim sus, dalam hal ini terkait menyangkut masalah pembuktian kasus 340, 1338, junto 5556, yang saat ini sudah tahap 1 itu harus segera diproses. Kemudian untuk tim sidik, tim sus juga besok memintain keterangan Ibu PC dalam kapasitas sebagai tersangka. Itu juga perintah Bapak Kapolri harus cepat berkasnya untuk segera dilimpahkan ke JPU. Kemudian satu lagi tim sidik dari Direktorat Cyber Barreskrim itu menangani kasus atau pidana obstruction of justice. Itu juga harus dipercepat prosesnya seperti itu. Brigadir Sambo tadi masuk ke
gedung jam berapa ya? Berapa? 7.30. Ya, 7.30 bersama para saksi tadi sudah masuk dengan iya. Hari ini kan hari ini juga lebih ketat ya Pak ya? Ya, tetap ya dari Makobrimob untuk mengamankan para saksi dan juga terperiksa. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, Jaksa Penuntut Umum Rahmi Syafrina akhirnya bisa menghadirkan saksi korban Nawal Lubis walaupun secara online pada sidang Selasa 23 Agustus. Sebelumnya persidangan sempat tertunda karena Hakim Immanuel Tarigan meminta JPU untuk menghadirkan saksi secara langsung. Nawal Lubis, istri dari Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi ini, kemudian dihadirkan dalam persidangan secara online dengan terdakwa Ismail Marzuki yang juga pimpinan redaksi sebuah media online di Medan, didampingi penasehat hukumnya, menyatakan keberatan karena kehadiran saksi yang tidak secara langsung. Ada Edward, wartawan Tribun Medan tersambung bersama dengan kami dan sudah siap dengan laporan lengkapnya untuk Anda, Saudara. Halo, selamat siang Edward, silakan dengan laporan Anda. Selamat siang, Kamila. Saya Edward dari Tribun Medan melaporkan adanya sidang terkait pelanggaran Undang-Undang ITE. Nawal Lubis, istri Gubernur Sumatera Utara dari Edi Rahmayadi, akhirnya hadir secara daring dalam sidang kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dengan terdakwa pimpinan media online bernama Ismail Marzuki di Pengadilan Negeri Medan. Dalam sidang tersebut, Nawal Lubis mengaku dirinya tidak terima disebut saksi oleh Ismail Marzuki, pemimpin media online yang disebut-sebut anggota LSM Lembaga Swadaya Masyarakat. Nawal Lubis merasa terganggu karena video yang dibuat oleh Ismail Marzuki antara banyak yang bertanya kepada dirinya soal kerusakan Benteng Putri Hijau di kawasan Medan Deli Tua. Dirinya juga mengetahui perihal tersebut dari sekretaris pengacaranya. Karena tak paham, Nawal Lubis mulanya membiarkan saja video yang beredar. Lama-kelamaan, ia merasa resah karena beberapa orang yang dikenalnya terus bertanya mengenai masalah tersebut. Karena sudah merasa tidak nyaman dan meresahkan, Nawal Lubis pun akhirnya melaporkan kepada pimpinan media online tersebut kepada Polda Sumut. Dia mengatakan kalau ada yang bilang dirinya tidak dapat diperiksa dan dibilang orang sakti. Pada sidang sebelumnya, Hakim Immanuel Tarigan sempat memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Nawal Lubis di sidang lanjutan. Hakim ingin mendengar langsung keterangan dari istri gubernur tersebut. Dikatakan jaksa, terdakwa merekam perbuatan yang dilakukannya di depan Polda Sumut dengan durasi 2 menit 16 detik dan mempostingnya di Facebook. Dalam kasus ini, Ismail Marzuki yang sekarang menjadi terdakwa merupakan pimpinan redaksi online budanews.com. Ia sempat melakukan aksi di depan Polda Sumut untuk menyoroti kasus penyelamatan Benteng Putri Hijau atas nama Organisasi Gerakan Semesta Rakyat Indonesia atau GSRI. Dalam aksinya, terdakwa membawa poster bergambar saksi Nawal Lubis, istri Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Karena masalah ini, Nawal Lubis merasa terhina karena tuduhan palsu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana melanggar pasal 310 ayat 2 KUHP atau ayat 27 pasal 3 pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Mungkin itu yang bisa sampaikan, Kamila. Baik, terima kasih banyak atas laporan Anda, Edward, wartawan Tribun Medan. Saudara, kita lanjutkan ke informasi selanjutnya. Deddy Corbuzier memutuskan untuk melakukan investasi ke brand fashion lokal Erigo milik Muhammad Syadat. Kabarnya Deddy Corbuzier mengeluarkan uang 10 miliar rupiah untuk investasi pada brand fashion lokal yang tengah diminati masyarakat Indonesia tersebut. Raffi Ahmad juga berencana mengikuti jejak Deddy Corbuzier untuk melakukan investasi ke brand lokal milik Muhammad Syadat itu. Muhammad Syadat sendiri, Tribuners, merupakan CEO dan juga founder Erigo yang ikut merasa kaget mendengar pernyataan Raffi yang punya rencana untuk investasi di perusahaan fashion tersebut. Kita
nanti akan menantikan informasi terkait hal tersebut, namun sementara kita beralih dulu ke informasi selanjutnya. Demi mengembangkan kreativitas santri, Tribuners Pondok Pesantren Ruhama Al-Fajar memberikan kelas fotografi bagi para santrinya. Ponpes yang berada di Desa Citayam, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor ini mengadakan pameran foto dengan tema Santri Panel. Sejumlah pejabat seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga turut hadir bersama dengan Fadli Zon, Neno Warisman, dan juga Dedi Gumelar alias Miing. Sandiaga Uno juga sempat berkeliling untuk melihat hasil foto karya para santri. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada Amar, wartawan Tribunnews Bogor tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Amar, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Nila dan Tribuners. Jadi pada hari kemarin itu hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Parekraf itu Sandiaga Uno menghadiri pameran fotografi santripreneur di Pondok Pesantren Ruhama Al-Fajar di Desa Citayam, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Nah, didampingi juga oleh Wakil Ketua DPR RI itu Fadli Zon, kemudian ada Neno Warisman dan juga Miing. Nah, dalam kesempatan itu Sandiaga Uno mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh pondok pesantren, terutama di bidang ekonomi kreatif dengan memamerkan hasil karya seni berupa foto original dari para santri itu sendiri. Nah, Sandiaga Uno juga mengatakan melihat adanya kebangkitan ekonomi, terutama di ekonomi kreatif yang sekarang menjadi lokomotif dalam penciptaan 1,1 juta lapangan kerja baru pada tahun ini. Nah, di Pondok Pesantren Ruhama Al-Fajar ini juga tak hanya berfokus pada bidang fotografi saja sebenarnya, melainkan ada pengembangan juga di bidang agrowisata maupun agrofarming di area pondok pesantren, seperti adanya bertanam buah, kemudian ada ternak domba juga atau kambing. Nah, kemudian Sandiaga Uno mengatakan akan terus mendorong kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren Ruhama Al-Fajar ini, khususnya dalam bidang ekonomi kreatif, karena sesuai atau berjalan beriringan dengan program yang digalakannya, yaitu digitalpreneur ya. Kemudian adapun hasil karya foto yang dipamerkan dalam pameran foto tersebut, menurut pengajar kelas fotografi Awaludin Arif di pesantren tersebut, yaitu kegiatan sehari-hari dari para santri. Jadi Awaludin Arif mengatakan memerintahkan kepada para santrinya untuk melihat apa yang ada di depan matanya, tidak harus selalu keluar dari pesantren. Nah, akhirnya para santri ini memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren tersebut untuk direkam dan dipamerkan dalam. Jadi rekapan foto-foto itu adalah 2 tahun selama kelas fotografi itu ada di pondok pesantren tersebut. Nah, dengan harapan nantinya ke depan hasil karya tersebut dapat dikomersilkan. Dan juga menurut Awaludin, saat ini sudah ada 2 santrinya yang bisa mendapatkan penghasilan dari fotografi sendiri, seperti misalnya saat ada acara nikahan. Jadi 2 santrinya tersebut sudah beberapa kali diundang dan mendapatkan penghasilan dari bidang fotografi yang diajarkannya. Begitu rekan Nila yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Bogor. Ya, terima kasih banyak Amar, wartawan Tribunnews Bogor atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya. Tribuners, Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Wamenkumham Edward Omar Syarif atau Edi Hiarich melakukan kunjungan kerja ke Lapas Kelas 2B Majalengka pada Rabu 24 Agustus sore. Dalam kunjungannya itu, Wamenkumham meninjau langsung sejumlah fasilitas sarana dan prasarana serta ruang tahanan para napi. Hadir dalam kegiatan itu Asisten Administrasi Asda Pemda Majalengka, Kapolsek Majalengka Kota, dan juga Kepala Lapas Majalengka. Informasi lebih lengkapnya ada Eki Yulianto, wartawan Tribun Cirebon, tersambung bersama dengan kami dan sudah siap dengan informasinya untuk Anda, saudara. Halo Eki, silakan dengan laporan Anda.
Ya, selamat siang. Ya, selamat siang Nila, selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, di mana pada Rabu sore tanggal 24 Agustus 2022 kemarin, Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Edi Omar Syarif Hiarij melakukan kunjungan kerja ke Lapas Majalengka. Saat tiba di halaman kantor Lapas, Wamen langsung disambut oleh Kepala Lapas Majalengka yang didampingi langsung oleh Asisten Administrasi Asda Setda Majalengka dan Kapolsek Majalengka Kota. Wamen saat itu langsung diberi kalungan bunga dan belangkon untuk penutup kepala. Tak lupa sebelum meninjau, Wamen disambut dengan yel-yel oleh para petugas Lapas Majalengka. Setelah itu, lokasi pertama Wamen yang ditinjaunya yakni ruang pelayanan lapas, di mana ruang pelayanan lapas digunakan untuk melayani para pengunjung yang hendak mengunjungi lapas. Wamen dibuat takjub karena suasana ruang pelayanan tersebut dirasa nyaman dan ramah. Setelah itu Wamen langsung diarahkan untuk meninjau ruang tahanan. Di sana di sela-sela peninjauan Wamen, Kepala Lapas Majalengka mengadu terkait ruang tahanan lapas yang sudah over kapasitas. Diketahui dari daya tampung hanya 84 orang, saat ini diisi oleh 382 napi atau 4 kali lipat lebih. Kepada media, Wamen mengaku prihatin bahwa memang saat ini dirasa sudah tidak memadai, sehingga Wamen saat itu langsung meminta kepada asisten daerah yang saat itu hadir untuk memberikan lahan yang bisa menampung seluruh napi. Nah, dan berharap Pemda juga langsung menindaklanjuti atas permintaannya itu. Namun menurut Wamen, kendati luas lahan lapas yang kecil, aktivitas di Lapas Majalengka cukup produktif, di mana ada program binaan yang dilakukan lapas kepada para narapidana untuk membuat kerajinan yang saat ini sudah tembus ke pasar ekspor. Hal itu tentunya sangat berguna bagi para narapidana karena bisa mendapatkan bekal ilmu ketika nanti sudah berada atau keluar dari penjara. Nah, sementara Kepala Lapas Majalengka Suparman mengatakan bahwa pihaknya berterima kasih kepada Wamenkumham atas kunjungannya ke Lapas Majalengka. Pasalnya pejabat setingkat Kumham dianggap baru pertama kali dilakukan oleh Wamen saat ini. Ia pun mengaku sudah mengadu terkait overkapasitas yang terjadi di ruang tahanan lapas yang dipimpinnya. Dan Suparman juga berharap dengan kedatangan Wamen bisa menjadi, selain itu bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Kabupaten Majalengka. Nah, informasi tambahan Nila bahwa tadi atas konfirmasi terhadap kepada Bupati Majalengka bahwa Bupati saat ini masih mencari solusi terkait lokasi lahan yang nantinya akan dibangun kantor lapas, sehingga nanti ketika sudah mendapatkan lahan, Bupati berjanji akan membangun kantor lapas sehingga ruang tahanan cukup untuk semua para narapidana. Demikian Nila dari Majalengka. Baik, terima kasih banyak Eki Yulianto, wartawan Tribun Cirebon melaporkan. Saudara, Eki tadi juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Wamenkumham RI Edi Omar Syarif. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Kapasitasnya 4 kali lipat ya. Ini saya sudah menyampaikan kepada Ibu Asisten Administrasi dari Sekda Kabupaten Majalengka, hampir 4 kali lipat ya. Jadi daya tampung 84, tadi penghuninya 300 lebih, 84 kali 4 itu kan 332 ya. Jadi tadi kami menyampaikan kepada Ibu Asisten Administrasi dari Sekda Kabupaten Majalengka, mungkin kita bisa diberi lahan untuk bisa bangun lapas, karena cukup memprihatinkan dengan jumlah tahanan dan api yang begitu besar sampai 4 kali lipat.
Tapi yang kedua, meskipun lapasnya kecil tetapi cukup produktif karena ada kerajinan yang diekspor. Artinya apa? Artinya warga binaan yang subur, alhamdulillah, karena wamen bisa melaksanakan tugas dengan kerja ke lapas mereka. Artinya kita bisa memberikan pelayanan terhadap beliau dan mudah-mudahan bisa menjadi kebanggaan bagi kami khususnya lapas Majalengka datang ke lapas Majalengka adalah Wakil Menteri Hukum dan HAM. Jadi kami betul bangga dan mudah-mudahan depan sama menteri yang bisa datang ke lapas Majalengka. Pak, itu baru pertama kali Pak ke? Ya, kemarin pertama kali tingkat Wakil Menteri, kemudian dengan Wakil Menteri memang bertemu. Kapasitas gimana Pak? Ya, dari kapasitas 84 sekarang diisi 300 lebih ya, 300 bed, kapasitas 300%. Mudah-mudahan dengan adanya awak. Saudara, nama pelaku pembunuhan ibu dan anak di Kupang akhirnya divonis hukuman mati, yakni Randy Bajideh. Terdakwa pembunuhan terhadap Astri Manafe dan juga Lael Macau BE ini, Randy Bajideh divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim. Putusan ditetapkan Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Kelas 1A Kupang pada Rabu 24 Agustus. Dalam dalil putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Randy telah terbukti secara sah dan juga meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, akan tersambung bersama dengan kami Berto Kalu, wartawan Pos Kupang, dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Berto, silahkan dengan laporannya. Baik rekan Nila dan Tribuners dari Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya melaporkan bahwa Randy Bajideh yang merupakan terdakwa pembunuhan ibu dan anak Astri Manafe dan Lael Macau di Kota Kupang divonis dengan hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang. Putusan itu ditetapkan Majelis Hakim dalam sidang dengan agenda pembacaan vonis yang berlangsung di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang pada Rabu 24 Agustus kemarin. Dalam dalil putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Wari Juniati, ia menyatakan bahwa terdakwa Randy ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Astri Manafe dan juga melakukan kekerasan terhadap Lael Macau yang mengakibatkan kedua korban meninggal dunia. Perbuatan terdakwa ini Tribuners telah memenuhi seluruh unsur pada pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan primer dan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa. Menanggapi hal ini, Tribuners, ayah dari korban Astri Manafe, yakni Saul Manafe, menilai hukuman tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi keluarga atas apa yang telah dilakukan terdakwa terhadap anak dan cucunya. Sementara kuasa hukum dari korban Aditya Nasution mengapresiasi putusan hakim yang telah menjatuhkan hukuman mati bagi terdakwa Randy Bajideh. Menurutnya ini adalah ganjaran yang setimpal atas perbuatan terdakwa. Baik, sedikit informasi, Tribuners, Randy Bajideh ini merupakan terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Kota Kupang yang terbukti membunuh kedua korban pada tanggal 28 Agustus di salah satu lokasi di Kota Kupang. Lalu kemudian ia menguburkan kedua jenazah ini di lokasi proyek spam Kalidendeng yang berlokasi di Kelurahan Ala, Kecamatan Pengkase, Kota Kupang. Dan dalam kasus ini Tribuners turut serta menyeret istri dari terdakwa, yakni Ira Uwa alias IU, yang saat ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Demikian. Ya, terima kasih atas informasi Anda, Berto Kalu, wartawan Pos Kupang melaporkan. Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terhimpun wawancara dengan kuasa hukum korban Aditya Nasution. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Semua sudah sesuai fakta, jadi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penyidik Polda NTT, penuntut umum, dan juga teman-teman dari kepolisian yang sudah mengamati jalannya persidangan. Kami apresiasi dan ini
sebagai bentuk keadilan dan bentuk sebagai pembelajaran bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan pantas untuk dihukum setimpal bagaimana apa yang dia lakukan kepada kedua korban. Demikian, terima kasih. Masih ada yang terhadap keluarga sudah tetap ya? Sudah. Soal tersangka lain, Bang? Ya, tersangka lain nanti kita dukung supaya penyidik Polda berani menetapkan tersangka baru agar kasus ini bisa terang dan benerang lagi. Kasus untuk Irawa? Ya, kita harap nanti bisa segera P21 supaya segera dinaikkan ke persidangan. Pemprov melalui Direksi Perusahaan Daerah atau Perusda Sulawesi Barat, Tribuners bekerja sama dengan Susi Air ditandai dengan pertandatanganan bersama pada Rabu 24 Agustus. Penerbangan nantinya akan dimulai pada 1 September 2022 mendatang. Pemilik Susi Air, yakni Susi Pujiastuti pun mengatakan dirinya mendukung penuh pelaksanaan Festival Sandek 2022 menuju Ibu Kota Negara atau IKN. Susi Air nantinya akan melayani rute dari Mamuju ke IKN. Informasi lebih lengkapnya ada Habludin Hambali, wartawan Tribun Sulbar yang akan melaporkannya untuk Anda, Saudara. Habludin, silahkan dengan laporan Anda. Ya, benar sekali rekan-rekan dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya informasikan bahwa pihak Direksi Perusda Sulawesi Barat telah menandatangani kerjasama dengan pihak Susi Air, yang dimana disaksikan langsung oleh Komisaris Susi Air, yaitu Ibu Susi dan PJ Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik di Jakarta, dan rencananya melalui surat penandatanganan kerjasama ini Susi Air resmi untuk melakukan penerbangan di Bandara Tanpa Padang Mamuju, letaknya di ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, menuju ke Balikpapan, ya ini IKN Ibu Kota Negara baru yang dimana di Kalimantan Timur ini, dan rencananya penerbangan dimulai pada tanggal 1 September 2022 mendatang. Dan pihak Susi mengatakan bahwa penerbangan untuk menuju Balikpapan ini rencananya menggunakan pesawat yang baru yang dimiliki oleh Susi Air, dan pihak Pemprov Sulawesi Barat melalui PJ Gubernur Sulawesi Barat sangat berharap penerbangan yang akan dilakukan Susi Air ini bisa menambah semangat perekonomian di Provinsi Sulawesi Barat, mengingat selama ini pada saat warga Sulbar maupun yang mau datang ke Sulawesi Barat itu harus berjam-jam dulu untuk ke Makassar, bisa menempuh transportasi jalan itu bisa menempuh 8 jam, dan pada saat di Makassar terbang lagi ke Jakarta baru terbang ke Balikpapan, sehingga dengan adanya Susi Air ini bisa menghemat waktu dan transportasinya juga lebih irit dari yang sebelumnya yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat ini. Dan ini juga salah satu bentuk dukungan Susi Air untuk apa yang menjadi program Pemprov Sulawesi Barat, dan salah satunya ini adalah Festival Sandek yang akan dilaksanakan di tanggal 31 Agustus mendatang. Demikian rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Habludin Hambali, wartawan Tribun Sulbar melaporkan. Habludin, saudara, juga telah menghimpun wawancara dengan PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik dan juga pernyataan dari Komisaris Susi Air, yakni Susi Pujiastuti. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Ibu Susi sebagai komisaris utama PT Susi Air yang sudah sekali lagi membuat perjalanan kita lebih efisien. Selama ini mahal sekali. Kalau mau ke Balikpapan dari Mamuju, kita harus terbang dulu ke Makassar, dan ke Jakarta dulu baru ke Balikpapan. Itu mahal sekali. Dengan adanya Susi Air terbang, sekali lagi kita sudah memenuhi arahan Bapak Presiden untuk membuka langsung direct akses dari Sulbar menuju IKN. Sulbar adalah penopang IKN, dan Ibu Susi membantu kita mewujudkan gagasan besar Bapak Presiden untuk membuat distribusi barang dan jasa dari Sulbar ke IKN menjadi lebih murah dan lebih efisien. Terima kasih. Untuk flight perdana Pak Gubernur? Insya Allah nanti kita akan mulai tanggal 1. Ya, 1. Kita pakai pesawat baru. Ya, level 10 ya. Pesawat baru. Ya, jadi dan saya itu akan menghemat
80% kos dan akan menghemat. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Menjelang maghrib, warga di seputaran pelabuhan Kota Samarinda dikejutkan dengan penemuan jasad bayi yang mengapung di perairan Sungai Mahakam pada Rabu 24 Agustus. Jasad bayi malang tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang pekerja pelabuhan yang tengah bersantai di sebuah pendopo tepat di samping terminal penumpang pelabuhan Samarinda. Informasi lebih lengkapnya ada Rita Lavenia, wartawan Tribun Kaltim, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda terkait penemuan jasad bayi ini. Silahkan Rita dengan laporannya. Ya, selamat siang Nila dan Tribuners. Ya, dapat saya sampaikan bahwa penemuan ini terjadi pada Rabu 24 Agustus kemarin, tepatnya pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat itu saksi mata atau yang pertama kali menemukan, yaitu bernama Iwan, sedang bersantai di sebuah pendopo setempat bersama seorang rekannya. Nah, tiba-tiba matanya menangkap sebuah bungkusan yang dikira sarung baru, karena sarung ini terlihat bagus ya. Nah, karena dipikirnya lumayan lah ya, karena terlihat baru, akhirnya dia menggapai bungkusan tersebut dengan menggunakan sebuah kayu dari bambu. Namun saat diangkatnya, sarung tersebut mengeluarkan bau yang tidak sedap dan juga sangat banyak lalat yang menghinggapi, sehingga dia memilih untuk membuka bungkusan tersebut dan sebuah tangan kecil atau tangan bayi muncul dari dalam bungkusan tersebut. Untuk diketahui juga, bayi ini terbungkus 3 lapisan. Pertama, di paling luar itu adalah kresek berwarna hitam putih, lalu di dalamnya lagi dilapis lagi dengan kresek berwarna merah, lalu paling dalamnya lagi atau untuk membungkus bayi malang ini adalah dengan sarung berwarna biru bermotif kotak-kotak. Nah, memang dari informasi kita gali dari pihak kepolisian, dari kondisi jasadnya, sepertinya bayi ini baru dibuang pada subuh hari pada hari Rabu 24 Agustus kemarin ya, Nila dan Tribuners, karena dia juga masih mengeluarkan darah segar dan di tubuhnya juga masih menempel ari-ari dan usus dan tali pusar. Nah, juga dapat diketahui dari identifikasi pihak kepolisian, bayi malang ini berjenis kelamin laki-laki, dan saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman dan memeriksa saksi-saksi untuk menemukan petunjuk-petunjuk untuk mengarah siapa pelaku ataupun ibu dari bayi malang ini, jasad bayi malang ini. Demikian Nila dan Tribuners. Ya, terima kasih banyak Rita Lavenia, wartawan Tribun Kaltim melaporkan, saudara, terkait penemuan jasad bayi yang mana sampai saat ini masih diburu oleh pihak kepolisian siapa pelaku yang membuang bayi tersebut. Kita lanjutkan ke informasi lain. Sebuah video viral tayangan 2 orang pria dengan kondisi kepala dan wajah yang babak belur di tengah kerumunan massa mewarnai grup WhatsApp masyarakat Bangkalan sejak Selasa 23 Agustus petang. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Bangkit Dananjaya juga membenarkan hal tersebut. 2 pria itu diduga merupakan pelaku perampasan ponsel pada setidaknya 2 warga Surabaya. Peristiwa perampasan ponsel hingga memicu amukan massa ini berawal ketika korban menuju ke sekolahnya di sebuah SMP dengan mengendarai sepeda motor. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah ada wartawan Tribun Madura, Ahmad Faisal Edo, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Faisal, silahkan dengan laporan Anda. Selamat siang, rekan Nila dan Tribuners dimanapun berada, baik dari Bangkalan. Saya melaporkan bahwa pada Selasa petang tanggal 23 Agustus 2022, masyarakat di Bangkalan dihebohkan dengan kiriman berantai video dengan menggambarkan 2 orang pria diajar massa. Akibatnya sejumlah pukulan warga itu mengenai bagian tubuh dan wajah 2 pria tersebut di sebuah ladang di pinggir jalan, di sebuah desa di Kabupaten Bangkalan. Ternyata pemeriksa usut punya usut informasi yang dirangkum Surya dari pihak kepolisian melalui Kasat Reskrim AKBP Bangkit Dananjaya. Lokasi
massa menghajar dua pria tersebut di Jalan Desa Banyor, Kecamatan 10. Keduanya adalah pelaku perampasan HP milik siswi yang akhirnya dikejar oleh paman korban. Setelah paman dan warga berhasil menjangkau kedua pelaku, massa tidak mampu membendung amarahnya hingga menghajar dua pria tersebut. Hingga saat ini, beruntung aksi main hakim dari massa di Kecamatan 10 itu tidak berlangsung lama setelah pihak kepolisian dari Polsek 10 mendatangi lokasi kejadian perkara. Kedua pelaku akhirnya diamankan ke Polsek 10 dan dilanjutkan dikirim ke Kota Bangkalan. Untuk kondisi MT dengan beberapa luka parah, bahkan nyaris sekarat seperti yang disampaikan Kasateskrim Polres Bangkalan AKP Bangkitan Jaya, pelaku MT harus dilakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Kota Bangkalan. Sementara MS langsung dikeler ke Polres Bangkalan. Hasil pemeriksaan sementara terhadap MS, ternyata pelaku MS ini adalah salah satu DPO dari Satreskrim Polres Bangkalan atas kasus pencurian kendaraan bermotor. Pihak kepolisian menyita barang bukti berupa ponsel milik korban dan sajam berupa pisau milik tersangka MT. Sementara itu, rekan Nila dari Bangkalan, Madura. Baik, terima kasih banyak Ahmad Faisal Edo, wartawan Tribun Madura melaporkan. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Diduga melakukan pungutan liar kepada para sopir kendaraan di SPBU Selindung, setidaknya 4 orang kini telah diamankan di Polres Pangkal Pinang dan ditaksir kerap kali mendapatkan keuntungan hingga Rp400.000 per harinya. KBO Satreskrim Ibda Sri Widodo seizin Kasatreskrim Polres Pangkalan, AKP Adi Putra mengatakan aksi pungli yang dilakukan keempatnya belum berlangsung lama, namun jumlah atau pendapatannya bisa mencapai ratusan ribu dalam satu hari. Dalam menjalankan aksinya ini, ada 2 tim yang dibagi antara tim yang menargetkan kendaraan kecil dan tim kendaraan besar untuk memungut uang dari para sopir. Ada Rizky Irianda Pahlevi, wartawan Bangka Pos yang tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda, saudara. Halo, selamat siang Rizky, silahkan dengan laporan Anda. Selamat siang, Rizky. Ya, saudara, kami masih coba menyambungkan dengan wartawan kami Rizky Irianda Pahlevi dari Bangka Pos. Selamat siang, Rizky. Siang, Nila. Ya, Rizky, silakan dengan laporan Anda. Iya, Polres Pangkal Pinang berhasil mengamankan 4 orang yang melakukan pungutan liar atau pungli kepada para sopir kendaraan yang mengantri di SPBU Selindung, Kota Pangkal Pinang. 4 orang yang ditangkap ini merupakan warga setempat yang memang memanfaatkan adanya celah untuk melakukan di SPBU itu sering kali adanya antrian panjang untuk mengisi bahan bakar jenis solar. KBO Satreskrim Polres Pangkal Pinang, Ibda Sri Widodo mengatakan dalam sehari para pelaku pungli ini mereka bisa mendapatkan sekitar 400 sampai 500 ribu. Jadi dari pengakuan mereka, mereka ini meminta uang 5.000 untuk mobil kecil dan 10.000 untuk kendaraan besar. Tapi dari informasi yang kami terima, para pelaku pungli ini untuk satu mobil ini bisa meminta 30.000 dan 50.000 untuk mobil atau kendaraan besar. Untuk menjalankan aksinya terdapat 2 tim yang dibagi antara tim yang menargetkan kendaraan kecil dan tim kendaraan besar untuk memungut uang dari para sopir. Namun dari informasi yang kami terima juga, para pelaku pungli ini kerap kali memberikan jalur istimewa atau jalur cepat bagi para supir yang mampu membayar banyak pada mereka.
sedangkan untuk bayarannya atau supir yang membayarnya sedikit ataupun tidak membayar pada para pelaku ini mendapatkan antrian terakhir di SPBU Selindung ini. Namun walaupun para pelaku ini melakukan pungli, tapi tidak adanya korban atau supir yang merasa dirugikan membuat Polres Pangkal Pinang kesulitan untuk menjerat keempat pelaku ini dengan pidana. Bahkan dari informasi terakhir yang kami terima, 4 pelaku ini hanya dijerat dengan tindakan premanisme saja dan mereka hanya dimintai untuk membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatannya lagi. Sementara itu, Kasatreskrim Polres berharap masyarakat dan para sopir ini yang merasa dirugikan untuk tidak takut atau tidak segan untuk melapor ke Polres Pangkal Pinang agar dapat menjerat para pelaku pungli ini dengan tindak pidana. Demikian Nila. Ya, terima kasih banyak wartawan Bangka Pos Rizky Irianda Pahlevi melaporkan. Saudara, kita lanjutkan ke informasi selanjutnya. Setidaknya 3 orang digeledah unit Opsnal Satreskrim Polres Belitung karena kedapatan bermain judi jenis dadu atau kotok-kotok pada Selasa 23 Agustus. Dari 3 tersangka, yakni berinisial R, berusia 54 tahun, kemudian H 46 tahun, dan ada pula seorang wanita berinisial P 22 tahun. Ketiganya bermain judi kotok-kotok di rumah tersangka R yang ada di Desa Ai, Palembang Jaya, Kecamatan Tunjung Pandan, Kabupaten Belitung. Informasi lebih lengkapnya Dede Suhendar, wartawan Pos Belitung tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasinya untuk Anda. Halo Dede, silahkan dengan laporannya. Ya, baik Nila dan Tribuners, bisa kami sampaikan jajaran Satreskrim Polres Belitung mengamankan 3 orang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu atau yang kerap disebut dengan judi kotok-kotok. Ya, ketiga tersangka tersebut diamankan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sore lalu. Berdasarkan hasil press release dari pihak Polres Belitung yang disampaikan Kasih Penmas Humas Ibda Belipina mengatakan proses penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan adanya praktik perjudian kotok-kotok di sebuah rumah yang terletak di Jalan Mu'alim, Desa Ai, Palembang Jaya, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Setelah tim Opsnal melakukan penelusuran dan mendalami informasi tersebut, kemudian rombongan langsung mendatangi lokasi tersebut dan didapati 3 orang yang sedang bermain judi kotok-kotok. Menurut penjelasan dari kepolisian, praktik judi tersebut dimainkan di rumah tersangka yang berinisial R yang berusia 54 tahun dengan 2 rekannya, yaitu berinisial H 46 tahun dan ada seorang wanita berinisial P yang berusia 22 tahun. Kemudian ketiganya langsung digelandang ke Mapolres Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pihak kepolisian menjelaskan proses perjudian tersebut mengadopsi sistem jenis dadu, di mana para pemasang yaitu itu maksud kami R dan P memasang sejumlah uang yang dipertaruhkan di atas secari kertas karton, di mana tersangka R bertindak sebagai bandar. Untuk sementara ini, ketiga tersangka tersebut akan dijerat menggunakan pasal 303 KUHP pidana, namun untuk proses penahanan, pihak kepolisian masih menunggu dari hasil penyelidikan dari para penyidik. Demikian Nila. Oke, artinya penyidikan sampai saat ini Tribuners masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian dari pernyataan Dede Suhendar, wartawan Pos Belitung kami. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, terhimpun pula wawancara dengan Kasih Penmas Humas Polres Belitung, Ibda Belipina. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Agustus 2022, kita merilis pengungkapan tindak pidana perjudian LP A88 8 Romawi 2022, SPKT Polres Belitung, Polda Kepabel tertanggal 23 Agustus 2022. Untuk waktu dan tempat, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekira pukul 14.30 WIB. Beralamat di Jalan Mualim, Desa Ai, Palembang Jaya, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Untuk TSK 1, nama inisial P, umur 22 tahun, perempuan.
alamat Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Tanjung Pandan, Kecamatan Tanjung Pandan. 2. Untuk inisial R, 54 tahun, laki-laki, untuk alamat Jalan Pelataran Pinang, Desa Dukung, Kecamatan Tanjung Pandan, untuk alamat tinggal Jalan Mualim, Desa Pelempang Jaya, Kecamatan Tanjung Pandan. Untuk yang ketiga, Hamdani, inisial H. BNN Kota Sabang mengadakan tes urin mendadak bagi pejabat dan jajaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan juga Pelabuhan Bebas Sabang atau BPKS pada Selasa 23 Agustus. Pelaksanaan tes urin ini merupakan perwujudan dari Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkotika dan juga prekursor narkotika Tribuners. Kegiatan ini merupakan upaya BNN Kota Sabang untuk mendorong seluruh instansi Pemda dan kementerian lembaga menjadi lingkungan kerja bersinar atau bersih dari narkoba. Informasi lebih lengkapnya sudah ada Aulia Prasetya, wartawan Serambi News tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasinya untuk Anda. Halo, Aulia, silahkan dengan laporan Anda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Nila. BNN Kota Sabang mengadakan tes urin secara mendadak bagi pejabat dan jajaran BPKS Sabang. Pelaksanaan itu juga salah satu untuk mendukung Rencana Aksi Nasional atau P4GN. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan BNN untuk mendorong instansi Pemda dan kementerian lembaga menjadi lingkungan kerja yang bersih dari narkoba di lingkungan Kota Sabang. Tes urin tersebut dilaksanakan mendadak dan juga dihadiri langsung oleh Kepala BNN Kota Sabang, Asnanda Putra STMMT, serta tim BNN Kota Sabang. Dan disambut langsung oleh Kepala BPKS Sabang Junaidi, serta Wakil Kepala BPKS Sabang dan pejabat lainnya. Sebelum dilakukan tes urin secara mendadak, BPKS sedang melaksanakan bagi pejabat di lingkungan BPKS yaitu asesmen. Kemudian kemudian BNN Kota Sabang hadir tanpa sepengetahuan penjabat BPKS kecuali peninggi BPKS saja. Kemudian BNN Kota Sabang melakukan tes urin secara mendadak dan dilanjutkan juga dengan sosialisasi P4GN serta edukasi tentang narkoba. Tes urin yang diikuti oleh pegawai BPKS dan seluruh jajarannya berjalan dengan lancar. Dari hasil pemeriksaan yang kami terima, tidak ada terindikasi penyalahgunaan narkoba dan negatif narkoba. Selain di BPKS, juga BNN Kota Sabang telah melakukan tes urin di beberapa kampung yang difasilitasi oleh geci-geci setempat. Begitu rekan Nila. Ya, terima kasih banyak Aulia Prasetya, wartawan Serambi News melaporkan saudara. Kita lanjutkan dengan informasi lain. Warteg Pesona 2 Putri luput dari kebakaran yang terjadi di Jalan Simpru Golf 2 RT 8 RW 8 Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu pagi. Bangunan 2 lantai tersebut terlihat masih kokoh berdiri, sementara bangunan-bangunan lainnya sudah hangus terbakar. Perwira Piket Sudin Gul Karma Jakarta Selatan saat itu turut menangani kebakaran di lokasi, mengatakan bahwa hanya warteg tersebut yang satu-satunya selamat dari kebakaran. Menurutnya warteg Pesona ini menerapkan sistem kompartemenisasi atau pemisahan bangunan. Informasi lebih lengkapnya sudah ada Ramadan, wartawan Warta Kota tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih detailnya untuk Anda. Halo, selamat siang Ramadan, silahkan dengan laporan Anda. Selamat siang Ramadan, silakan dengan laporan Anda. Rekan Nila, saya informasikan bahwa Warteg Brebes Pesona 2 Putri menjadi satunya bangunan dari kebakaran di Simpru 2 Grogol Selatan, Jakarta Selatan pada pagi. Hal ini menjadi viral di media sosial, yang mana
Pesona Dua Putri menggarakan setiap Jumatnya itu memberi makanan seperti itu pada orang-orang yang membutuhkan. Hal ini lantas Pesona Dua Putri ini viral seperti di media sosial dan ini sebuah bangunan umat dari kebakaran pada minggu kemarin. Dan pantauan di lokasi pada Rabu kemarin terlihat berada di depan warteg, sehingga tulisan warung Brebes Pesona Dua Putri itu tertutup, sehingga tidak begitu jelas nama dari Brebes Pesona ini. Banyak orang itu yang datang ke warung Brebes Pesona Dua Putri, dan ada juga yang membuat konten seperti itu di sana, sehingga warga sekitar merasa resah karena warung ini memang menjadi satu-satunya yang selamat dari kebakaran, dan hal itu membuat warga sekitar tidak nyaman karena memang sebelumnya tahui artis seperti itu sana untuk secara langsung penampakan dari warung Brebes Dua Putri selamat dalam hari kemarin seperti itu. Dan di warung tersebut di setiap Jumat memberikan makanan seperti itu. Menurut perwira piket menjelaskan mengapa warung ini bisa selamat dari kebakaran seperti itu. Menurutnya warteg Pesona Putri ini menerapkan sistem yang bernama organisasi, istilahnya pemisahan bangunan seperti itu. Ya, dan bahkan bagaimana bangunan warteg ini pada kebakaran merembet ke bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya seperti itu. Seperti diketahui bahwa kompartementalisasi ini merupakan mencegah penjalanan kebakaran dengan cara membagi api itu dengan dinding, lantai, kolom balok yang tahan terhadap api seperti itu. Dan material konstruksi bangunan juga menurutnya berpengaruh terhadap suatu bangunan agar tidak mudah terbakar seperti itu. Dan berdasarkan pantauan di lokasi, warteg Putri ini terlihat menggunakan material konstruksi itu berupa hebel seperti itu. Saya menganggap contoh seperti inilah bangunan yang seharusnya bangunan-bangunan lain bisa menekan sistem kompartemen bila ingin membangun kembali seperti itu di lokasi kebakaran. Pihak terkait harus menerapkan sistem kompartementalisasi ini, sehingga jika ada nantinya kebakaran lagi, kanan kiri depan belakang bisa selamat dari kebakaran seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ramadan, wartawan Warta Kota melaporkan Tribuners terkait adanya warteg yang bisa selamat, satu-satunya bangunan yang selamat karena ternyata adanya pemisahan bangunan yang telah dibangun sejak awal. Kita lanjutkan ke informasi lain, sebuah mobil minibus hangus terbakar di Jalan Poros Sinjai Kajang, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Sinjai, Sulawesi Selatan pada Rabu siang. Mobil yang terlibat yakni Avanza Veloz bernomor polisi DD1260DC. Mobil ini terbakar setelah sopir mengisi bahan bakar di SPBU sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Samsul Bahri, wartawan Tribun Timur, telah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Samsul, silahkan dengan laporan Anda. Halo di studio di Tribun News. Ya, ada
Ya, sudah ada wartawan Tribun Timur Samsul Bahri tersambung bersama dengan kami, Tribuners, dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Samsul, silahkan dengan laporannya. Baik, Mbak Nila, di redaksi Tribun News bahwa dapat kami laporkan dari Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa terdapat laka peristiwa mobil terbakar kemarin, minibus yang melibatkan sebuah mobil Avanza yang terjadi di Jalan Poros Sinjai, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, tepatnya berada di Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, di mana mobil tersebut baru saja melakukan pengisian bahan bakar minyak di salah satu SPBU yang sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Mobil tersebut dikendarai langsung oleh Bapak Samsudin dan baru saja meninggalkan SPBU tersebut sekitar 100 meter dari SPBU itu. Mobil itu tiba-tiba terbakar, dan awal peristiwa terbakarnya mobil tersebut terlihat percikan api di dalam mobil. Kemudian mobil secara cepat api menguasai seluruh isi mobil, kemudian membakar seluruh keseluruhan dari mobil Avanza tersebut. Dan saat mobil mulai terbakar, pengemudi bernama Samsudin menyelamatkan diri dengan melompat dari kendaraan tersebut, sehingga hanya mobil yang terbakar secara total, sedangkan Samsudin hanya mengalami luka bakar sekitar 36%. Dan pasca kejadian itu, Samsudin dilarikan ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, dan sementara mobil pihak warga setempat menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk melakukan aksi pemadaman. Selama aksi pemadaman tersebut, jalan yang menghubungkan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba itu macet total. Pihak Satlantas Polres Kabupaten Sinjai dibantu dengan personel Polsek Sinjai Timur turun untuk membantu mengatur lalu lintas. Dan kondisi saat ini penumpang atau sopir Samsudin masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Sinjai. Belum dipastikan apa penyebabnya sehingga mobil itu tiba-tiba terbakar, karena pihak aparat kepolisian dari Polres Kabupaten Sinjai sementara masih melakukan pendalaman atau penyelidikan terhadap peristiwa ini. Namun yang pastinya menurut saksi bahwa baru saja mengisi bahan bakar minyak di SPBU setempat tidak jauh dari lokasi kejadian. Tiba-tiba setelah keluar meninggalkan SPBU tersebut sekitar 100 meter dari SPBU itu terlihat percikan api di dalam kabin mobil atau kendaraan tersebut, yang kemudian api membesar dan tidak bisa dipadamkan sendiri, sehingga Samsudin memilih keluar dari mobil itu, sementara mobil dibiarkan terbakar dan kemudian jatuh di saluran air, Mbak Nila, seperti itu. Ya, terima kasih banyak Samsul Bahri, wartawan Tribun Timur melaporkan. Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan saksi mata. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Kebetulan tadi saya ada di Polsek. Informasi dari Haji Bantawari bilang ada kebakaran. Jadi saya sampai di TKP, belum ada orang. Baru saya berdua orang sama polisi. Menurut keterangan yang saksi pertama lihat, katanya kebakaran sebelah sini, dia loncat lepaskan mobil. Setelah begitu kebakaran mobil itu, saya video terus sampai banyak orang muncul. Pengemudinya berapa orang di dalam mobil ini? Menurut tadi saya tanya-tanya orang, cuma satu. Satu orang, Pak. Tidak ada korban, Pak? Tidak ada korban? Tidak ada, Ji. Informasi yang saya dapat,
dia dari Pertamina. Ya. Setelah pertama kebakaran mobil itu, dia lihat apinya menyala, dia lepaskan mobil, dia keluar. Akhirnya jatuh ke got ya? Lari ke ke terowongan. Oh iya. Ya, menghindar ceritanya. Ini jalannya apa nih, Pak? Jalur poros Sijai Kajang ke wilayah wilayah kelurahan Mangarapomba. Kecelakaan maut tunggal terjadi di Kabupaten Sragen pada Rabu 24 Agustus sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat Tribuners. Kecelakaan ini tepatnya terjadi di Jalan Ring Road Utara di pertengahan sawah Dusun Mekarsari, Kelurahan Glora, Kecamatan atau Kabupaten Sragen. Kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah mobil Toyota Kijang dengan nomor polisi A1448YT. Kanit Gakum Satlantas Polres Sragen mengatakan, mobil tersebut melaju dari arah barat menuju timur dan diduga karena sopir mobil tersebut kurang konsentrasi. Ada Septiana Ayu Lestari, wartawan Tribun Solo yang tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Septi, silakan dengan laporannya. Baik Nila, selamat siang Tribuners. Benar, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus tahun 2022 kemarin, telah terjadi kecelakaan tunggal yang disebabkan kurang konsentrasinya sopir mobil Toyota Kijang dengan nomor polisi A1448YT. Kecelakaan tersebut tepatnya terjadi di Jalan Ring Road Utara di pertengahan sawah Dusun Mekarsari, Kelurahan Ngloro, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, di mana awalnya mobil tersebut melaju dari arah barat menuju ke timur atau dari arah Solo menuju ke Ngawi. Namun di lokasi kejadian diduga sopir tersebut kurang konsentrasi hingga menyebabkan mobil tersebut oleng ke kanan dan menghantam pohon yang ada di pinggir jalan. Kecelakaan tersebut tidak sampai membuat kemacetan jalan dikarenakan memang jalan di ring road atau lingkar luar itu sendiri. Menurut Kasat Lantas Polres Sragen yang diwakili oleh Kanit Gakum Satlantas Polres Sragen Ibda Irwan Marfianto mengatakan bahwa kejadian tersebut menyebabkan seorang penumpang yang ada di dalam tersebut atas nama Sujarno berusia 45 tahun, warga Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, meninggal dunia, dan seorang supir yang diketahui bernama Sajio 59 tahun, warga Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen juga dalam kondisi sadar, hanya mengalami luka saja. Kejadian tersebut di mana sang sopir mengalami dahi sobek, dada nyeri, lutut kaki kiri nyeri, dan dalam keadaan sadar dan kini masih dirawat di RSUD Prionegoro Sragen. Sedangkan penumpang meninggal dunia karena mengalami kepala belakang robek, hidung dan mulut mengeluarkan darah, dagu robek, tulang rusuk kanan patah, dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Diketahui berdasarkan informasi dari relawan PMI Kabupaten Sragen mengatakan bahwa penumpang tersebut meninggal dunia karena terjepit badan mobil yang ringsek saat akibat kejadian tersebut. Dan setelah kejadian itu, sopir dilarikan di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, dan korban yang meninggal dunia dibawa ke instalasi kamar jenazah RSUD Suwadi Prionegoro Sragen. Begitu Nila. Terima kasih banyak Septiana Ayu Lestari, wartawan Tribun Solo melaporkan. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Puluhan pelaku di bidang usaha pengolahan kopi di Kabupaten Manggarai Timur mengikuti pelatihan barista kopi. Kegiatan ini berlangsung di Aula Hotel Gloria, Desa Nangalabang, Kecamatan Borong, yang mana kegiatan ini berlangsung selama 7 hari terhitung dari tanggal 22 hingga nanti 28 Agustus 2022. Kegiatan diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Manggarai Timur. Masih lebih lengkapnya, saudara, sudah ada Robert Ropo, wartawan Tribun Flores, tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Robert, silahkan dengan laporannya. Baik, selamat sore rekan Nila dan sahabat Tribuners. Dapat saya laporkan dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur pada sore hari ini, di mana
dapat saya laporkan bahwa sebanyak 30 orang pelaku pengolahan kopi di Kabupaten Manggarai Timur dihadirkan untuk mengikuti pelatihan barista kopi yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Manggarai Timur. Dan berdasarkan penjelasan dari Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Manggarai Timur bahwa pelatihan ini sengaja dilaksanakan karena sejauh ini meskipun sudah banyak warung, restoran, warung kopi, dan kafe yang ada di wilayah Borong dan sekitarnya di Kabupaten Manggarai Timur, namun sebagian banyak masih belum meracik kopi, minuman kopi dengan berstandar baik, sehingga sehingga pemerintah daerah mendukungnya dengan mengadakan pelatihan barista kopi. Diharapkan kepada para peserta dari sebanyak 30 orang peserta pelatihan yang merupakan pelaku pengolahan kopi utusan dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur dengan baik dan benar, sehingga kemudian usaha kopi mereka dengan meracik kopi dengan standar baik, standar nasional, bahkan internasional. Apalagi menurut Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi dan UKM Kabupaten Manggarai Timur mengatakan bahwa Kabupaten Manggarai menggunakan kopi yang cukup luar biasa banyak, dan bahkan salah satu yang berada di Colong, Kabupaten Manggarai Timur, Kecamatan Purwakarta, Lambaregan, yang mana memiliki kopi yang enak, dan bahkan kopi ini sudah terkenal di Nusantara, bahkan sudah terkenal di seluruh dunia. Dan Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan UKM Kabupaten mengharapkan kepada para pelaku usaha agar terus mengembangkan usaha mereka ke depan menuju usaha berkembang jika ada pandemi COVID-19. Demikian Gila dan sahabat yang dapat dilakukan dan Borong kepada Ya, terima kasih banyak Robert Ropo, wartawan Tribun Flores melaporkan. Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Malinau telah membentuk tim terpadu penanganan dampak kerugian jebolnya tanggul PT KPUC yang terjadi di Malinau Selatan. Tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Ernest Silvanus ini, dibentuk untuk mendata masyarakat yang terdampak akibat dua peristiwa yang terjadi pada pekan lalu. Tim ini dibentuk pihak perusahaan yang bersedia memberikan kompensasi. Pemkab Malinau sendiri dipercaya untuk membentuk tim untuk mendata sebaran pihak yang berhak menerima kompensasi tersebut. Informasi lebih lengkapnya Muhammad Supri, wartawan Tribun Kaltara, tersambung bersama dengan kami dan sudah siap lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore Supri, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Kak Lila dan rekan-rekan di studio. Sebelumnya memang pembentukan tim Satgas Terpadu ini merupakan hasil dari kesepakatan antara pihak perusahaan PT Kayan Terutama Kol atau PT KPUC, yang dimana sebelumnya terjadi dua kejadian besar sepekan lalu di wilayah konsesi tambang batubara wilayah Kecamatan Malinau Selatan. Sebelumnya kejadian ini terjadi dua kali secara beruntun, yakni pada hari Minggu 14 Agustus 2022 lalu, disusul sehari berselang, yakni sehari menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan pada 16 Agustus 2022 lalu. Penanganan saat ini dari pihak perusahaan, karena ada beberapa wilayah yang khususnya di wilayah hilir dari wilayah yang terdampak di Malinau Selatan, khususnya di sekitar wilayah ibu kota kabupaten, sedang dilakukan pendataan atau inventarisasi data yang diinventarisasi oleh tim terpadu yang terdiri dari aparat keamanan seperti TNI, Polri,
pihak kejaksaan, pengadilan, dan organisasi lintas forum komunikasi pimpinan daerah di wilayah Kabupaten Malinau. Selain itu juga nantinya tidak hanya dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat, tetapi dampak yang tidak langsung. Sebelumnya kami telah memberitakan bahwa dampak tidak langsung ataupun dampak yang terjadi di wilayah hilir akibat dua kejadian tersebut adalah terputusnya perbekalan air bersih di sekitar wilayah ibu kota kabupaten yang memanfaatkan air sungai Malinau atau air sungai Sayap yang merupakan sumber air baku pengolahan air bersih di wilayah Kabupaten Malinau. Untuk saat ini memang telah berfungsi normal sejak sekira pekan lalu, namun hingga saat ini ada beberapa permukiman yang belum terjangkau air bersih dan masih sementara dalam proses pengiriman. Nah, pendataan ini dilakukan untuk mendata sebaran penduduk terdampak, mulai dari sektor kesehatan, sosial, termasuk air bersih tadi, kemudian dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Di sisi lain nantinya akan dikoordinir masing-masing oleh penanggung jawab, di mana masing-masing penanggung jawab ini dipercayakan oleh pihak pemerintah Kabupaten Malinau atas kesepakatan dari pihak perusahaan yang rencananya akan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian pada wilayah-wilayah yang terdampak, khususnya masyarakat di sekitar wilayah ibu kota Kabupaten Malinau dan di wilayah puncak kejadian, yakni di Kecamatan Malinau Selatan. Kemarin kami sempat mewawancarai ketua tim, yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau Ernest Silvanus, menyatakan bahwa pendataan nantinya akan dilakukan di wilayah terlebih dahulu atau wilayah puncak kejadian, yakni di Kecamatan Malinau Selatan, menyusul ke sekitar wilayah ibu kota Kabupaten Malinau. Nah, untuk saat ini belum ada keterangan tentang berapa kompensasi dan apa-apa saja pertanggungjawaban yang dilakukan dari perusahaan. Namun dari langkah dari pemerintah Kabupaten Malinau sendiri telah memberhentikan sementara operasional operasi tambang dari PT KPOC untuk nantinya akan diizinkan untuk beroperasi kembali setelah beberapa hal yang tadi dibahas telah dipenuhi oleh pihak perusahaan. Saat ini masyarakat, khususnya para nelayan yang meminta agar pendataan tersebut juga dilakukan secara jangka panjang. Maksudnya apakah pendataan ini hanya berisi kompensasi atau masyarakat mengusulkan agar ada manfaat jangka panjang yang dirasakan masyarakat, contohnya ketersediaan air bersih yang di mana peristiwa pencemaran ini terulang, agar ditanggulangi dengan merumuskan solusi jangka panjang ketersediaan air bersih, termasuk menurunnya hasil tangkap bagi nelayan di sekitar Sungai Sayap dan Sungai Malinau. Demikian rekan Nila. Ya, terima kasih banyak Muhammad Supri, wartawan Tribun Kaltara melaporkan saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Guna mendukung publikasi pergelaran Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 pada 24 hingga 30 Oktober 2022 mendatang, Panitia Lokal Kaman membentuk Jurnalis Masyarakat Adat. Jurnalis Masyarakat Adat sebanyak 25 orang yang direkrut dari setiap kampung yang ada di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Pembentukan tersebut mendapatkan respons yang positif dari Ketua Umum Kaman ke-6 Matius Awaito yang juga merupakan Bupati Kabupaten Jayapura. Ada Kelvin Elius Erari, wartawan Tribun Papua, sudah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Kelvin, selamat sore, silahkan dengan laporan Anda. Halo Nila dan juga Tribunas, dimanapun Anda berada. Di sini terkait guna mendukung pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat pada bulan Oktober mendatang, yang tepat pada tanggal 24 hingga tanggal 30 Oktober 2022 mendatang, panitia lokal melakukan pelatihan kepada jurnalis masyarakat adat yang menjadi jurnalis masyarakat adat pada saat Kongres Masyarakat Adat nanti. Nah, di mana sejumlah peserta pelatihan tersebut sebanyak 25 orang
dan juga 25 orang ini direkrut langsung dari sejumlah kampung-kampung adat yang ada di wilayah Kabupaten Jayapura, di mana tugas mereka ini untuk membackup setiap kegiatan atau seluruh aktivitas para tamu nantinya di tempat-tempat pelaksanaan kegiatan Kongres Masyarakat Adat di setiap kampung-kampung yang ada di Kabupaten Jayapura. Dan dengan pelatihan tersebut mendapatkan respon positif dari Ketua Umum Kongres Masyarakat Adat Matius Saweto yang juga merupakan Bupati Jayapura, di mana dia juga menyampaikan bahwa peran anak muda dalam pegelaran Kongres Masyarakat Adat ini sangat baik, dan bentuk keterlibatan 25 jurnalis masyarakat adat tersebut ini sebagai bentuk dukungan anak muda di Kabupaten Jayapura untuk menyukseskan Kongres Masyarakat Adat pada 24 hingga 30 Oktober mendatang. Demikian, Nila. Terima kasih banyak Kelvin Elias RRI, wartawan Tribun Papua melaporkan. Saudara, Kelvin tadi juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Umum KAMAN, yakni Matius Awaitau. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Sebagai Ketua Panitia Umum, saya menyampaikan apresiasi, terima kasih untuk panitia yang membidangi komunikasi, informasi, dan publikasi yang sudah mengajak banyak pihak untuk terlibat di dalam pelatihan jurnalis masyarakat adat. Dan ini luar biasa. Karena itu kita berharap bahwa anak-anak ini bisa menjadi narasumber yang bagus untuk mempublikasikan tentang persiapan-persiapan menjelang Kongres Masyarakat Adat, menjelang kebangkitan Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura yang ke-9, tapi juga ada festival-festival yang akan dirangkaikan di dalam suasana itu. Karena itu saya yakin bahwa kalau semua anak-anak muda terlibat di bidangnya masing-masing, dan ini bisa akan menyemarakan, kita bisa menyuarakan masa depan Papua yang sangat positif, masa depan Papua yang optimis. Dan itu bisa anak-anak muda lebih banyak mereka berpikir, berkreasi. Tribuners, panitia pelaksana pertandingan Arema FC meminta supporter tak lagi melayakkan flare pada laga Arema FC menjamu Persija Jakarta di Stadion Kanjuruhan pada Minggu 28 Agustus mendatang. Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Polres Malang Raya untuk mempersiapkan pengamanan laga big match melawan tim berjuluk Macan Kemayoran. Haris juga mengajak Aremania agar peduli terhadap kebaikan klub dengan tidak melakukan tindakan-tindakan kontraproduktif seperti menyalakan flare, petasan, dan sejenisnya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah ada Erwin Wicaksono, wartawan Surya Malang, Tribuners, tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang, Erwin, silahkan dengan laporannya. Ya, selamat siang Nila, terima kasih. Ya, panitia Arema FC kembali menegaskan kepada para supporter yang hadir di Stadion Kanjuruhan pada laga melawan Persija yang akan dihelat pada Minggu 28 Agustus 2022 untuk tidak lagi menyalakan flare selama 90 menit pertandingan berlangsung atau bahkan sebelum atau sesudah pertandingan berlangsung begitu. Karena menurut Haris, tindakan-tindakan penyalaan flare ketika berlangsungnya pertandingan dan sesudah pertandingan itu melanggar ketentuan dari Liga Indonesia yang secara tegas menolak dan melarang penuh penyalaan flare di setiap pertandingan di Liga Indonesia begitu. Nah, Haris mengingatkan kembali ketika ada tindakan penyalaan flare kembali lagi akan merugikan tim Arema FC karena akan mendapatkan sanksi denda dari otoritas liga. Dan kemudian Haris berharap kembali untuk kesadaran dari supporter Arema FC sendiri untuk tidak menyalakan flare demi kebaikan klub dan keuangan klub begitu. Nah, jelang laga Persija Arema FC kontra Persija Jakarta,
panitia pelaksana Arema FC akan berkoordinasi dengan Polres Jajaran seluruh Malang Raya untuk membahas skema-skema pengamanan, karena mengingat laga dari Arema FC melawan Persija Jakarta sendiri merupakan laga besar dan diprediksi akan menyedot animo yang tinggi dari berbagai supporter, dan bahkan supporter Persija juga akan datang ke Stadion Kanjuruhan, dan pihak dari panitia pelaksana sendiri sudah memberikan kuota tiket bagi supporter Persija untuk dapat menyaksikan laga besar tersebut di Stadion Kanjuruhan, begitu. Dan untuk persiapan terkini di Stadion Kanjuruhan juga sudah akan dilakukan penjagaan ketika akan berlangsungnya pertandingan seperti pertandingan lainnya, dan kami terus akan mengupdate informasi terusnya tentang bagaimana skema pengamanan dan juga jalannya pertandingan pada hari Minggu mendatang. Begitu, Nila. Ya, terima kasih banyak Erwin Wicaksono, wartawan Surya Malang melaporkan. Saudara Erwin juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Namun yang mengajukan surat secara resmi dari Jackmania itu kurang lebih ada 8.000, dan kita rapatkan di manajemen Arema kemarin malam, kita setujui untuk tiket Jackmania 7.000 tiket untuk tim supporter yang nantinya akan kita tempatkan di pintu 1 dan 2. Dan perlu diketahui karena malam hari pertandingannya banyak hal yang menjadi pertimbangan kita dari sisi keamanan, dari parkir, dan juga lalu lintas, karena beberapa jalan di sekitar Kanjuruhan ini juga dalam perbaikan. Ini menjadi pertimbangan tersendiri, dan juga tak parkir itu kita koordinasikan dengan keamanan. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih pada hari ini Arema bisa memetik poin penuh dan tidak ada flare. Namun demikian, saya menghimbau untuk pertandingan melawan Persija, apapun yang dilakukan oleh Aremania, saya mohon tidak ada flare. Surabaya Great Expo tahun 2022 resmi dibuka oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada Rabu 24 Agustus, Tribuners. Melalui acara ini, Mas Eri cukup optimis semakin banyak para pelaku UMKM di Kota Pahlawan yang bisa menjangkau pasar internasional. Berlangsung di Grand City Mall Surabaya, acara ini menjadi kali ke-11 yang digelar oleh Pemkot Surabaya. Setelah dibuka, pameran rencananya akan berlangsung hingga Minggu mendatang. Informasi lebih lengkapnya, Bobby Kolowai, wartawan Surya, sudah tersambung bersama dengan kami dan akan melaporkan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Bobby, silahkan dengan laporannya. Ya, benar sekali Nila dan Tribuners dimanapun berada. Surabaya Great Expo telah resmi dibuka begitu oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada Rabu kemarin. Acara ini merupakan pameran UMKM Surabaya yang biasanya memang digelar pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan juga merupakan rangkaian dari Hari Jadi Kota Surabaya. Nila dan Tribuners, acara ini sempat tertunda 2 tahun, yaitu tahun 2020 dan tahun 2021 kemarin karena pandemi COVID-19. Tahun ini, dengan meredanya COVID-19, pemerintah Kota Surabaya kembali menggelar ajang Surabaya Great Expo ini, yang mana tetap berlangsung di Grand City Mall Kota Surabaya. Pada acara tahun ini, pemerintah Kota Surabaya menyertakan sekitar 131 peserta yang mana mereka merupakan pelaku UMKM bukan hanya dari Kota Surabaya, namun juga sejumlah pengrajin UMKM dari sejumlah kota lainnya seperti Solo, Jakarta, dan beberapa kawasan di Jawa Timur, yang mana mereka merupakan produsen skala nasional. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa dengan adanya ajang ini, pemerintah Kota Surabaya optimis bahwa UMKM di Kota Surabaya secara khususnya bisa bangkit dan menjangkau pasar internasional. Berdasarkan penjelasan Wali Kota Eri Cahyadi, ada sejumlah potensi yang bisa terus dikembangkan, yang mana mulai sektor fashion, kuliner, craft, dan sejumlah sektor lainnya. Sejumlah produk tersebut juga
dipamerkan dalam Surabaya Great Expo tahun ini. Selain itu, Wali Kota juga menargetkan angka transaksi yang mana bisa mencapai capaian gitu ya di tahun terakhir Surabaya Great Expo atau sekitar 6,8 miliar di 5 hari pelaksanaan nantinya. Selain itu, Wali Kota Surabaya Ari Cahyadi juga cukup optimis bahwa dengan adanya Surabaya Great Expo ini bisa sekaligus menyongsong tahun 2023 di mana pemerintah Kota Surabaya akan terus melahirkan banyak pengrajin UMKM di Kota Surabaya yang nantinya akan mendapatkan support dukungan berbagai bantuan modal dan juga pelatihan yang diharapkan bisa melahirkan banyak UMKM di tahun 2023. Demikianilah. Baik, terima kasih banyak Bobby Kolowai, wartawan Surya melaporkan. Bobby, saudara juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Surabaya Ari Cahyadi. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Expo 2022 ini kita memang menampilkan produk-produk UMKM baik yang ada di Surabaya maupun di Surabaya. Tadi ada yang dari Jakarta, ada yang dari Solo, ada beberapa kota yang ikut dalam pameran Surabaya Great Expo ini. Harapan dari Surabaya Great Expo ini adalah bagaimana pergerakan UMKM di kota Surabaya, di luar Surabaya, tapi UMKM nasional itu bisa bergerak. Karena perekonomian negara ini itu sebagian besar pergerakannya adalah 90% dari UMKM. Karena itulah bagaimana kita bersama-sama menggerakkan dan meningkatkan dari produksi UMKM yang ada di Surabaya. Khususnya ya, dengan adanya UMKM yang dari kota lain akan membangkitkan gairah dari UMKM Surabaya untuk selalu menampilkan UMKM yang terbaik untuk kota Surabaya yang bisa ditampilkan di tempat yang lainnya. Untuk targetnya Pak? Jadi target ini adalah sebenarnya sudah 11 kali, tapi ini kan berhenti setelah ada pandemi COVID, dan ini baru pertama kali. Sehingga target kita adalah bagaimana membantu memasarkan dari UMKM-nya Surabaya. Tapi sebelum pandemi, ketika ada Surabaya Great Expo ini, maka pendapatannya luar biasa. Dan ini saya berharap kita bisa mengulang kembali sebelum ada pandemi COVID-19, Surabaya Great Expo penghasilannya teman-teman UMKM ini, saudara-saudara UMKM ini juga sama seperti sebelum ada pandemi COVID-19. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Vena Melinda bantah isu Verrell Bramasta miliki kelainan. Artis Verrell Bramasta belakangan ini dihampiri isu tak sedap, di mana Verrell Bramasta diisukan memiliki kelainan. Menanggapi hal ini, Ibunda Verrell Bramasta, Vena Melinda, mengungkapkan bahwa gosip tak sedap di kalangan publik figur merupakan hal biasa. Vena Melinda mengungkapkan bahwa dirinya sudah mengajari sang anak perihal resiko menjadi publik figur yang sulit untuk memiliki privasi. Di samping itu, menjadi publik figur juga harus memiliki mental yang kuat, dikarenakan harus menghadapi publik atau banyak orang. Begitu pula dengan Ferry Irawan, meski masih tergolong baru menjadi ayah sambung, tetapi dirinya selalu mengingatkan Verrell Bramasta agar selalu kuat mental. Berikut wawancara dengan Vena Melinda dan Ferry Irawan. Ke rumah sakit atau gimana? Kemarin bukan rumah sakit ya, klinik sih, ke klinik Lamina. Terus ya udah ya sekarang sudah getting better banget ya, udah baik. Nah, insya Allah tanggal 8 7 ya? 7 sampai 16 Oktober sama Atala, dan insya Allah. Kenapa? Persiapannya sendiri dilakukan sendiri. Persiapannya yang jelas adalah fisik ya, karena kita nanti akan lumayan lama ya. Iya, lumayan lama. Dan selain dari persiapan umroh, kita kan memang mau pindah rumah nanti akhir September, dan besok tuh ulang tahunnya Atala. Makanya nih habis ini aku mau beliin kado karena Atala ulang tahunnya ke-23 gitu. Jadi kita mau lebih banyak sih persiapan juga untuk di bulan Oktober ya, karena kan memang kita umroh dalam keadaan setelah pandemi ini ya, jadi mungkin lebih banyak persyaratannya di bidang kesehatan juga, lebih banyak persiapan fisik juga yang untuk kita harus patuhi ya, kayak vaksin terus apa gitu, jadi ya itulah. Dan persiapan nyariin siapa yang jaga Fani karena mamaku yang biasanya aku titipin mama ke Eropa, jadi ini kayaknya mau nitipin Fania sama adikku. Ya, itu sih yang paling berat karena ngasih pengertian Fania bahwa kita akan pergi tanpa dia ya. Dan Fani mengajak Atala karena tadinya Verrell mau ikut, tapi Verrell kan stripping nih udah mulai, jadi akhirnya kita bertiga ya, insya Allah nanti Februari kita akan umroh lagi, mudah-mudahan kakak bisa ikut. Insya Allah, amin. Ya. Kenapa Fani yang nggak jadi ikut? Ya pertama dia sekolah SD, nggak dapat izin kalau lama. Kedua dia juga masih belum vaksin ya, anak kecil. Aku terus juga. Ketiga, selain itu kan cukup berat ya, maksudnya untuk anak sumur itu yang daripada dia juga capek, kasihan. Terus kita kan memang di sana fokusnya ibadah, bukan liburan gitu ya. Gitu. Ya. Jadi lebih baik Fania memang fokus sekolah di sini. Malah bisa umroh bareng, karena Vena dan Mas Ferry. Kenapa? Ada bareng umroh. Oh. Ya ini kan sebenarnya doa kita juga ya, dari awal kita udah, aku sih terutama bilang waktu itu pas honeymoon ya, ayo dong Bi ke apa namanya? Maldives, tapi Abi selalu bilang jangan Maldives, pertama umroh dulu, dan alhamdulillah dijabah sama Allah, ada yang endorse kita. Kerjasama yang lebih tepatnya ya. Oh iya. Ya, kerjasama. Jadi kita dengan satu tour and travel. Emerald, Royal Emerald, mereka bekerja sama-sama kita, dan alhamdulillah setelah beberapa kali pertemuan ya. Dan udah banyak yang jamaah. Iya, jamaahnya alhamdulillah udah banyak sekali. Lamanya berapa lama mungkin? Ya dari tanggal 8 sampai tanggal 7 sampai tanggal 16. 9 hari lah, 9 hari sama perjalanan. Ke Mekah aja atau? Mekah dan Madinah. Mekah, Madinah, Jeddah. Ya. Sempat check up kesehatan masing-masing nggak sih, sementara ya, kan lama harus meningitis ya? Ya, meningitis, terus ya itulah. Insya Allah kalau dapat booster yang keempat ya, karena ini kan hawanya ekstrim, dan yang pasti nih aku juga sama Abi baru aja sembuh sakit ini yang radang, saya ketularan, sekarang Fania. Jadi emang harus fisik sih ya, fisik. Mbak Vena, maksudnya ada doa khusus kan yang nanti akan di iya. Apa sih doanya?
Insya Allah doanya Feral sama Atala dapat jodoh. Khususnya Feral ya, yang katanya lagi pengen cari jodoh. Atala juga, terus Adi nih nanti biar sehat selalu, aku, orang tua kita juga kita doain selebihnya. Buat kalian semua juga. Iya, nanti boleh nitip nama-nama, ntar saya kasih gitu, boleh. Mbak Vena, ngomongin soal jodoh Feral. Feral kan juga lagi rame isu apa namanya sama jenis itu. Kamu sebagai mana? Nah ini yang selalu aku bilang sama Feral sama Atala, karena once kita jadi public figure ya dia, kita kan udah lebih dulu ya. Jangankan yang begitu, Abi ini udah kenyang nih gosip yang kadang memang mungkin akan membuat mental kita tuh jatuh. Kita tuh selalu bilang sama Feral sama Atala, konsekuensi jadi public figure adalah kita nggak punya privacy, itu satu. Kedua, tahan mental itu harus banget dipegang sama seorang entrepreneur, apalagi di Indonesia, karena kita nggak bisa untuk memanage omongan orang dan pemikiran orang. Jadi kadang-kadang kita melakukan hal apa, tapi mungkin dipersepsikan apa itu udah sangat wajar. Jadi Feral harus kuat, apalagi Atala juga, dan nanti mungkin Fania, kita nggak tahu Fania mungkin nanti jadi public figure juga. Nomor satu mental sih ya, mungkin Abi juga bisa sharing gimana kenyang kak. Ya pokoknya apapun kita ya itulah tadi nasihatnya memang cuma itu ya, nomor satu kalau di dunia seperti ini memang mental harus kuat, karena kan memang sekali lagi kita tidak bisa mengatur dan menyetop omongan orang ya gitu. Jadi kita bagaimana sekarang kita menyikapi berita-berita yang ada, kembali lagi sama kita, dan ya sudah, jangan sampai mengganggu pikiran kita. Ya. Tapi Mbak Vena sendiri sempat ini nggak sih ngobrol dekat bareng sama sharing atau gimana, coba ya, terbuka? Jadi sebenarnya Feral itu udah pasti dia lihat patokannya aku ya, karena kan yang pertama kali ke dunia entertainment dari tahun berapa nih aku main film. Berita selanjutnya, demi jaga nama baik calon suami, Ayu Aulia berdamai dengan Ade. Ayu Aulia akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya secara damai dengan Ade Ratnasari. Keduanya juga telah sama-sama mencabut laporannya di kepolisian usai sama-sama ditetapkan sebagai tersangka. Ayu Aulia mengungkapkan hal tersebut juga dilakukannya karena mengingat dirinya akan segera menikah. Oleh karena itu, dirinya ingin menjaga nama baik calon suaminya dan memilih untuk menyelesaikan kasus-kasusnya sebelum menikah. Ayu Aulia mengungkapkan bahwa dirinya memang secara tiba-tiba dilamar oleh seorang pria yang bukan dari kalangan industri hiburan. Meski sudah berbaikan, Ayu Aulia sambil bercanda mengungkapkan bahwa dirinya belum mengetahui akan mengundang Ade Ratnasari atau tidak. Menanggapi hal tersebut, Ade Ratnasari mengungkapkan bahwa dirinya akan tetap datang ke pernikahan Ayu Aulia meski tak diundang. Ade Ratnasari melaporkan Ayu Aulia ke polisi atas kasus dugaan penganiayaan pada Februari 2022 lalu, di mana Ade Ratnasari mengaku ditampar serta dianiaya oleh Ayu Aulia. Berikut wawancara dengan Ayu Aulia dan kuasa hukumnya. Kan begitu juga Mbak Ayu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media yang saya hormati. Yang pertama kali saya ucapkan, saya meminta maaf karena kita janjian dari jam 1 siang, baru sore hari ini hadir datang dikarenakan karena ada beberapa administrasi yang perlu ditandatangani. Jadi memang baru kelar dan tadi juga di jalan sedikit macet dan memang harap dimaklum. Dan juga dari teman-teman media yang begitu semangat untuk meliput terkait berita ini. Jadi kedatangan kami, saya selaku kedua belah pihak. Jadi posisi saya sebagai kuasa hukum Mbak Ade dan juga menengahi atas permasalahan antara Ade Ratnasari dan Mbak Ayu Aulia. Dan kedatangan kami ke Polres sore hari ini juga sudah memberikan pencabutan laporan atas laporan yang mana pada di unit PPA dan di unit Krimsus. Kedua belah pihak ini sudah sepakat, poin-poinnya juga sudah disampaikan
apa yang Mbak Ade Ratnasari minta kepada Mbak Ayu sudah disampaikan, begitu juga Mbak Ayu yang diminta ke Mbak Ade juga sudah disampaikan. Jadi memang pada prinsipnya mereka ini berdua teman. Kita juga mengambil restoratif justice. Kita yang nggak mau berkepanjangan permasalahan ini, mencari jalan tengah solusi, karena prinsip hukumnya memang kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kita mengambil kekeluargaan. Itu dari saya. Mungkin kalau dari teman-teman rekan media yang mau tanyakan, silakan. Oke, kalau dari Mbak Ayu dan Kak Ade, mungkin apa sih yang membuat kalian akhirnya sudah baik? Mungkin dari satu-satu. Coba dari Mbak Ade dulu ya. Pertimbangannya apa aja? Oh ya, pertimbangannya sih sebenarnya gini sih, sederhana saja. Manusia itu tempatnya salah kan. Saya menerima itikat baik dari Ayu, dan Ayu pun menerima itikat baik dari saya, karena dimana saya juga salah sama Ayu, Ayu juga mengakui kesalahannya dengan saya. Ya sudah, kita memutuskan untuk ya sudah kita berdamai, selesaikan baik-baik, karena biar bagaimanapun kita pernah berkawan. Di awal kan saya sudah sampaikan bahwa saya menunggu responnya beliau mau seperti apa dan bagaimana. Saya datang ke kantor polisi kemarin mencari keadilan. Keadilan apa yang saya mau peroleh adalah hak saya sebagai korban. Apa yang sudah terpenuhi adalah ketika Ayu mengakui dan mau beritikat baik. Begitupun saya sebaliknya, saya punya kesalahan sama Ayu, yang dimana kemarin juga harus disampaikan ya, biar sama-sama juga sudah ditetapkan tersangka. Biar bukan cuma Ayu yang dinyatakan tersangka, saya pun juga dinyatakan tersangka. Kesadaran itu muncul dari hati saya bahwa oke, secara objektif polisi telah mempertimbangkan, terus menganalisa, dan oh, saya salah. Berarti ya udah, manusia tempatnya salah, dan sebagai manusia biasa saya juga harus meminta maaf sama Ayu di depan teman-teman media. Saya minta maaf ya Ayu ya, kalau misalkan kemarin ada statement saya yang menyinggung hati kamu, martabat kamu, nama baik kamu, seperti itu. Dari Ayunya kalau aku sih ya aku juga mengaku salah ya, karena benar kan kita pernah berkawan ya. Terus menurut aku nggak mungkin ada api kalau nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Jadi nggak mungkin semena-mena aku dengan sengaja menampar gitu aja kalau nggak ada sebabnya. Makanya kan sama-sama jadi tersangka nih. Jadi kita pikir-pikir lagi melalui Mas Alvin, ya udahlah, lebih baik kayaknya kita udahin aja, capek juga, buang waktu. Saya kan juga mau melanjutkan hidup yang lebih baik. Mungkin kalau wartawan udah tahu ya. Jadi ya saya di sini juga makasih Ade udah meminta maaf karena sudah mencoreng kehormatan saya sebagai wanita seperti itu kan. Jadi saya kan juga mau punya keluarga ke depannya. Jadi saya juga harus bijaksana di sini, dimana di sini adalah teman saya, di sini adalah calon suami saya, dan beliau mempunyai keluarga besar yang dimana saya harus jaga nama baik seperti itu. Dan itu saya sangat menghormati itikat baiknya. Selagi Ayu juga sekarang kita doakan sama-sama teman-teman ya. Sekarang Ayu kedepannya sudah akan menikah ya. Iya. Saya pun sebagai temannya ya, turut mendoakan beliau semoga ke depan langgeng sakinah mawaddah warahmah. Ya. Dan apa yang sudah terjadi semoga jadi contoh buat masyarakat di luar agar tidak pakai emosi ya, sama-sama ya, bukan Ayu bukan pakai fitnah juga. Ada perjanjian apa sih yang kalian buat dalam konteks biasanya kan ketika perdamaian pasti ada isi perjanjiannya? Kalau untuk perjanjian
yang pasti kerugian materialnya juga sudah disampaikan ke Mbak Ayu, dan Mbak Ayu juga sudah memenuhi, dan mereka sudah sepakat secara kekeluargaan. Dan tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Ade dan Mbak Ayu juga fokus karir, fokus dengan nanti dengan keluarga barunya ke depan, begitu juga Mbak Ade fokus ke politiknya dengan karirnya juga gitu. Jadi poin-poinnya itu kerugian material sudah disampaikan, sepakat mereka berdua, sebaliknya juga, jadi selesai. Oke, bicara kerugian material pasti bicara angka. Betul. Bisa kita mengetahui. Kalau untuk angka mungkin itu privacy kedua belah pihak. Itu mungkin lebih ke internal ya. Jadi memang kita nggak bisa menyebutkan. Yang jelas saya sudah memenuhi kemauan dari Mbak Ade sendiri, dan Mbak Ade juga sudah meminta maaf kepada saya di depan teman-teman gitu, karena aku nggak mau jadi berita terus menerus kan, capek kan. Emang kalian nggak capek berita kita terus nunggu kita terus ya kan gitu. Bang, berarti untuk mempertegas saja Bang, berarti hari ini berarti sudah harus menutup cabut laporan. Untuk mempertegas hari ini kedua belah pihak, jadi posisi saya ini sebagai penengah di sini. Jadi sore hari ini kedatangan. Berita selanjutnya datang dari pedangdut senior tanah air Rhoma Irama undang penyanyi yang sedang trending ke studionya. Raja Dangdut Rhoma Irama mengundang dua penyanyi asal Jawa Timur yang sedang trending, yakni Dara Ayu dan Wandra datang ke studio Soneta Records di kawasan Depok, Jawa Barat pada Rabu 24 Agustus 2022. Dara Ayu adalah penyanyi asal Lumajang, sementara Wandra penyanyi asal Banyuwangi yang dikenal sebagai guru vokalnya Pharrell. Kedatangan Wandra dan Dara dalam rangka memenuhi undangan sekaligus silaturahmi untuk mendapatkan advice dari penyanyi senior kepada juniornya. Dalam kesempatan tersebut, Dara dan Wandra sekaligus meminta izin untuk membawakan lagu-lagu ciptaan Rhoma Irama yang pernah hits pada zamannya dan sampai saat ini masih tetap disukai. Rhoma Irama memberikan izin atas karyanya untuk dibawakan oleh Dara Ayu duet dengan Wandra. Ada 5 lagu yang akan dibawakan penyanyi muda ini dan diaransemen dalam konsep musik reggae dangdut. Kelima lagu itu adalah Gala-Gala, Kegagalan Cinta, Cuma Kamu, Pertemuan, dan Kerinduan. 5 lagu itu adalah karya emas Rhoma Irama. Sementara itu, produser Taprop Music and Publishing Agis Sugianto yang mendampingi Dara dan Wandra mengatakan untuk mendapatkan izin cover atau izin rearrangement atas karya Rhoma Irama tidak sembarangan artis diberikan izin. Intinya adalah dikatakan Agis Sugianto karya Rhoma Irama adalah legacy yang tetap hits sepanjang masa. Berikut wawancara dengan Rhoma Irama. Menggunakan karya-karya lagu bahwa hal itu untuk menjaga, misalnya begini, tidak boleh merubah aransemen. Merubah aransemen tanpa izin pencipta itu ada sanksi hukum dan sanksi pidana. Tidak boleh mengurangi atau menambah bar tanpa izin. Seperti itu ketatnya di dalam undang-undang cipta ini, sehingga bisnis musik ini semakin hari semakin tertata rapi, semakin profesional, semakin terhormat. Oleh karena itu, samping itu ada pesan-pesan saya bahwa lagu saya mohon dilakukan agar tidak dikoplo, gitu ya. Bahwa kalau mau dibawakan secara jenis musik lain itu oke ya. Kenapa? Karena koplo itu umumnya happy aja gitu. Karena kadang-kadang dia menabrak esensi daripada makna lagu itu sendiri. Nah, dalam hal ini saya juga sudah lihat memang harus diperlihatkan sebagai salah satu syarat bagaimana mereka juga video. Tidak boleh di sana ada erotisme, tidak boleh ada hal-hal yang
sensual gitu ya. Ini menjadi persyaratan. Kemudian alhamdulillah saya tadi sudah melihat satu cerita lagu Gara-gara apa ini? Gara-gara saya sudah lihat. Ini Gurumo, ada very polite, kemudian yes, bagus, shootnya bagus, perform mereka bagus, konsumennya juga bagus. Demikian itu, masya Allah, para pencipta lagu merasa lebih nyaman, dan itu juga bisa menambah para pencipta lagu menjadi apa? Lebih eksis lah dengan karya-karyanya yang orang lain. Oleh karena itu saya juga menaruh dan saya juga akan semoga sukses lagi bagi para seniman atau produser label yang mengcover lagu seolah adalah pencipta hingga terciptalah tertib dalam bisnis musik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haji. Jadi memang izin sudah diberikan. Kadang-kadang kita kebanyakan izin belakangan, yang penting bisa minta maaf gitu aja. Maaf. Tapi ini saya minta izin dulu kepada Pak Haji. Dan tentu saja sekarang giliran Mandra nih, kita semua penyanyi juga nih bisa dapat izin seperti ini. Ini luar biasa. Baru berapa? Ini selain puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rahmatnya kita masih bisa berkumpul di sini, bisa bertatap muka di studio Suneta dalam rangka launching lagu karya Mas dari Bapak Haji Rhoma Irama. Teman-teman semua, terima kasih sekali lagi atas hadirannya. Dan di depan sudah ada 4 orang yang tentu saja nanti bisa kita menanyakan maksud daripada pertemuan kita sore hari ini. Saya perkenalkan dulu sebelum kita mulai ya. Yang ada di sebelah kiri saya ini adalah Wandra. Wandra ini, Wandra apa lengkapnya? Wandra Restusian. Wandra Restusian. Ini penyanyi Banyuwangi, asli Banyuwangi dan sudah cukup dikenal di Jawa Timur. Kemudian di sebelah Pak Agi Subianto, beliau dari Proaktif Media dan juga Afro Musik yang membawa di lagu yang akan dibawakan oleh Wandra nanti. Kemudian sebelah kiri wanita yang paling cantik, ada kriteria yang harus dipenuhi selain lagu dari karya Pak Haji. Sini kami bawa Wandra sama Darayu bersuara sama ini bersilaturahim dengan beliau Haji. Yang kedua doanya karena alhamdulillah label saya dikasih izin untuk merilis cover yang berlisensi. Jadi beliau untuk kami jadikan pegangan ini untuk legalitas lagu yang beliau ciptakan. Insya Allah saya akan jaga amanah dan marwah lagu ini. Nah, beliau sangat selektif untuk membikinkan lagu karya-karya yang sudah diamanahkan dikasih izin ke TA Pro untuk kami jaga baik secara etik, moral maupun secara ekonomi gitu ya. Saya kira itu, dan mudah-mudahan lagu yang kita kemas dengan
warna milenial, tentunya bagi milenial karena memang antara dangdut, bukan dangdut tapi lebih ke reggae, tapi ada rasa dangdutnya itu. Dan yang lebih penting lagi adalah konsep video klipnya kita bikin yang keren, gitu, indah, dan keindahan itulah yang kita explore dengan warna musik yang milenial. Saya kira itu nanti bisa ini kalau mau tanya langsung dengan apa atau teatro untuk mengcover 5 buah lagu. Pertama, Kereman, Pertemuan Gara-Gara, Cuma Kamu, untuk kegagalan cinta. Ini memang satu sikap saya yang tidak biasa. Biasanya orang mau mengcover lagu saya. Pertama, saya tidak izinkan lagu yang dinyanyikan Roma Irama. Hanya boleh mengcover lagu yang dinyanyikan wanita, misalnya yang dinyanyikan oleh Elvi, dinyanyikan oleh Rita. Kalau lagu Roma itu biasa tidak izinkan untuk di cover, itu satu. Yang kedua, bahwa ternyata ulama ini kan banyak sekali pembajakan terjadi, sehingga kita bolak-balik ke pengadilan itu puluhan tahun sudah. Alhamdulillah dengan munculnya undang-undang. Berita selanjutnya, perankan tokoh ayah Vino G. Bastian ceritakan suka dukanya. Setelah resmi dirilis, trailer film adaptasi Korea Selatan Miracle in Cell No. 7 langsung masuk trending Google. Trailernya pun perbincangan warganet karena di versi aslinya film tersebut sangat menguras emosi. Dalam trailer berdurasi 2 menit 41 detik itu, adegan dibuka dengan Dodo yang diperankan Vino Bastian yang tampak tengah mengendarai sepeda bersama sang buah hati Kartika. Dodo hendak mengantar Kartika yang diperankan oleh Graciela Abigail pergi ke sekolah. Dalam film, sepeda Dodo terlihat lucu dihiasi dengan balon berwarna-warni. Vino G. Bastian mengaku senang akhirnya film Miracle in Cell No. 7 dirilis dan mendapatkan respon yang positif. Namun ia berharap para penggemar film tidak perlu membandingkan antara versi asli dengan yang ia perankan. Selain Vino G. Bastian dan Indro Warkop, film ini juga diperankan oleh Tora Sudiro, Graciela Abigail, Mawar Dejong, Rigen Rakelna, Indra Jegel, Brian Domani, dan disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Rencananya film yang diproduksi oleh Falcon Picture itu akan tayang di seluruh bioskop Indonesia pada tanggal 8 September 2022 mendatang. Berikut wawancara dengan Vino G. Bastian. Kurangnya apa ya? Autism atau disabilitas atau oriknya yang disabilitas gitu. Tapi ketika saya ketemu sama orang ini, oh iya, apa namanya, saya bisa melihat, oh ini ternyata disabilitas ini. Dan bagaimana cara kita memperlakukan mereka gitu. Karena Tuhan itu adil gitu. Di balik kekurangan itu mereka punya sesuatu kelebihan yang luar biasa gitu. Misalnya dia terlihat secara intelektual dia kurang, tapi pasti Tuhan menciptakan dia yang sesuatu lebih besar. Misalnya tenaganya kuat, badannya bagus gitu. Jadi salah kalau misalnya orang bilang kok intelektual disabilitas badannya keker besar, nggak ada hubungannya, karena masalah di intelektual gitu. Kalau kita kayak lihat Green Mile gitu, dia badannya keker gitu kan, tapi dia secara cara berpikirnya itu tetap kayak anak SD. Ini yang pengen saya share sih sebetulnya di sini, bahwa penyakit atau bukan penyakit, maksudnya disabilitas ini tuh tidak tergantung dari fisik. Jadi semuanya itu memang harus kita bedah gitu. Jadi saya pengen merubah cara pandang orang terhadap saudara-saudara kita yang punya kebutuhan khusus ini. Dan harus ada apa ya, harus ada
ini yang khusus gitu loh untuk mereka gitu, kayak misalnya di jalan atau apa, kan masih sangat kurang sekali gitu di Jakarta gitu misalnya, yang kita ambil Jakarta gitu, memang ada pembangunan tentang disabilitas tapi memang masih kurang sekali gitu. Kayak masalah di trotoar aja, jalanan untuk orang disabilitas aja masih ada asongan atau di situ. Nah, ketika saya belum masuk ke sini, saya ngeliat itu biasa aja sih, nggak usah terlalu berlebihan juga. Tapi ketika saya masuk situ, ternyata betapa pentingnya fasilitas-fasilitas itu untuk orang seperti mereka. Dan medical disability ini kan sebetulnya satir, kayak tadi Mas Anu bilang. Ketika di orang luar yang harusnya di dunia bebas, harusnya orang bisa menghargai seperti ini, kok malah penghargaan terhadap teman-teman yang kebutuhan khususnya malah kurang. Tapi begitu dia masuk ke dalam lingkungan isinya orang jahat semua, yang orang berpikiran bahwa di sini adalah orang-orang biadab semua, orang malah berpikir mereka malah ternyata memberikan tempat yang luar biasa buat orang-orang. Itu kan sebenarnya satir. Ada juga nggak sih ini kesulitannya memerankan peran untuk film adaptasi? Susahnya karena pasti dibanding-bandingin juga, pasti akan dibanding-bandingin gitu. Yang original sudah pasti terbaik karena dia original gitu. Nggak akan ada film remake lebih bagus sekalipun nggak akan bisa berhasil seperti itu karena kalau nggak ada originalnya. Jadi saya masih tetap bilang film originalnya apapun itu adalah yang terbaik. Itu namanya sebagai tujuan kita untuk bikin film. Tapi seperti saya bilang, mudah-mudahan teman-teman yang kalau menonton film ini tidak melihat ini hanya sebagai remake, bahkan yang belum paham ini sebagai plagiat gitu. Tapi gimana caranya ini sebuah tribute kita gitu, sebuah penghargaan kita bahwa ada sebuah karya yang besar di sana dan punya pesan yang luar biasa yang mau kita adaptasi di sini biar secara bahasa tidak ada gap gitu. Jadi orang bisa melihat kebaikan-kebaikan lewat film ini lebih dekat gitu dengan bahasa Indonesia, dengan penjagaan Indonesia, walaupun semuanya tetap dibuat secara filmis, didramatisasi, terus secara hukumnya juga kita tidak bisa belak-belakan karena semua terbentur sana sini. Tapi paling enggak saya berharap kekurangan tadi, masalah orang akan membanding-bandingkan itu bisa berkurang teman-teman dan nonton seperti utuh. Iya. Saya ngebayangin anak saya aja itu udah paling gampang karena secara kebetulan usia. Berita selanjutnya, lama vakum Emir Mahira kembali bermain film horor. Pemain film Emir Mahira kembali bermain peran setelah cukup lama vakum dari industri perfilman Indonesia. Emir Mahira menandai kembalinya berakting lewat film horor Kalian Pantas Mati. Cerita film Kalian Pantas Mati diadaptasi dari film Morning Grave asal Korea Selatan. Emir Mahira memainkan peran Raka yang dikisahkan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh halus di dunia lain hingga orang yang telah meninggal dunia. Meski memiliki kemampuan istimewa, Raka justru dibully oleh teman-teman di sekolahnya. Robert Rodi, produser film Kalian Pantas Mati, mengatakan film ini juga memiliki cerita romantis. Berikut wawancara dengan Emir Mahira. Kita diberi waktu ya sebenarnya, paling penting itu waktu. Semangatin aku ngerasa aku cocok ya ada di sini. Terus aku suka, aku mungkin untuk selanjutnya juga aku bisa meneruskan lah ya. Ketagihan ya dia. Ketagihan berarti. Bisa dibilang gitu kali ya. Tadi ada cerita menarik ketika di awal casting kalian yang awalnya seperti Pop juga yang nggak berani natap seperti itu sampai akhirnya bisa bangun chemistry, gimana sih? Boleh ceritain sedikit nggak, Mir? Sebenarnya dua faktor sih yang takes into time. Menurut aku apresiasi banget sama Paragon, kita diberi waktu ya sebenarnya. Paling penting itu waktu. Karena mau kita se-effort apapun kalau emang ada waktu, at the end of the day chemistry kita cuma bisa sebangun selevel mana. Tapi kita diberi dua-duanya. Diberi waktu dan diberi effort dari kitanya berdua. Jadi
Ya, alhamdulillah menurut aku rasanya ya, I think we got it. Banyak belajar juga berarti Izzy dari Emir ya. Mungkin experience hidup Emir lebih banyak daripada aku kali ya. Karena lebih tua doang sebenarnya. Bukan acting atau apa. Ya tapi pokoknya aku belajar banyak dari Emir, kayak dia ceritain house life dia, kan dia sempat di luar negeri juga gitu semacam. I heard his stories, itu juga ngebangun chemistry sih. Aku ngerasa aku ada kepercayaan ke Emir juga, cerita kayak gimana tuh kayak nyaman gitu, aku nyaman berada di sana gitu. Meluangkan waktu untuk banyak ngobrol, untuk ngomongin peran juga biar lebih di layar ketika acting tuh lebih terlihat lebih natural gitu, gimana? Sempet-sempetin waktu ya, pasti ya. Biasanya kalau habis reading apa segala macam itu sih Jalan, makan sama jalan bareng, makan. kayak gitu-gitu sih biasanya. Lebih mengenal satu sama lain sih. Ini melihat Izzy nih, kan dia newcomer nih, lu melihatnya seperti apa sih? I think as everyone already knows gitu ya, Izzy jelas-jelas very talented gitu kan, very talented, potensialnya juga tinggi sekali. Ya aku merasa bersyukur sih sebenarnya bisa bertemu dengan Izzy. Izzy sosok seperti apa sih Emir di mata lo? Emir, he's like kayak apa ya? He's like big brother to me. Ya, dia benar-benar ya intinya ya I see him as a role model juga sih, karena aku ngelihat Emir keren banget gitu. Emir kan di perannya itu bisa ngelihat hantu ya. Nah itu belajar nggak sih, atau maksudnya belajar dari baca ngomong-ngomong ke orang yang bisa ngeliat hantu atau apa? Apa benar kayak gitu? Sebenarnya si Raka ini karakternya seseorang yang memang udah bisa ngelihat hantu dari kecil indigo ya. Jadi dia itu lebih ke udah used to it sih sebenarnya ya. Untuk Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi Kamis 25 Agustus 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Belanja sebebasnya, bebas ongkir juga sebebasnya di Tokopedia. Bokap di Bandung gimana? Ada lawyer teman papa, tapi mereka minta 2 miliar. Tribuners,
setiap bulan Agustus masyarakat suku Toraja melakukan ritual Mak Nene. Ritual ini merupakan penghormatan kepada orang yang telah meninggal, Tribuners, yakni dengan cara mengeluarkan jenazah dari makam untuk dibersihkan dan digantikan pakaiannya. Budaya tahunan ini bahkan sukses menarik wisatawan untuk berkunjung ke Toraja. Tak hanya turis lokal, namun banyak juga turis asing yang datang ke Toraja untuk melihat ritual ini, Tribuners. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ridwan Abbas dari Tribun Timur. Silakan rekan Ridwan. Halo Kariska, ya seperti diketahui salah satu budaya unik di Provinsi Sulawesi Selatan yang masih terjaga baik hingga saat ini adalah ritual Mak Nene di Toraja. Tradisi Mak Nene ini merupakan ritual yang dilakukan masyarakat Toraja sebagai penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Jenazah yang sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun akan dikeluarkan dari makam untuk dibersihkan dan diganti pakaiannya. Ritual ini lazimnya diselenggarakan pada bulan Agustus dan dilaksanakan sekali dalam setahun. Namun ada juga daerah yang melaksanakan ritual Mak Nene ini 3 hingga 4 tahun sekali. Salah satu keunikan Mak Nene ini adalah karena satu-satunya yang melaksanakan ritual Mak Nene adalah suku Toraja. Jadi ritual budaya ini sukses menarik wisatawan berkunjung ke Toraja yang memang dikenal sebagai daerah pariwisata. Seperti diketahui, kunjungan wisatawan akan membantu pendapatan suatu daerah. Pantauan di Lembang Ponganan, Kecamatan Buntu Tepatan, Kabupaten Toraja Utara, nampak sejumlah turis datang menyaksikan proses membersihkan dan mengganti pakaian jenazah. Jadi Mak Nene di Desa Ponganan itu mulai dilaksanakan pada 22 hingga 27 Agustus 2022. Jadi saat proses pembersihan jenazah almarhum Seba, turis berada di tempat itu nampak ramai memotret bahkan bersuah foto. Turis ini berasal dari berbagai negara, 2 diantaranya berasal dari negara Belgia. Satunya bernama Terry dan yang satu bernama Bianca. Dari mengatakan baru pertama kali ini menyaksikan ritual Mak Nene secara langsung. Sementara itu Bianca yang sedang berfoto bersama jenazah saat diklarifikasi atau dikonfirmasi mengatakan mengaku sangat senang berkunjung ke Toraja karena budaya ini atau ritual Mak Nene ini masih sangat sakral. Selain itu, dia mengaku menerima informasi ini dari temannya. Ritual Mak Nene dilaksanakan setahun sekali atau yang lebih tepatnya 3 hingga 4 tahun sekali. Nah, saat ditanya apakah bersedia datang ke Toraja, dia mengatakan saya sangat senang, jadi tidak ada alasan bagi saya untuk tidak berkunjung lagi ke Toraja. Apalagi untuk menyaksikan ritual Mak Nene ini tidak dipungut biaya apapun. Dan saat ini tepat pada bulan 8 ini sedang dilaksanakan ritual Mak Nene di Kabupaten Toraja Utara. Jadi bagi Tribuners yang ingin berkunjung menyaksikan ritual Mak Nene, bulan 8 ini bulan yang tepat untuk menyaksikan ritual. Baik rekan Ridwan Abbas dari Tribun Timur, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners, jika Anda berkunjung ke Karanganyar, ada satu kuliner yang tak boleh untuk dilewatkan, yakni tahu gimbal Pak Marianto, Tribuners. Tepatnya kuliner yang banyak diincar ini berada di Jalan Dangliris Bulukan, Colo Madu, Karanganyar, Jawa Tengah. Dan untuk mengetahui bagaimana cita rasanya, kita sudah terhubung dengan rekan Septi dari Tribun Travel. Silahkan rekan Septi. Oke, baik. Terima kasih rekan Ariska. Jadi untuk lokasi tahu gimbal Pak Marianto ini ya, lokasinya sendiri ada di Jalan Dangliris, Bulukan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, tahu gimbal Pak Marianto ini memang selalu menjadi incaran pecinta kuliner Karanganyar dan sekitarnya. Nah, tahu gimbal Pak Marianto ini terkenal ya dengan porsinya yang jumbo
harganya terjangkau, dan untuk bumbu kacangnya sendiri yang khas. Biasanya nih Tribuners kalau misalkan pesen satu porsi itu terdapat irisan kupat, terus ada tahu, ada bakwan udang, ada tauge, terus ada kol, dan nggak lupa ada siraman bumbu kacang yang lezat. Nah, untuk udangnya sendiri ya, di sini udang yang untuk campurannya itu berukuran besar dan digoreng saat masih segar. Jika Tribuners nih yang ingin pedas, di sini juga bisa request untuk tingkat kepedasannya sesuai selera. Nah, tak hanya tahu gimbal, di tahu gimbal Pak Marianto ini juga tersedia menu lainnya yang tak kalah lezat, seperti ada tahu tek hingga ketoprak. Untuk harga tahu gimbal Pak Marianto ini cukup terjangkau ya, yakni mulai dari 15 ribuan saja, Tribuners sudah bisa menyantap seporsi tahu gimbal Pak Marianto. Nah, dalam seporsi tahu gimbal Pak Marianto ini bisa membuat perut Tribuners kenyang dan cocok banget buat Tribuners yang pengen cari sarapan, menu makan siang maupun makan malam. Nah, jika Tribuners yang ingin mencicipi kenikmatan tahu gimbal Pak Marianto yang ada di Karanganyar, tempat ini buka mulai jam 8 pagi hingga jam... Rekan Septi dari Tribun Travel. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia dan Hari Jadi Kuningan ke-524, Direktur Utama dan karyawan perusahaan air minum mengadakan sejumlah acara seru, seperti lomba masak dan fashion show yang diadakan di komplek rekan-rekan Ahmad. Baik, Ariska, dapat saya sampaikan untuk kemeriahan momentum Hari Jadi 77 di Kabupaten Air Minum Daerah melakukan aksi sosial di internal kantor tersebut. Aksi sosial ini merupakan media untuk mempererat tali silaturahmi antar karyawan dengan pimpinan daripada perusahaan air minum di daerah. Menariknya dalam kegiatan ini, dirut perusahaan air minum daerah yaitu Bapak Denny Erlanda melakukan dan berpenampilan seperti yang dilakukan di Citayam. Dari kegiatan kemeriahan momentum kemerdekaan dan Hari Jadi Kuningan ke-524 ini sangat menarik perhatian sejumlah warga dan penonton sekitar. Pasalnya kegiatan seperti ini selama 3 tahun terakhir tidak dilakukan akibat dampak pandemi COVID-19. Begitu, Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Ahmad Ripai dari Tribun Cirebon. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Dirut PDAM Denny Erlanda. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi 20.000 ya, Mas? Terima kasih. Stoknya via WhatsApp ya? Oke. Ngakunya kaum milenial, kok masih pakai cara manual? Jadi 20.000 ya, Mas? Terima kasih. Stoknya via WhatsApp ya? Dengan Olsera, kamu bisa kirim struk transaksi lewat aplikasi. Fitur nggak abal-abal, usaha jadi maksimal. Kegiatan ini untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 dan Hari Jadi Kuningan ke-524. Ini gaya-gaya mama semua Pak ini Pak yang ikut Pak? Ini perlombaan setiap ini
siap-siapan, tapi yang masaknya bapak-bapak dengan kostum ibu-ibu. Dengan kostum ibu-ibu. Iya, dinilai. Kostumnya juga dinilai. Nah, untuk juri sendiri dari ibu-ibu juga Pak? Ibu-ibu. Tidak ada independen dari Cempaka satu, dari catering satu. Yang nilainya bukan dari kita. Ini ada berapa peserta sih Pak yang mengikuti? Hampir 20 kan? 22 kalau nggak salah. Melibatkan cabang juga ya Pak? Iya cabang. Berarti Pak Dirut juga terlibat dalam peserta ini Pak? Oh Pak Dirut juga ikut masak Pak? Oh siap, iya. Jadi harapan dari kegiatan ini untuk bapak-bapak sendiri? Ya memberi semangat kepada kita. Merdeka itu susah zaman dulu. Sekarang tinggal mengisi dengan baik, ya dengan baik, dengan positif. Ya, itu juga merasakan bahwa ibu-ibu di dapur seperti apa. Jadi merasakan peran perempuan di dapur juga ya? Murah. Dari hiburan aja ya? Hiburan. Untuk mendeskripsikan? Bukan. Mohon dilanjutkan nanti untuk jika penilaian oleh Dewan Juri itu peserta gitu. Jadi masakannya khas daerah tuh. Oh khas sudah semua. Selain itu yang disajikan apa aja sih? menyaksikan di luar arena Goreng. biar kita tahu hasil pasangan siapanya. Pak selain lomba-lomba ini apa aja sih Pak? Fashion Week. Fashion Week. Fashion Week. Habis ini beres, habis duhur makan, baru kita Fashion Week. Oh. Saya jadi jurinya tuh Man. Langsung jurinya Pak. Oh gitu. Iya. Gitu. Tribuners Dieng Culture Festival akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 4 hingga 7 September 2022 mendatang Tribuners. Acara ini akan berlangsung di 2 lokasi, yakni zona 1 di Kompleks Lapangan Candi Arjuna dan zona 2 di Lapangan Candi Pandawa. Di tahun ini, Dieng Culture Festival mengusung tema Return of the Light yang mempresentasikan harapan dan semangat industri wisata di kawasan Dieng pasca pandemi. Setelah vakum selama 2 tahun, festival kali ini digelar dengan susunan acara yang cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Tribuners. Di mana tahun ini pelaksanaan Dieng Culture Festival hari pertama sudah ada pelepasan lampion, sehingga malam puncak Dieng Culture Festival 2022 yang disupport Bank Indonesia Kanwil Purwokerto itu tidak terpusat pada hari terakhir kegiatan saja, tapi sudah dirasakan sejak hari pertama. Tradisi ruatan anak gembel atau anak berambut gimbal yang biasanya dilakukan pada hari terakhir pun juga dilakukan saat hari kedua Tribuners. Selain susunannya, tahun ini jumlah pencukuran anak berambut gimbal juga menjadi yang terbanyak dibandingkan sebelumnya. Sebab tahun ini ada sekira 15 anak yang berasal dari berbagai daerah termasuk dari Jakarta. Selanjutnya kita akan menuju ke Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir Tribuners. Di sana ada objek wisata Kampung Warna-Warni. Tempat ini dulunya sempat viral dan menjadi trending topik di berbagai platform media sosial. Selain keindahan warna, kampung ini juga memiliki daya tarik lain Tribuners, yakni berupa hutan mangrove dengan beragam satwa. Dan bagaimana detail keindahan di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Saifullah Ibrahim dari Tribun Kaltim. Silakan rekan Saifullah. Rizka, ya rekan Rizka, untuk saya sampaikan Kampung Warna-Warni ini letaknya di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Di mana di Kampung Warna-Warni tersebut mengandalkan corak warna yang menjadi daya tarik untuk para wisatawan. Pengunjung bisa menjumpai hutan mangrove dengan keanekaragaman satwa yang ada di lokasi tersebut. Kedepannya pihak pengelola akan menghadirkan wisata susur sungai juga, namun sebelum itu diaplikasikan perlu adanya rapat bersama antara jajaran pengurus wisata guna membahas cara pengelolaannya ke depan. Susur sungai sebelumnya
susur sungai menggunakan perahu nelayan. Wisatawan bisa menyaksikan hutan mangrove dan satwa sepanjang perjalanan dengan tarif sebesar Rp25.000 setiap wisatawan. Sementara mengenai tiket atau karcis untuk masuk ke wisata kampung warna-warni ini, untuk kendaraan roda 4 dibanderol dengan harga Rp10.000 dan untuk kendaraan roda 2 dibanderol dengan harga Rp5.000. Biasanya kampung warna-warni ramai dikunjungi di hari-hari weekend dan hari libur lainnya. Hanya saja jika hari biasa kebanyakan pengunjung di sore hari. Kedepannya pihak pengelola juga berencana akan membangun homestay sehingga para pengunjung atau wisatawan bisa menginap di lokasi kampung warna-warni tersebut. Ya, sekian rekan Ariska. Baik, rekan Saifullah Ibrahim dari Tribun Kaltim, terima kasih atas laporan Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sanur Film Festival ke-15 yang berlangsung selama 5 hari telah selesai digelar. Selama kurun waktu 5 hari tersebut, Sanur Film Festival menyuguhkan beragam kuliner, hiburan, talk show, hingga kegiatan sosial. Di hari terakhir, gelaran Sanur Film Festival juga menampilkan sejumlah musisi. Mereka tampil di 2 lokasi yang tersedia, Tribuners, yakni Surya Steak dan Warnana Steak secara bergantian. Selain band, sejumlah garapan kolosal Sanggar Separipurna pun turut memeriahkan. Tak heran jika Sanur Film Festival ini dikunjungi hingga 100.000 orang selama 5 hari. Meski dikunjungi hingga 100.000 orang, Ketua Umum Sunfest Ida Bagus Gede Sidarta Putra mengatakan bahwa suasana Sanur Film Festival sangat nyaman. Lokasi Sanur Film Festival pun tetap terjaga kebersihannya, Tribuners. Dengan banyaknya antusias masyarakat yang datang ke Sanur Film Festival ini diharapkan bisa membangkitkan aktivitas pariwisata yang 2 tahun lebih dihantam pandemi COVID-19. Sebab Sanur Film Festival ternyata juga berdampak positif terhadap okupansi hotel, di mana selama kegiatan berlangsung, okupansi hotel di sekitar Denpasar naik hingga 5%. Selamat datang di negeri plus 62, negerinya orang-orang batu, rebel, ngeyel dari dulu. Bangsa yang kalau udah percaya bisa pasti bisa-bisain, pasti kuat-kuatin. Dunia senjata pakai tanaman, percaya bener bisa ngalahin. Tribuners, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengunjungi Museum Seni Rupa dan Keramik yang ada di Jakarta Barat. Museum yang mengadopsi gaya bangunan Yunani ini merupakan saksi sejarah perkembangan seni di Indonesia, Tribuners. Sebab di tempat ini, Anda akan melihat koleksi karya seniman Indonesia sejak tahun 1800-an silam. Dan bagaimana detail museum serta karya-karya yang ada di dalamnya akan disampaikan oleh rekan Yolanda Putri dari Warta Kota. Silakan rekan Yolanda.
Ya baik, Ariska. Museum Seni Rupa dan Keramik mengadopsi gaya bangunan Yunani dengan deretan pilar besar berwarna putih. Museum ini berlokasi di Jalan Pos Kota, nomor 2 RT 9 RW 7 Pinang Siak, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Dan museum ini menjadi salah satu yang menjadi daya tarik masyarakat begitu. Adapun untuk pecinta seni, terutama seni lukis, wajib ke museum ini karena museum ini menjadi saksi sejarah perkembangan seni di Indonesia. Tutup setiap hari Senin dan mulai beroperasi kembali dari hari Selasa hingga hari Minggu, dimulai pukul 9 pagi hingga 15.00 atau jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Untuk tiket masuknya cukup terjangkau. Untuk dewasa dikenakan biaya sebesar 5.000 dan untuk pelajar dan mahasiswa sebesar 3.000 dan untuk anak-anak hanya 2.000 saja. Sebelum memasuki area museum, pengunjung wajib melakukan scan barcode Peduli Lindungi di depan pintu loket. Dan saat mengunjungi museum, khusus di bagian galeri, lukisan pengunjung tak diperbolehkan untuk memotret. Adapun beberapa lukisan terdapat QR code yang berfungsi untuk memberi penjelasan tentang lukisan tersebut. Dan tempat ini sangat cocok untuk anak-anak sekolah maupun keluarga yang sedang mencari hiburan dengan jumlah tempat bersejarah yang menawarkan edukasi menarik. Begitu, Ariska. Baik, terima kasih. Benar, rekan Yolanda juga sempat melakukan wawancara dengan salah satu pengunjung yang bernama Dipa. Berikut liputannya untuk Anda. Nama saya Devaret. Ya, Dipa. Umurnya? 23. Kalau misalkan tujuan kesininya untuk apa, Mas? Tujuan kesini ya karena pengen lihat sejarah juga sih, pengen lihat benda-benda seni rupa, sekalian belajar sejarah juga. Emang suka sama museum, tertarik sama museum. Masnya dari asli Jakarta atau gimana? Asli Jakarta. Asli Jakarta, emang sengaja ke sini ya? Iya. Oke, nah terus menurut Mas sendiri apa sih yang menarik dari museum ini? Yang menariknya ya benda-benda peninggalan dari dahulu kala. Tadi Mas sudah sempat keliling-keliling kemana aja? Ke Museum Jakarta. Terakhir di sini, udah di sini pulang. Oh, kalau udah ke museum lukisan? Museum lukis sudah. Oh, udah. Gimana kesannya ngelihat museum lukisan? Ya, ternyata bangsa ini mempunyai pelukis-pelukis handal dan hebat tentunya. Nah, sekitar keliling Kota Tua ini yang paling menarik dari museum-museum yang pernah Mas kunjungi apa? Ya, semua museum sih menarik. Oh iya. Museum wayang, museum seni rupa, sama museum Jakarta. Guys, untuk hasilkan uang online, gimana caranya aku tunjukin. Ini 933 juta masuk dari Februari ke akhir Maret. Itu 2 bulan ya. Di waktu yang Tribuners, tenda Solole menjadi salah satu rekomendasi tempat makan di Pekor Lampung. Sebab tempat makan yang satu ini menyajikan beraneka menu yang lezat, Tribuners. Namun yang paling banyak digemari di tenda Solole ada nasi goreng dan juga seblak. Dan seperti apa cita rasa kedua menu tersebut akan disampaikan oleh rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silakan rekan Agustina. Ya baik, terima kasih rekan Ariska. Jadi kami melaporkan dari Kota Bandar Lampung bahwasanya tenda Solole ini merupakan salah satu tenan kuliner yang biasa mangkal di area Pekor Lampung ya. Bagi warga Kota Bandar Lampung sudah pasti tahu letak Pekor Lampung. Jadi Pekor Lampung ini berlokasi di kompleks Bay Halim, Kota Bandar Lampung. Kemudian untuk berdasarkan penelusuran kami, tenda Solole ini terletak pada bagian paling ujung area dalam Pekor Lampung, dekat dengan area skateboard. Namun bisa juga ditemukan di sebelah gedung Stadion Sukapemuda. Di situ tenda Solole dikatakan pertama kali dibuka di Pekor pada tahun 2019 lalu. Tenda Solole ini jadi tempat makan rekomendasi di Pekor Lampung karena menu makanannya itu sangat bervariasi, Tribuners. Jadi Tribuners kalau apabila bingung
cari makanan di sana dikarenakan area Pekor memang dipenuhi banyak sekali tenan-tenan kuliner ya di sana. Jadi untuk menu yang ada di tenda Filole ini itu diantaranya ada nasi goreng, lalu ada ayam bakar, ayam goreng, pecel lele, kue tiaw, lalu ada cumi goreng, kemudian ada lagi seblak, burger, lalu ada udang goreng dan lain-lain. Selain makanan juga ada menu minuman Tribuners. Menu minuman di tenda Asilule ini itu seperti boba keju, lalu ada sajian Thai tea, Fanta susu, dan minuman rasa lainnya. Harganya cukup terjangkau Tribuners, mulai dari Rp7.000 sampai Rp20.000. Jadi menu rekomendasi yang ada di tenda Asilule ini yakni nasi goreng dan juga seblak. Diketahui kedua menu tersebut merupakan menu yang paling laris dipesan oleh konsumen di sana. Dan pilihan nasi goreng di tenda Asilule ini ada beberapa jenis, yakni ada nasi goreng spesial, nasi goreng bakso, nasi goreng pete, dan juga nasi goreng biasa atau tanpa campuran. Kemudian sedangkan varian seblaknya yang disediakan itu ada seblak doer spesial, ada seblak ceker spesial. Dan rasa seblak di tenda Asilule ini sangat nikmat Tribuners, bisa jadi rekomendasi terutama bagi para wanita yang memang dikenal doyan seblak ya. Kuahnya kental dengan campuran telur di dalamnya. Jadi seblak spesial ini memiliki campuran lengkap itu berupa sosis, bakso, lalu ada kuah, dumpling kari, lalu ada dumpling keju, mie, lalu ada juga sedikit sayur sawi. Dan tenda Asilule ini menyediakan tempat yang nyaman untuk menikmati sajiannya. Jadi terdapat meja dan juga kursi berkonsep misbar atau gerimis bubar. Tepat di atas meja dan kursi tersebut itu terpasang lampu dan juga lampion gantung berwarna merah dan juga kuning. Kemudian disediakan pula panggung mini untuk karaoke. Lalu jadi konsumen yang datang untuk makan di sana bisa berkaraoke secara gratis dengan menggunakan handphone masing-masing. Dan tenda Asilule ini buka setiap hari ya Tribuners, mulai dari pukul 3:30 sore sampai 10 malam. Baik, sekian Ariska. Baik, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda, rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Misa Dasirait, inilah live update selengkapnya.
Seorang residivis kasus pencurian kendaraan bermotor yang baru saja bebas dari penjara pada bulan Desember 2021 lalu kembali berurusan dengan pihak kepolisian. Pria bernama Aka dibekuk Polsek Lempuing setelah melancarkan aksinya pada Selasa 16 Agustus di Desa Tebing Suluh, Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kejadian bermula saat korban bertamu ke rumah temannya dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Nando, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nando. Ya, selamat sore rekan Mei dan para pemirsa Tribun News dimanapun berada. Dapat saya jelaskan bahwa Apka merupakan seorang residivis yang telah 2 kali masuk penjara, yaitu pertama dalam kasus copet dan dikenakan hukuman 2 tahun 4 bulan, dan kasus pencurian kendaraan bermotor yang dikenakan hukuman penjara selama 3,6 bulan. Dan saat ini Apka kembali diamankan oleh Mapolsek Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir atas pencurian kendaraan bermotor dan akan dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dapat saya jelaskan bahwa Apka ini pertama kali ditangkap saat melakukan aksinya mencuri kendaraan Yamaha NMAX di salah satu rumah warga, dan kebetulan pemilik kendaraan mengetahui gerak-gerik mencurigakan dari pelaku sendiri dan pelaku diteriakin maling. Lantas masyarakat sekitar mengejar pelaku dan pelaku dapat diamankan. Atas kejadian tersebut, maka anggota Reskrim, Kanit Reskrim Polsek Lempuing segera menuju ke lokasi dan membawa Apka menuju ke sel tahanan sementara di Mapolsek Lempuing. Sekian Mei yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Nando atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kejaksaan Negeri Prabu Mulih melalui tim penyidik Pitsusnya melakukan penggeledahan di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada Selasa 23 Agustus. Penggeledahan yang dilakukan oleh Kejari Prabu Mulih ini di-backup oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Dalam penggeledahan, pihak kejaksaan mengamankan sejumlah dokumen terkait dugaan korupsi pada pengelolaan dana hibah di Bawaslu Prabu Mulih tahun 2017 dan 2018 dengan nilai 5,7 miliar rupiah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Pos, Khairunisya, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nisya. Baik, Mei, dari Palembang kami melaporkan bahwasanya benar kemarin hari Selasa itu Kejaksaan Negeri Prabu Mulih melakukan penggeledahan di kantor Bawaslu Provinsi Sumsel yang berlokasi di Jakabaring, Kota Palembang. Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi dana hibah Bawaslu di Kota Prabu Mulih. Untuk penggeledahan sendiri itu dilakukan pembackupan dari pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Sementara itu dari hasil geledah, pihak Kejaksaan Negeri Prabu Mulih ini mengamankan sejumlah dokumen-dokumen serta data dari perangkat keras yang dikopikan untuk dibawa langsung ke Kejaksaan Negeri Prabu Mulih untuk dilakukan pemeriksaan guna menetapkan tersangka dalam perkara ini. Nah, sebelum melakukan penggeledahan di kantor Bawaslu Sumatera Selatan, pihak Kejaksaan Negeri Prabu Mulih sendiri juga telah melakukan penggeledahan di kantor Bawaslu Prabu Mulih. Dan sama seperti yang di Palembang tadi, pihak Kejaksaan juga mengamankan sejumlah dokumen dan data-data dari perangkat komputer. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih rekan Nisya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Polres Minahasa Utara menggelar konferensi pers di Aula Polres Minahasa Utara pada Rabu 24 Agustus. Konferensi pers ini terkait pengungkapan penyelundupan narkoba dari Papua. Dihadirkan langsung juga satu tersangka yang menggunakan kaos oranye. Kapolres menyampaikan kasus ini adalah paling terbesar di jajaran kepolisian di Polda Sulawesi Utara tahun 2022. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado,
Fistel Mukuan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fistel. Ya, terima kasih rekan Mei. Kemarin Rabu 24 Agustus 2022, Polres Minahasa Utara, Sulawesi Utara menggelar preskon di Aula Polres Minut. Nah, hadir langsung di sana Kapolres Minahasa Utara, AKBP Bambang Yudi Wibowo, yang didampingi Kasih Humas Ibtu Enas Firdaus, Kasat Narkoba Mansel Joli Bansaga, dan KBO Satreskrim Ibda Melki Ponto. Nah, di sana dihadirkan langsung satu tersangka yang menggunakan kaos oranye. Nah, mengawali press conference, Kapolres menyampaikan kasus ini adalah paling terbesar di jajaran kepolisian Polda Sulut di tahun 2022 untuk penanganan narkoba, di mana Polres Minahasa Utara ini berhasil menggagalkan penyeludupan ganja kecil, ganja kering maksud kami, di wilayah kepolisian Polres Minut. Kapolres juga menjelaskan kronologi penangkapan tersangka, di mana ditangkap di parkiran Indomaret, Kelurahan Sukur, Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara, di mana adalah wilayah Polres Hukum Minahasa Utara. Penangkapan sendiri dilakukan pada hari Senin 21 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, di mana tersangka lelaki berinisial JJ berusia 22 tahun, seorang siswa di Politeknik Negeri Manado asal Papua. Kapolres menjelaskan sesuai KTP, tersangka beralamat di Papua, tetapi saat ini karena kuliah di Politeknik Negeri Manado, sehingga untuk saat ini indekos di kompleks Politeknik Negeri Manado. Nah, Kapolres juga menyampaikan ganja dibawa tersangka dari Papua dengan menggunakan kapal laut di pelabuhan Kota Bitung, dan setelah sampai di Bitung, tersangka sempat membawanya ke kampus Politeknik Negeri Manado. Kemudian dia datang di lokasi TKP di Kelurahan Sukur. Nah, barang bukti yang berhasil diamankan ada 7 paket ganja kering dengan berat ini sesuai yang disampaikan Kapolres yang paling terbesar di Sulawesi Utara, karena dengan berat 118,23 gram yang diisi dalam kantong berwarna hitam. Dengan begitu tersangka akan dikenakan pasal 111 ayat 1 sub pasal 127 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tersangka diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, serta pidana denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar, atau pidana subsidiar penjara paling lama 4 tahun. Kemudian ditambahkan oleh Kasat Narkoba, diduga tersangka akan mengedarkan ganja tersebut ke kerabatnya sesama mahasiswa. Dan dari hasil pemeriksaan urin tersangka positif. Namun tersangka membantah dirinya adalah pemilik ganja tersebut. Nah, sesuai juga pengakuan tersangka kepada Kasat Narkoba, dirinya membeli ganja tersebut dari temannya, tetapi dia tidak mengenal temannya tersebut. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Fistel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Aksi tak terpuji dilakukan oleh salah seorang pria di kawasan Surya Kencana, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, pada Rabu 24 Agustus. Pria tersebut kedapatan mencabut bolart yang terpasang di trotoar jalan. Aksinya pun direkam oleh kamera gawai milik warganet dan tersebar di media sosial Instagram. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Rahmat Hidayat, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rahmat.
Ya baik, dapat kami sampaikan bahwasanya memang kejadian yang di mana seorang pria yang kedapatan mencuri tiang bolat di kawasan Surken itu terjadi pada hari kemarin atau Rabu 24 Agustus 2022 sekitar sore hari. Hal itu pun sempat kami coba konfirmasikan kepada warganet yang di mana kedapatan merekam aksinya tersebut dan membagikan aksi pria tersebut ke media sosialnya di Instagram. Bahkan tersebar di beberapa akun media sosial Instagram pada hari kemarin atau sekitar sore hari. Pada kami dia mengatakan bahwasanya memang aksi yang berhasil direkamnya kali ini merupakan aksi yang sering terjadi di kawasan Surken. Namun dalam video yang kami terima tersebut, aksi seorang pria ini kedapatan mencuri tiang bolat dengan diawali mencuri rantai tiang bolat tersebut. Setelah berhasil dicopot tiang rantai tersebut, seorang pria ini menjauhi tiang bolat dan menyimpan rantai yang berhasil ia dapatkan ke temannya yang menunggu di kendaraan roda 2. Namun setelah tiang rantai tersebut disampaikan ke temannya, pria yang menggunakan kaos hitam dalam video tersebut langsung kembali ke tiang bola tersebut dan menendang-nendangi bola tersebut hingga tiang bola tersebut copot dari lantai di kawasan Surken. Kemudian dengan santainya pria berkaos hitam tersebut mengambil tiang bola itu dan langsung bergegas pergi dari kawasan Surken itu. Dan menurut keterangan yang kami dapatkan, memang berdasarkan video yang kami lihat dari warganet, aksi ini bukan merupakan aksi pertama kali. Bahkan sebelumnya, 2 orang pria ini dengan 1 orang yang mengeksekusi tiang bolat ini sempat melakukan aksinya di kawasan serupa pada beberapa waktu lalu. Namun dirinya tidak sempat merekam aksinya tersebut dan baru merekam pada hari kemarin dan disebarkan ke media sosial Instagram miliknya. Kemudian kami pun mencoba mengkonfirmasikan hal ini kepada Dinas PUPR Kota Bogor yang memang dalam hal ini merupakan aset dari Dinas PUPR Kota Bogor. Kepala Kadis PUPR pada saat kami hubungi pada Rabu malam kemarin merasa kaget dan bisa disimpulkan bahwa PUPR masih belum mengetahui informasi terkait pencurian tiang bolat di kawasan Surken ini. Bahkan respon dari Kepala Dinas PUPR Kota Bogor itu memberikan respon yang sangat singkat kepada kami, bahwasanya dirinya mengaku membalas pesan WhatsApp kami dengan sedikit terkaget-kaget bahwa ada pencurian tiang bolat di kawasan Surken. Dan hingga saat ini kami belum bisa menginformasikan hal lebih lanjut terkait pencurian tiang bolat di kawasan Surken ini. Begitu laporan dari kami. Terima kasih rekan Rahmat Hidayat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jajaran Resmob Satreskrim Polres Tapin berhasil mengamankan Iwar, pelaku pembunuhan di Desa Batung, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin pada Rabu 24 Agustus. Pelaku akhirnya diamankan personel setelah kurang lebih setahun melarikan diri usai menikam korban atas nama Henry, tepat di sebuah warung saat korban dan pelaku sedang bermain biliar. Penangkapan Iwar diungkap dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Kapolres Tapin AKBP Ernesto Saiser. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Post Stanislaus Sene yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Stan. Baik, Mei dan Tribuners, saya laporkan dari Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan kasus pembunuhan yang terjadi di Kecamatan Piani, tepatnya di Desa Batung, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin. Nah, aksi pembunuhan ini memang berawal dari hal yang sangat sepele. Informasi yang kami dapatkan dari konferensi pers dengan dipimpin langsung Kapolres mengatakan bahwa awalnya korban dan pelaku ini memang sedang asik bermain biliar karena sudah dipengaruhi oleh minuman keras, sehingga saat korban ingin mengambil korek api lalu ditegur oleh tersangka atau pelaku, mengatakan bahwa itu mati saya. Lalu kemudian korban menodong
pelaku ini menggunakan sebilah pisau, sehingga karena dipengaruhi emosi dan juga dipengaruhi minuman keras, kemudian pelaku melarikan diri ke tempat gelap lalu disusur oleh korban, sehingga sampai di tempat gelap pelaku langsung menusuk korban di dada sebelah kiri sehingga menyebabkan korban terkapar lalu meninggal dunia. Usai melakukan penusukan tersebut, pelaku sempat bersembunyi beberapa hari di kampung halamannya, tepatnya di Desa Batung, tetapi sulit untuk ditangkap karena memang pelaku ini tinggal di daerah yang sangat terpencil, tidak ada jaringan internet, sehingga membuat agak kesulitan bagi Resmob dan juga Reskrim Polres Tapin untuk melakukan penangkapan. Kemudian informasi terus bocor sehingga pelaku kemudian melarikan diri ke Manado, Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara terus dikejar oleh polisi atau aparat, kemudian pelaku ini terus berpindah lagi ke Kalimantan Tengah. Nah, dari informasi yang didapat bahwa pelaku ini sudah sampai di Kalimantan Tengah, kemudian pihak Reskrim dan Resmo Polres Tapin berkomunikasi dengan Polres setempat sehingga pelaku diamankan saat ingin melarikan diri dari Gunung Mas di Kalimantan Tengah, mau melarikan diri ke Palangkaraya. Nah, dapat kami informasikan juga bahwa pelaku pembunuhan ini, Yuer ini adalah residivis karena beliau ini juga merupakan salah satu tersangka buronan dengan kasus yang sama, yaitu pembunuhan di Polres Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Bumbu. Sehingga buronan ini bukan cuma buronan di Polres Tapin, tetapi buronan dengan kasus yang sama di Polres Tanah Bumbu. Dan saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Tapin untuk proses selanjutnya. Seperti itu, Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Stan atas laporan Anda, dan terkait hal ini wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Tapin. Berikut tayangannya untuk Anda. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi yang saya hormati rekan wartawan. Hari ini kita akan konferensi pers lagi terkait kasus pembunuhan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 338 kemudian atau 351 ayat 3, di mana barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang atau penganiayaan mengakibatkan orang meninggal dunia. Kejadiannya tanggal 2 Maret 2021 jam 23.00 di warung Pak Ita Rasid alias Pak Ita di daerah Dusun Hanyangin, Desa Batung, Kecamatan Piani. Ya. Kemudian pelakunya adalah Wardani alias Siwar bin Urami. Ya. Kemudian untuk korban sendiri adalah Henry bin Yanto. Umur pelaku 27 tahun, kemudian korban sekitar 19 tahun. Ini pun motifnya adalah emosi sesaat. Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Komisaris Jenderal Polisi Petrus Reinhard Golose mengingatkan kepada pemerintah dan masyarakat Riau untuk berperang terhadap narkotika. Ia juga mengatakan jika ada orang terdekat yang menggunakan narkotika harus direhabilitasi karena banyaknya permintaan, bahkan harga narkoba di Riau cukup tinggi, bahkan mengalahkan harga emas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Syaiful Misgiono yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Syaiful. Ya, baik rekan Mei dan pemirsa Tribunner dimanapun berada, dapat kami laporkan bahwa kemarin Kepala Badan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau, yang salah satu agendanya adalah meresmikan dan meluncing program yang diberi nama Integrasi Pendidikan Anti Narkoba atau IPAN. Nah, program ini merupakan terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau guna
mencegah dan mengantisipasi peredaran narkoba, terutama di kalangan para siswa. Pada kesempatan tersebut, Komjen Petrus sempat menyinggung soal potensi peredaran narkoba di Provinsi Riau yang sangat mengkhawatirkan, di mana Provinsi Riau merupakan menjadi salah satu wilayah yang peredaran narkobanya cukup tinggi. Karena letak Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan provinsi tetangga dan berbatasan dengan wilayah perairan yang merupakan perairan internasional, sehingga barang-barang narkotika tersebut dapat dengan mudah ke Provinsi Riau. Selain peredaran narkoba yang cukup tinggi, ternyata di Provinsi Riau juga penggunaan dan penyalahgunaan narkotika juga sangat tinggi, dan ini menyebabkan harga narkotika terutama jenis sabu di Provinsi Riau cukup mahal. Bahkan kemarin Komjen Petrus sempat menyinggung soal harga, di mana per kilogramnya harga sabu lebih mahal dibandingkan harga emas di Provinsi Riau, di mana 1 gram sabu dijual seharga 1,5 juta per gramnya, sedangkan harga emas di Provinsi Riau saat ini hanya sekitar 950 ribuan. Untuk itu, Komjen Petrus meminta kepada seluruh lapisan masyarakat, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait agar melakukan upaya pencegahan, agar tidak semakin banyak masyarakat Riau yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Komjen Petrus juga mengapresiasi Gubernur Riau, Samsuar, yang sudah meluncurkan program integrasi pendidikan anti narkoba, di mana program ini nanti akan diterapkan di seluruh sekolah yang ada di Provinsi Riau, mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA, di mana nanti di kurikulum pembelajaran akan dimasukkan pembelajaran tentang pendidikan anti narkoba. Diharapkan dengan program IPAN atau integrasi pendidikan anti narkoba ini bisa menjadi salah satu upaya nyata untuk mencegah peredaran narkoba, terutama di kalangan para siswa maupun pelajar. Demikian rekan-rekan, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Syaiful atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala BNN RI. Berikut tayangannya untuk Anda. Dan itu sudah jelas bahwa tidak harus dengan menggunakan ganja, ada obat substitusi lain yang juga efektif dan menolong, tidak harus menggunakan ganja, dan sudah jelas dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang lain, kalau untuk penyakit ada penelitian untuk ganja, kalau untuk penyakit sendiri Kementerian Kesehatan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Kamis 25 Agustus menggelar sidang pembacaan putusan pendahuluan terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu 2024 yang diajukan 4 partai politik. Keempat partai politik tersebut diantaranya Partai Berkarya, Partai Pelita, Partai Ibu, dan Partai Karya Republik. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News dan Nantri Atmojo yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Danang. Baik, terima kasih rekan Mei. Ya, termohon dalam laporan ini adalah KPU RI selaku penyelenggara pemilu. 4 parpol tersebut, yakni seperti yang disebutkan tadi, mengadukan KPU atas dugaan pelanggaran administrasi pemilu 2024. Pelanggaran administrasi yang dimaksud dalam hal ini, ya ini tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang berlangsung pada 1 sampai 14 Agustus 2022 kemarin. Sebagai informasi, putusan pendahuluan ini digelar untuk memutus apakah laporan pelanggaran administrasi tersebut layak untuk ditindaklanjuti proses pemeriksaan atau tidak, dengan mengacu pada persyaratan formil dan material. Jika syarat laporan terpenuhi, maka lanjut ke sidang pemeriksaan atau adjudikasi. Sedangkan jika tidak, maka laporan tidak akan ditindaklanjuti. Adapun dalam hasil putusannya tadi, Bawaslu menyatakan 2 dari 4 laporan dugaan pelanggaran administrasi yang diajukan memenuhi syarat formil dan material. 2 partai politik itu dinyatakan diterima dan ditindaklanjuti adalah Partai Pelita dan Partai Indonesia Bangkit Bersatu atau Partai Ibu. Sedangkan Partai Berkarya dan Partai Karya Republik atau PAKAR, Bawaslu menyatakan laporan kedua parpol tersebut tidak dapat diterima. Perihal laporan yang tidak diterima,
Anggota Bawaslu RI Puadi menjelaskan objek pelanggaran yang dilaporkan Partai Pakar dan Partai Berkarya tidak jelas. Dalam laporannya tidak disebutkan secara jelas perbuatan yang dilakukan KPU selaku terlapor yang dianggap melanggar administrasi pemilu. Ketentuan perundangan yang dilanggar juga tidak dicantumkan jelas oleh pelapor. Sementara perihal 2 laporan yang diterima dan ditindaklanjuti ke proses adjudikasi, Bawaslu mengatakan laporan para pelapor telah memenuhi syarat formil dan material. Pelapor dapat menguraikan peristiwa yang dilakukan KPU yang dianggap melanggar administrasi kepemiluan tahun 2024. Penyampaian laporan juga masih dalam tenggat waktu yang ditentukan, sehingga laporan dinyatakan memenuhi syarat formil dan material. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Danang atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Umum Partai Pelita. Berikut tayangannya untuk Anda. Memenuhi unsur material dan apa tadi? Formil. Iya, syarat formil dan material itu artinya kelengkapan administrasi kita lengkap untuk mengikuti proses selanjutnya. Kalau dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan itu ya menyangkut tentang kita tidak bisa mendaftar. Masalahnya adalah pada saat itu ketika kami mendaftar, waktu dinyatakan sudah habis, padahal Partai Pelita sudah datang lebih awal sejak jam 10 pagi. Tapi karena pada saat itu KPU sedang sibuk dan kami pun sedang tengah mempersiapkan kelengkapan berkas, sehingga pukul 23.30 kami sudah bersiap untuk mendaftar menjadi peserta pemilu. Namun karena masih banyak partai lain yang sedang mengantri untuk juga mendaftar, sehingga Partai Pelita dinyatakan sudah kehabisan waktu. Padahal kami sudah siap sebelum 23.59 Partai Pelita sudah berada di KPU untuk mendaftar. hari terakhir itu ya Pak? Hari terakhir. Hari terakhir itu saat datang ke KPU pengisian sipolnya itu sudah berapa persen gitu Pak? Sudah 91,8. Ya. 91,8. Oh, dikit lagi. Jadi hanya tinggal melengkapi sedikit lagi. Tinggal melengkapi sedikit lagi. Waktunya dinyatakan sudah habis dan kita dinyatakan belum. Terdakwa kasus penganiayaan Irjen Napoleon Bonaparte membacakan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus hari ini. Saat membacakan pledoi atas kasus penganiayaan terhadap YouTuber Muhammad Kece, Napoleon menanggapi tuntutan 1 tahun oleh jaksa penuntut umum. Mantan Kadif Hubinter itu menilai surat tuntutan JPU terhadap dirinya keliru atau tidak tepat. Ia mengatakan tuntutan itu tidak memenuhi syarat objektif maupun syarat subjektif. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Fandi Permana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fandi. Ya, terima kasih Mei. Dilaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa hari ini telah dilangsungkan sidang pledoi atau pembacaan nota pembelaan dari terdakwa kasus penganiayaan terhadap Muhammad Kosman alias Muhammad Kece, dan dibacakan langsung oleh terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte. Dalam pledoinya, Napoleon bersikeras bahwa jeratan pasal atau tuntutan dari jaksa penuntut umum tidak berdasar dan meminta agar majelis hakim membatalkan putusan itu. Napoleon beralasan bahwa tindakan penganiayaan dengan cara melumuri Muhammad Kece dengan kotoran merupakan sebuah tindakan untuk membela agama. Dia juga mengatakan bahwa bukti-bukti yang dipaparkan oleh jaksa penuntut umum tidak kuat sehingga tidak ada alasan untuk menjerat daripada Irjen Napoleon atas pelanggaran pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Irjen Napoleon juga mengatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta dari persidangan yang sudah berjalan hampir setahun itu, tidak ditemukan fakta-fakta yang kuat atau fakta-fakta yang memberatkan sehingga Napoleon bisa dijerat dengan pasal 351 KUHP. Dan juga Napoleon meminta agar majelis hakim segera memutuskan putus lepas atau bebas, sehingga
dakwaan yang sudah dibacakan 2 pekan lalu itu bisa dibatalkan sehingga Napoleon bisa menghirup udara bebas. Sementara itu kuasa hukum dari Napoleon Bonaparte, yaitu Egy Sujana, juga menyampaikan hal serupa bahwa kliennya merupakan korban dari jeratan pasal yang memang tidak berdasar. Menurut Egy, tidak ada alasan untuk menjerat Napoleon dengan pasal 351 karena memang fakta-fakta yang telah dipaparkan oleh tim kuasa hukum oleh Napoleon sudah berdasarkan fakta yang tertera dalam BAP. Adapun kejadian dugaan penganiayaan itu terjadi pada tanggal 26 Agustus 2021 di Rutan Bareskrim Mabes Polri. Rencananya minggu depan sidang akan dilanjutkan dengan agenda tanggapan dari jaksa penuntut umum atas pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari Napoleon Bonaparte. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fandi Permana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Rumah keluarga Brigadir Yosua di Desa Sukamakmur, Sungai Bahar, Muaro Jambi dalam beberapa hari terakhir terlihat sepi. Hal ini terjadi karena sejak sang ayah Samuel Huta Barat berangkat ke Jakarta untuk mewakili wisuda sang anak, Ibu Brigadir Yosua juga dibawa anak-anaknya ke kota Jambi. Ditambah lagi sejak wisuda anaknya yang diwakili sang ayah, kondisi Rosti Simanjuntak menjadi terguncang dan sempat dibawa ke rumah sakit. Untuk mengetahui kondisi terkini di rumah almarhum Brigadir Yosua akan dilaporkan langsung oleh wartawan Tribun Jambi Danang Noprianto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Danang. Ya, terima kasih rekan Mei. Dapat saya laporkan dari kediaman rumah Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di Sungai Bahar. Sejak Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Yosua berangkat ke Jakarta untuk mewakili anaknya wisuda, rumah keluarga Brigadir Yosua di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi tak berpenghuni. Rosti Simanjuntak, Ibu Brigadir Yosua juga ikut bersama anak-anaknya ke kota Jambi karena Samuel dan Rosti hanya tinggal berdua di rumahnya, sedangkan ketiga anaknya berada di kota Jambi untuk bekerja, sehingga saat ditinggal Samuel Huta Barat ke Jakarta, Rosti dibawa oleh anak-anaknya ke kota Jambi. Terlihat memang rumah dari keluarga Brigadir Yosua terlihat digembok dan tak ada aktivitas apapun sejak beberapa hari terakhir. Salah satu rekan kerja Rosti di SDN 74, Uswatun Hasanah, juga mengatakan beberapa hari terakhir tak ada orang di rumah keluarga Brigadir Yosua. Terbaru, kondisi Ibu Brigadir Yosua diungkap oleh sang bibi, yaitu Roslin Simanjuntak, yang mengatakan bahwa kondisi dari Rosti atau ibu dari Brigadir Yosua sedang drop atau kondisi psikisnya sedang terguncang. Semenjak menyaksikan wisuda anaknya yang diwakilkan oleh sang ayah, kondisinya menjadi semakin terguncang karena terlalu sedih. Kondisi Rosti terguncang karena almarhum pernah berjanji jika dirinya wisuda, seluruh keluarga besarnya akan dibawa ke Jakarta, dan harapannya sang ibunda yang akan memeluknya pada saat di wisuda. Tetapi akhirnya hanya bisa diwakili oleh sang ayah karena Brigadir Yosua sudah berpulang ke Tuhan. Kemudian dikatakan kini Rosti Simanjuntak sedang dirawat di rumah sang anak di kota Jambi. Sebelumnya juga sempat dirawat di rumah sakit Bayangkara untuk mengecek kondisi dari Ibu Rosti Simanjuntak. Dikatakan Roslin, saat dilakukan pengecekan di rumah sakit tidak terlihat penyakit dari Rosti. Bahkan sudah dilakukan cek lab dan juga ronsen, namun tidak ditemukan penyakit. Hal ini kata Roslin karena memang Rosti terkena mental atau psikisnya yang membuat Rosti selalu bersedia, dan dalam beberapa hari terakhir memang sering menangis mengingat kondisi anaknya yang tewas secara mengenaskan. Begitu, Umi. Baik, terima kasih rekan Danang atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan bibi dari Brigadir Yosua. Berikut tayangannya untuk Anda. Artinya sekarang lagi berobat? Iya, lagi di Jambi. Kenapa dia terlalu sedih? Hah? Terlalu sedih? Ya terlalu sedih lah. Sebenarnya kan janjinya almarhum dulu, kalau dia sudah keluarga besar akan dibawa ke Jakarta. Dan
harapan dia mamanya yang akan meluk dia pada saat wisuda. Ternyata tidak tercapai. Ternyata tidak tercapai karena mamanya tidak sanggup ikut ke Jakarta, dan akhirnya ayah almarhum yang mewakili dan keluarga sebagian dari keluarga Huta Barat, ada Ibu Irma juga. Menko Polhukam Mahfud MD menghadiri undangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI untuk mengikuti rapat hari ini Kamis 25 Agustus. Agenda rapat itu untuk mendalami pernyataan Mahfud terkait dugaan keterlibatan anggota DPR dalam kasus Irjen Verdi Sambo setelah terjadi penembakan terhadap Brigadir J. Dalam rapat tersebut Mahfud menyebut memang ada anggota DPR yang dihubungi oleh Verdi Sambo, namun ia enggan membocorkan identitas dari anggota DPR tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Khairul Umam yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Umam. Iya, terima kasih rekan Mei. Dapat dilaporkan bahwa memang pagi tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, MKD DPR RI memanggil Menko Polhukam Mahfud MD terkait dengan ucapannya yang menyebut diduga adanya keterlibatan anggota DPR dalam kasus yang ini menjerat Irjen Verdi Sambo. Adapun rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua MKD DPR RI yaitu Abu Bakar Al-Habsyi, didampingi oleh para wakil ketua dan sejumlah anggota MKD DPR RI lainnya. Dalam pemaparannya dalam sidang tersebut, Mahfud memang mengatakan Irjen Verdi Sambo sempat menghubungi sejumlah pihak, yakni Komnas HAM, sejumlah pemret sebuah televisi, termasuk juga hingga anggota DPR dalam skenario pembunuhan Brigadir J. Pernyataan Mahfud itu juga sebelumnya telah disampaikan melalui sebuah podcast dan dikutip oleh sejumlah media beberapa waktu yang lalu. Namun ia menyebut pernyataannya tersebut tidak dikutip utuh oleh media. Versi lengkapnya kata Mahfud yaitu dia menyebut bahwa Sambo membuat sebuah prakondisi agar orang-orang percaya bahwa pembunuhan terhadap Brigadir J terjadi karena peristiwa tembak-menembak dan yang membunuh adalah Baradae. Mahfud juga sempat menghubungi anggota DPR yang dimaksud, namun tidak direspon oleh anggota DPR yang bersangkutan. Atas dasar tersebut, Mahfud menyebut bahwa orang yang dihubungi Sambo termasuk anggota DPR tersebut tidak melakukan tindak pelanggaran pidana. Dia menilai MKD DPR tidak perlu memproses atau mengadili anggota DPR RI tersebut atau anggota DPR yang sempat dihubungi oleh Irjen Verdi Sambo. Setelah mendengarkan klarifikasi dari Menko Polhukam Mahfud MD, MKD melalui Ketua MKD DPR RI itu Abu Bakar Al-Habsyi menyatakan bahwa memutuskan bahwa pernyataan ataupun polemik pernyataan Mahfud tersebut telah selesai atau case close karena memang tidak ada indikasi pelanggaran ataupun pidana begitu, rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Khairul Umam atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi MKD ini melaksanakan tugasnya untuk mengumpulkan informasi apakah betul ada anggota DPR yang dihubungi oleh Pak Sambo dalam kasus ini. Klarifikasinya itu minta informasinya dari saya karena saya mengatakan Pak Sambo itu membuat prakondisi agar orang percaya bahwa di situ terjadi tembak-menembak dan yang menembak itu, yang membunuh itu Baradae. Jadi Pak Sambo membuat kondisi seperti itu, menghubungi semua orang agar percaya. Siapa yang dihubungi? Kompolnas, pemimpin redaksi sebuah TV besar, kemudian Komnas HAM, lalu dan anggota DPR. Itu saya katakan di media.
Yang tiga, yang Kompolnas, Komnas HAM, dan Pemindahasi itu sudah saya klarifikasi benar, dihubungi oleh Sambo, diundang oleh Sambo, ada yang ditelepon oleh Sambo, diberitahu. Anggota DPR tidak saya hubungi. Pertama karena memang ketika itu tidak diangkat. Yang kedua karena itu bukan perbuatan pidana, orang dihubungi orang itu kan perbuatan pidana. Kenapa harus dipaksa untuk menjelaskan? Siapa aja mungkin yang dihubungi, mungkin ada ratusan orang oleh Sambo agar percaya gitu kan, tidak apa-apa. Yang penting dia tidak menggunakan jabatannya. Dan itu dilakukan oleh Sambo hari Senin tanggal 11, bukan dalam rangka perencanaan pembunuhan, tetapi sudah terbunuh, tetapi mau membuat alibi atau skenario alibi yang salah. Nah tadi dengan Dewan TMKD sudah sepakat, saya mau datang kalau ada terlapornya. Sekarang saya datang karena diundang untuk menyatakan bahwa saya tidak akan membicarakan nama orang yang juga ditutup karena itu bukan tindak pidana, dan penjelasan saya ya sudah jelas di media massa semuanya, tidak lebih dari itu. Lalu Sebanyak 24 oknum aparatur sipil negara Kota Serang terindikasi mendaftar partai politik. Sementara ada 2 orang dari TNI dan Polri yang juga terdeteksi mendaftar partai politik. Total keseluruhan ada 26 orang terindikasi mendaftar di partai politik. Wali Kota Serang Syafruddin pun menyampaikan jika pihaknya tidak melarang hal tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Banten, Milda Niati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Milda. Ya, halo rekan Mei, dapat dilaporkan bahwa Wali Kota Syafruddin sendiri menanggapi hal tersebut bahwa pihaknya mengaku itu merupakan bagian dari hak asasi masing-masing ASN tersebut. Namun jika terindikasi benar bahwa oknum ASN itu mendaftarkan diri di partai politik, maka pihaknya akan memberikan kebijakan agar para ASN tersebut mengundurkan diri. Sementara itu, saat dikonfirmasi, pihak KPU Kota Serang Firly membenarkan jika terdapat 24 oknum ASN yang terindikasi mendaftar di partai politik. Di antaranya ada TNI dan juga Polri. Sementara itu pihaknya juga sudah memberikan data tersebut kepada pihak Bawaslu Kota Serang untuk kemudian ditindaklanjuti. Selebihnya terkait kebijakan apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Serang, pihak KPU mengikuti terhadap prosedur yang ada begitu. Selanjutnya pihaknya juga menyatakan bahwa terindikasinya 24 oknum ASN yang terindikasi mendaftar di parpol tersebut terdeteksi sejak hari Minggu sekitar tanggal 21 Agustus. Sementara itu saat dikonfirmasi bahwa pihak Bawaslu Kota Serang, Agus Aan menjelaskan bahwa bukan 24 oknum ASN, melainkan ada 69 oknum ASN yang terindikasi di sipol mendaftar di partai politik. Adapun mereka tersebar dari 24 partai politik, dari mulai partai politik lama maupun partai politik baru. Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya juga sudah melakukan penelusuran terkait benar atau tidaknya ada 69 oknum tersebut. Saat ditelusuri terdapat data yang terdapat kesesuaian data dari dengan sipol dengan data di BKPSDM Kota Serang, yaitu terdapat 3 oknum ASN yang terdeteksi mendaftar di partai politik. Untuk selanjutnya pihaknya akan terus mengawasi hal tersebut sampai tanggal 26 Agustus. Sementara itu juga pihak Bawaslu Kota Serang akan mengkaji ulang termasuk apakah ini masuk ke dalam pelanggaran administrasi pemilu atau pelanggaran pidana dan hukum lainnya. Sementara itu juga pihaknya jika terindikasi benar oknum ASN ini mendaftarkan diri di partai politik, maka pihaknya akan memberikan rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN untuk mengkaji jenis pelanggaran yang dilakukan oleh oknum ASN tersebut. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Milda atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Serang serta Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Serang. Berikut tayangannya untuk Anda. Bukan diri dari PNS. Kalau baru daftar baru daftar ya itu kayaknya belum, karena belum
pasti menjadi kandidat atau calon yang sudah resmi. Tapi kalau umpamanya sudah pasti akan ada pengunduran diri atau pemecatan. Dari tindakannya apa kira-kira? Ya saya kira nanti dipanggil oleh BKD kalau memang sudah ada pernyataan lari ke partai, kemudian sudah positif, kami akan proses pengunduran dirinya. Pak Wali sudah jumlahnya berapa? Nggak tahu, belum. Sudah mengetahui belum Pak Wali? Belum. Datanya terkait adanya dugaan puluhan oknum ASN di Kota Serang itu sebenarnya berapa Pak jumlahnya Pak? Ya, itu untuk hasil verifikasi administrasi hasil pengawasan kita Bawaslu Kota Serang itu dari tanggal 16 sampai tanggal 22 ya, dugaan keterlibatan ASN, TNI dan Polri itu. Untuk ASN itu ada 69, untuk TNI itu 3 dan Polri itu 2. Dari hasil pengawasan itu maka kita tindak lanjuti, kita telusuri beberapa nama itu, kita telusuri ke BK SDM pemerintah Kota Serang untuk ASN, lalu untuk Polri kita telusuri ke Polresta Serang Kota, lalu untuk TNI kita ke Kodim 0602 Serang. Nah, dari hasil penelusuran kita memang ada beberapa nama yang sesuai, ada nama juga yang tidak sesuai dengan data-data mereka. Dari 69 itu sesuai, ada yang sesuainya berapa? Untuk ASN itu yang baru kita temukan itu yang hasil konfirmasi itu 3. Itu yang sesuai, artinya data yang kita awasi berdasarkan sipol begitu ya, dengan yang kita konfirmasi ke Kapal cepat ekspres Priscilia 99 yang bertolak dari Tulehu menuju Pelabuhan Amahai Maluku Tengah mogok di tengah laut, tepatnya di antara perairan Tanjung Latu dan Kuako pada Rabu 24 Agustus malam. Kapal terombang-ambing di lautan hampir 3 jam lebih. Beberapa penumpang kemudian ada yang panik hingga pingsan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Lukman Mukadar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Lukman. Kami informasikan bahwa memang benar kapal cepat ekspres Priscilia 99 yang bertujuan Tulehu menuju Pelabuhan Amahai pada Rabu kemarin itu mengalami mogok di tengah laut, dan itu tepatnya di antara perairan Tanjung Latu dan Tanjung Kuako. Dan ini terjadi pada pukul 17.00 ya, di mana kapal tersebut mengalami 2 mesin dari kapal Santika ini mati di tengah laut, dan ini disampaikan oleh Wakapolres Maluku Tengah Kompol Muhammad Bambang Surya Wiharga, yang mana beliau mengatakan bahwa kapal ini memuat puluhan penumpang dan dia mengalami mati mesin berdasarkan informasi yang mereka terima itu pada pukul 17.00, dan baru berhasil diantar dari perairan Tanjung Latu itu hingga ke Pelabuhan Amahai pada pukul 21.20 ataupun setengah 10 malam begitu Tribunas. Dan pihak otoritas pelabuhan setempat kemudian mengirimkan kapal motor KMP ya kargo Wakatorak Marua untuk mengevakuasi penumpang ke Pelabuhan Amahai begitu Tribunas. Dan Kapolres juga mengatakan bahwa kapal itu terombang-ambing di lautan hampir 3 jam lebih begitu. Dan dikatakan bahwa kapal ini seharusnya tiba pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur di Pelabuhan Amahai ataupun jam 6 sore ya. Namun itu harus tertunda hingga pukul 21.20 ataupun setengah 10 malam. Dan berdasarkan pantauan kami di sana itu beberapa penumpang itu mengalami trauma dan pingsan. Selanjutnya itu mereka dibawa ke
Rumah Sakit RSUD Masohi dan di Puskesmas Amahai begitu. Dan sampai sejauh ini para penumpang itu masih berada di rumah sakit, dan kami konfirmasi ke pihak perusahaan kapal, katanya seluruh biaya perawatan di rumah sakit akan ditanggung oleh pihak perusahaan. Sementara dari pihak otoritas pelabuhan sendiri, setelah kami konfirmasi sore tadi, mereka mengatakan bahwa memang kapal tersebut mengalami kendala mesin disebabkan ada satu kabel kemudi yang putus sehingga menyebabkan mesin dari kapal itu mati. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan Lukman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Insiden kebakaran pipa gas milik Pertamina EP Bunyu Field di Kecamatan Bunyu Bulungan pada Selasa 23 Agustus malam diduga karena adanya kebocoran. Namun kepastian penyebab kebakaran masih dalam tahap penyelidikan kepolisian. Dalam hal ini Pertamina EP Bunyu Field memastikan telah berhasil mengatasi kebocoran pipa pada jalur alternatif menuju power plant yang sempat menimbulkan insiden kebakaran di fasilitas operasi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Georgie Santana Silalahi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Georgie. Baik, selamat sore Mei, selamat sore Tribuners. Benar adanya insiden kebakaran pipa gas milik Pertamina Energi Bunyu Field di Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Selasa 23 malam kemarin, diduga karena adanya kebocoran. Bahwasannya kepastian kebakaran yang dilanda tadi malam ini di sekitaran lahan milik Pertamina EP Bunyu Field masih dalam tahap penyelidikan kepolisian. Dan hal itu juga serupa disampaikan oleh Kepala of CRC Pertamina Subholding Upstream Regional 3 Kalimantan Zona 10, Visnu Bahwono. Api sudah berhasil dipadamkan sekitar 10 malam tadi, yang dimana sekarang ini untuk penyebab kebakaran masih belum bisa disampaikan secara lebih lanjut karena masih menunggu hasil investigasi oleh tim di lapangan, yaitu Polsek Pulau Bunyu maupun Polres Bulungan. Kata Visnu, bukan hanya dari Pertamina karena ada juga pemerintahan setempat, yaitu di Kecamatan Pulau Bunyu juga melakukan pencarian titik apa penyebab kebakaran pipa gas di milik Pertamina tersebut, sehingga menurutnya kalau sudah ada perkembangan lebih lanjut nanti akan disampaikan oleh Pertamina. Bahwasannya Pertamina Bunyu Field ini memastikan telah berhasil mengatasi kebocoran pipa pada jalur alternatif menuju power plant yang sempat menimbulkan insiden kebakaran di fasilitas operasi. Bahwasannya sekarang ini menurut perusahaan Pertamina ini sudah berhasil menghentikan insiden itu dan sudah memastikan keselamatan pekerja juga dan keamanan perusahaan, termasuk pengecekan kondisi pipa dalam keadaan stabil dan juga tidak ada korban jiwa. Menurut Pertamina EP Bunyu Field ini, Visnu akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas, dan pemangku kepentingan lainnya yang ada di Kabupaten Bulungan maupun Provinsi Kaltara. Dalam hal ini Pertamina juga perusahaan yang berjalan di bidang SKK Migas ini akan terus tanggap dan segera melakukan perlindungan keselamatan pekerja dan masyarakat, fasilitas dan lingkungan lebih lanjut. Dan tanya itu Visnu juga berharap ke depan ini Pertamina Regional 3 yang dinakodai oleh PT Pertamina Hulu bisa terus menjalankan proses SKK Migas atau gas yang ada di Kabupaten Bulungan, khususnya di Kecamatan Bunyu, bisa terus mengaliri untuk kebutuhan gas bumi yang ada di Indonesia sendiri. Dan menurut Kapolres ini, keterangan terbaru bahwasannya melalui Kapolsek Bunyu, yaitu Ibtu Lusman Aziz,
mengaku sudah memonitor kejadian tersebut dari kejadian tadi malam hingga sampai saat ini. Ada dilakukan investigasi lebih lanjut apakah pipa milik Pertamina ini bocor atau lainnya masih diselidiki, dan juga penyebab ini juga masih belum bisa dipastikan apa saja, namun diinformasikan versi Kapolres Bulungan AKBP Ronaldo Maradona Siregar bahwasannya sudah ada tim khusus yang melakukan pengecekan lokasi kebakaran pipa gas milik Pertamina ini. Dan juga Bupati Bulungan menyampaikan sudah menerima laporan tersebut. Namun kalau permasalahan bocor pipa, harapannya Pertamina ini tetap bisa menyampaikan kepada Pemkab Bulungan terkait konfirmasi apa saja lebih lanjutnya yang akan ditangani oleh Pertamina. Demikian Mei yang bisa dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Georgie atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Warga kampung Pamoyanan Girang, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi diresahkan dengan adanya kemunculan gerombolan kera memasuki area pemukiman warga pada Kamis 25 Agustus. Gerombolan kera tersebut kerap merusak dan memakan tanaman pertanian warga di wilayah kampung tersebut. Kepala Desa Sukamekar mengatakan munculnya gerombolan kera liar yang diduga berasal dari Gunung Gede Pangrango. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar Dian Herdiansyah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dian. Ya, selamat sore, Mei. Baik, dapat saya sampaikan bahwa kejadian ini fenomena ini sudah jadi sekitar 1 bulan yang lalu, bahwa kera yang berada di Gunung Gede Pangrango ini turun ke warga Sukabumi, tepatnya yang berada di lereng Gunung Pangrango, tepatnya di Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Adapun sejauh ini menurut keterangan dari warga yang kita himpun bahwa kera tersebut tidak menyerang warga, namun sejumlah ataupun hasil pertanian yang ditanam oleh warga habis di bagian dimakan ataupun diambil oleh mereka. Sementara itu saat ini pihak pemerintah desa telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut bagaimana cara mengantisipasi ke depan agar ini tidak bisa membahayakan terhadap warga. Demikian, Mai. Baik, terima kasih rekan Dian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Warteg di Jalan Simpruk Golf 2 Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan mendadak viral di media sosial. Warteg tersebut tetap kokoh berdiri saat 100 rumah warga dilanda kebakaran hebat pada Minggu 21 Agustus lalu. Warga sekitar pun resah dengan maraknya spekulasi yang beredar terkait penyebab warteg itu tidak ikut terbakar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Anas Furkon Hakim yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Anas. Ya, baik, Mei. Selamat sore, Tribuners. Bisa saya sampaikan bahwa peristiwa kebakaran yang terjadi di Jalan Simpruk Golf 2 bernama Jakarta Selatan pada Minggu 21 Agustus 2022 lalu menyisakan satu cerita viral. Adalah warteg Pesona 2 Putri yang tidak ikut terbakar saat 100 rumah warganya hangus luluh-lantah di dalam Sejago Merah. Video yang menunjukkan tidak terbakarnya warteg tersebut kemudian viral di media sosial TikTok. Kemudian awak media juga sempat mewawancarai untuk meminta keterangan dari pedagang warteg tersebut yang mengatakan tidak terbakarnya warteg miliknya karena dirinya sering berbagi makanan setiap hari Jumat. Namun kesaksian dari pemilik warteg itu membuat warga sekitar resah karena menilai pernyataan itu tidak pantas di tengah duka yang tengah dialami warga. Warga sekitar yang menjadi saksi mata bernama Warso mengatakan bahwa
tidak terbakarnya warteg itu memiliki alasan. Alasan pertama yakni bangunan warteg merupakan bangunan permanen, berbeda dengan bangunan-bangunan lainnya yang ada di kanan dan kiri warteg tersebut. Selain itu, bangunan warteg tersebut merupakan bangunan lantai 2 atau lebih tinggi dari bangunan di sebelahnya. Hanya itu, Warso juga mengatakan bahwa tidak semua bagian warteg tidak terbakar. Ada bagian warteg yang terbakar, terutama di sisi sebelah kiri dan belakang warteg. Hal serupa juga disampaikan oleh Perwira Piket Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan, yaitu Denny Andreas. Denny menilai konstruksi bangunan warteg tersebut lebih baik dibandingkan dari ratusan rumah warga yang terbakar. Bangunan tersebut menurut Denny dibuat dari bata ringan atau hebel, sementara bangunan lainnya yang terbakar merupakan bangunan semi permanen yang mayoritas dibuat menggunakan kayu dan triplek. Selain itu, arah angin juga berpengaruh terhadap tidak terbakarnya warteg tersebut. Bisa saya sampaikan, Mei dan Tribuners, bahwa sebelumnya Pusat Laboratorium Forensik juga telah melakukan pengecekan tempat kejadian perkara. Dari pengecekan tersebut, Puslapor membawa barang bukti seperti kabel dan arang. Barang bukti tersebut kemudian nantinya akan diuji di laboratorium forensik dan nantinya hasilnya akan diserahkan ke penyidik. Dalam hal ini adalah Polsek Kebayoran Lama. Sementara itu hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran yang melanda 100 rumah warga di Jalan Simpulkov 2. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Anas atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang warga. Berikut tayangannya untuk Anda. Dan salah pengertian bagi mereka yang tidak melihat yang sebenarnya kejadian. Jangan mudah gampang membuat konten-konten yang bisa menguntungkan diri sendiri, melibatkan warga saya, sehingga bisa jadi marah kayak begini, marah sekali. Itu yang sebenarnya kebakaran di samping warteg itu untuk ketinggian sama. Cuman warteg tidak memakai kayu, dia memakai hebel dan cor. Untuk kanan kirinya memakai kayu dan triplek. Artinya tetangga-tetangga itu menggunakan semi permanen? Iya, betul sekali. Dan pada saat kebakaran pun mereka duluan. Pada saat api membumbung tinggi, pas ambruk, otomatis api ikut turun. Sudah pasti kan? Ikut turun menjalar ke belakang. Jadi nggak ikut kebakaran? Dia tidak ikut, soalnya api ikut turun. Kalau memang bangunannya sama seperti mereka, habis dia juga. Sekuat apapun pasti kena, karena api jatuh turun ke bawah, ambruk ke bangunan. Contohnya sekarang bapak-bapak lihat memutar ke belakang, ambruk juga sama karena memakai semi permanen yang seperti itu. Tapi bagi mereka tidak yakin. Terserah dari mereka, mata mereka yang tidak melihat yang sebenarnya. Enak banget berbicara, terkecuali tidak melibatkan warga. Untuk konten yang pertama, saya melihat pertama dari Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazzi melantik 3 penjabat dan 1 pelaksana tugas. Sebanyak 4 kepala daerah yang dilantik ini yakni PJ Bupati Buton, Basiran Bombana Burhanuddin, Kolaka Utara Parindringi, dan PLT Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz. Pelantikan digelar di Aula Bahtramas Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara di Kota Kendari pada Rabu 24 Agustus sore. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Ultra, Fadli Aksar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fadli. Ya, baik Mei, baik Tribuners.
Gubernur Sulawesi Tenggara kali masih melantik 3 penjabat bupati dan 1 pelaksana tugas Bupati Kolaka Timur. Pelantikan yang dilakukan di aula Bahteramas, kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara pada Rabu 24 Mei Rabu 24 Agustus 2022 kemarin. Adapun pejabat yang dilantik yakni penjabat Bupati Buton yakni Basiran, kemudian PJ Bupati Bombana Burhanuddin, kemudian PJ Bupati Kolaka Utara yakni Parentenge, dan terakhir adalah Wakil Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz. Selanjutnya Abdul Aziz sendiri langsung mendapatkan 2 surat keputusan menteri sekaligus, yakni langsung mendapatkan sebagai pelaksana tugas Bupati Kolaka Timur. Dalam suasana pelantikan Gubernur Ali Masih datang lebih telat daripada 4 pejabat yang akan dilantik ini, di mana para tamu undangan sendiri dibatasi hadirannya untuk memasuki ruangan pelantikan sebab masih suasana pelantikan dimulai dengan upacara atau menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pembacaan surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri terkait pengangkatan 4 pejabat, yakni diantaranya 3 pejabat atau PJ Bupati dan 1 wakil bupati dan sekaligus menjadi PLT Bupati Kolaka. Dalam pembacaan SK tersebut masing-masing 4 pejabat yang dilantik ini berdiri dan mendengarkan pembacaan surat keputusan selanjutnya. Mereka diminta maju untuk menempati posisi yang sudah disiapkan. Selanjutnya Gubernur mengambil sumpah dan jabatan kepada 4 pejabat yang dilantik ini. Setelah sumpah jabatan dilanjutkan dengan ucapan selamat masing-masing diberikan atau disampaikan oleh Gubernur, kemudian Wakil Gubernur dan jumlah perangkat pejabat daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara kemarin. Demikian nih. Baik, terima kasih rekan Fadli Aksar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman melaksanakan panen raya di Desa Pancajaya, Muarakaman, Kutai Kartanegara. Kasat Dudung mengatakan panen raya padi merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo. Presiden menginginkan agar program pembangunan infrastruktur bisa memberi dampak ekonomi agar masyarakat mampu bangkit dari pandemi COVID-19. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim Miftah Aulia yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Miftah. Ya, terima kasih Mei. Memang kemarin Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman sudah melaksanakan panen raya di Desa Pancajaya, Muarakaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Yang mana dalam kesempatan itu Kasat Dudung juga mengatakan bahwasannya panen raya padi ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo, di mana Presiden juga menginginkan agar program pembangunan infrastruktur bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat agar mampu bangkit kembali dari pandemi COVID-19. Dan kegiatan TMMD ini juga sebagai wujud program ketahanan pangan TNI dengan memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan yang produktif. Dan Jenderal Dudung juga berpesan bahwasannya TNI harus hadir bersama rakyat untuk menjadi solusi. Dan memang setelah ada TMMD di Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya di Desa Pancajaya, Kecamatan Muarakaman, sawah yang tadinya hanya merupakan tanda hujan, kini sudah bisa teraliri dengan air yang dipasok dari embung. Dan kemarin anggaran untuk TMMD juga sudah digelontorkan dari pemerintah daerah bersama Kodim 0906 Kutai Kartanegara
sebesar 5,2 miliar, dan guyuran dana itu pun memang berhasil membawa TMMD ke 114 di Kukar menjadi TMMD yang terbesar secara nasional. Dan TMMD kali ini juga diantaranya membangun infrastruktur fisik dengan membangun turap sepanjang 300 meter, kemudian pembangunan jalan usaha tani sepanjang 8,9 kilo, dan membuka jalan usaha tani ini juga berdampak kepada 14 gapoktan yang ada di Desa Pancajaya. Dan sampai saat ini juga TNI AD di Kukar juga sudah membangun titik-titik pompa air untuk mengaliri sawah tanda hujan menjadi sawah irigasi. Dan kemarin juga Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman juga menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh elemen masyarakat di Desa Pancajaya Muarakaman, dan ia pun juga turut berterima kasih kepada Wakil Gubernur Kalimantan Timur serta Bupati Kutai Kartanegara yang ikut mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Miftah Aulia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Manakara menggeruduk tempat hiburan malam di dalam kota Mamuju pada hari Rabu kemarin. Beberapa tempat hiburan malam di Jalan Yosudaroso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Sulawesi Barat didatangi. Kedatangan puluhan mahasiswa itu meminta untuk menutup THM tersebut lantaran dinilai tidak memiliki izin. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sulbar, Abdul Rahman, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Abdul Rahman. Ya, rekan Mei dan pemirsa Tribun dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali bahwa mahasiswa himpunan mahasiswa Islam ini Cabang Manakara telah melakukan tempat hiburan kota Mamuju ini pada Rabu malam, di mana dari mahasiswa HMI ini telah melakukan sidak untuk menginginkan memaksa pihak THM sendiri untuk menutup paksa tempat hiburan malam karena dinilai tidak memiliki izin dan melanggar peraturan pemerintah daerah, di mana ada 4 tempat hiburan malam yang kemudian berhasil ditutup paksa oleh himpunan mahasiswa Islam pada pukul 1 malam dini hari melakukan sejumlah pemilik THM, di mana di lapangan sendiri, di lokasi sendiri sempat terjadi adu mulut atau terjadi kekerasan terhadap antara pemilik, karena pemilik THM sendiri bersikeras untuk tidak menutup THM, namun mahasiswa sendiri terus bertahan hingga THM itu ditutup, sehingga terjadilah sedikit adu argumen ataupun adu mulut antara pihak THM dan pihak mahasiswa itu sendiri. Dan kemudian pada pagi tadi juga dari Himpunan Mahasiswa Manakara juga melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa di depan kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju untuk meminta mencabut izin usaha THM yang diduga melanggar ataupun tidak memiliki izin usaha itu sendiri. Dan sejauh ini, sehingga saat ini THM yang ada di Kota Mamuju ini hingga saat ini masih ditutup dan tidak dibolehkan untuk dibuka sampai mereka mengajukan izin usaha seperti itu, Mei. Baik, terima kasih rekan Abdurrahman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, mengaku mengubah gaya bermain anak asuhnya saat menang melawan Persita Tangerang yang merupakan tetangga kota. Strategi itu nyatanya cukup ampuh mengingat pertandingan yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi pada Rabu 24 Agustus malam. Macan Kemayoran unggul tipis dengan skor 1-0 melalui gol yang dicetak Yusuf Helal di menit 90+1. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yusuf. Selamat sore Mei dan juga Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Kota Bekasi, Jawa Barat, di mana pertandingan Persija melawan Persita Tangerang berlangsung pada Rabu tanggal 24 Agustus 2022 kemarin, yang kick-off dimulai pukul 20.00 WIB, di mana tim Macan Kemayoran berhasil menang tipis 1-0 atas tamunya Persita Tangerang. Adapun dari keterangan pers pelatih Persija Jakarta Thomas Doll mengakui bahwa timnya bermain sedikit pragmatis dalam laga melawan Persita Tangerang. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan-serangan cepat yang biasa dilakukan Persita Tangerang saat menjamu lawan-lawannya. Adapun Thomas Doll mengatakan bahwa Persita Tangerang merupakan tim yang memiliki kecepatan dan juga gaya bermain counter attack. Hal ini yang membuat dia terpaksa ataupun memulai laga dengan gaya bermain yang sedikit berbeda dari laga sebelumnya. Adapun umpan-umpan direct ataupun umpan langsung dari gawang menuju ke pemain Persija Jakarta yang ada di depan seperti Riko Simanjuntak kerap dilakukan untuk memastikan serangan-serangan Persija efektif menyerang pertahanan dari Persita Tangerang. Adapun gol dicetak oleh Abdullah Yusuf Helal, striker timnas Bahrain ini sukses menjadi algojo kotak 12 pas setelah salah satu pemain Persija Jakarta dilanggar di kotak penalti. Yusuf berhasil menjebol gawang Persita Tangerang dan membuat kedudukan menjadi 1-0. Adapun hasil ini membuat Persija Jakarta sementara duduk di peringkat 6 klasemen Liga 1 Indonesia. Adapun untuk laga pekan ke-7 nanti, Persija Jakarta akan menjamu Arema Malang di Stadion Kanjuruhan Malang. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Yusuf atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelang bergulirnya Liga 2, Persatuan Sepak Bola Indonesia Palu atau disingkat Persipal melakukan berbagai macam upaya persiapan pemain maupun persiapan stadion untuk laga kandang. Klub Persipal Palu sendiri bermarkas di Stadion Gawalise, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jelang kick-off perdananya selaku tuan rumah menghadapi Persiba Balikpapan pada Minggu 28 Agustus mendatang, klub berjulukan The Hammers sudah hampir merampungkan renovasi stadion. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Palu, Ketut Suta yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ketut. Iya, Mei dan juga Tribuners, jadi menjelang bergulirnya Liga 2, manajemen tim Persipal Palu melakukan segala pembenahan seperti renovasi stadion untuk berlaga saat kandang. Dari pantauan kami di lapangan, renovasi dilakukan mulai dari depan stadion, tempat atur ruangan pemain dan ofisial, hingga bangku stadion untuk para supporter. Renovasi dilakukan dengan pengecatan dan penambahan beberapa komponen lainnya, seperti memastikan lampu stadion dan juga papan skor digital, termasuk persiapan kondisi rumput di lapangan. Adapun hasil wawancara kami dengan kreator rumput lapangan bola yaitu Supomo Haryadi mengatakan pengerjaan rumput lapangan sudah dilakukan selama 2 minggu dan saat ini progres sudah mencapai 80%. Dia mengatakan rumput lapangan dibuat agak lebih empuk dan lebih soft agar ketika pemain terjatuh tidak sangat fatal karena dilapisi dengan lapisan pasir. Adapun manfaat lapisan pasir menurutnya untuk peresapan air lebih maksimal dan membuat rumput lebih cepat tumbuh. Meski pertumbuhannya belum sangat rapat, namun tim verifikasi dari PSSI menyatakan bahwa sudah layak untuk digunakan. Sehingga saat ini lapangan Stadion Gawalisi siap untuk dipakai bertanding kandang jelang Liga 2. Adapun Persatuan Sepak Bola ataupun Persipal Palu ya, akan menghadapi laga kandangnya perdana yaitu hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022
Laga perdana Liga 2 itu mempertemukan Persipal Palu dengan Persiba Balikpapan. Bentrok keduanya akan berlangsung di Stadion Gawalise. Jelang laga tersebut, selain renovasi stadion, panitia lokal maupun kesebelasan Persipal Palu juga mematangkan persiapan pemainnya, di mana manajemen Persipal Palu mendatangkan 11 pemain dari klub elit Indonesia, bahkan dia yang pernah berlaga di Liga 1. Skuad Persipal Palu untuk Liga 2 pun mulai menjalani latihan perdana di Stadion Gawalise di Kelurahan Duyu kemarin sore, menggelar pelatihan perdana pemain Persipal Palu yang dipimpin oleh 3 asisten pelatih. Sementara pelatih kepala itu Bambang Nurdiansyah dijadwalkan tiba di Palu sore tadi. Adapun perjuangan Persipal Palu meraih gelar juara ataupun agar bisa lolos ke Liga 1 sangat diawali dengan rintangan berat. Pasalnya Persipal Palu masuk dalam zona timur, di mana grup tersebut juga termasuk dengan grup Neraga. Kembali, Mem. Baik, terima kasih rekan Ketut atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kreator lapangan. Berikut tayangannya untuk Anda. Menurut saya lapangan ini sudah mencapai 80% sampai saat ini, karena memang kita dikejar-kejar waktu, dan rumput itu butuh waktu, tidak sehari 2 hari kerjakan selesai langsung tumbuhnya, ini kan butuh waktu. Cuma ini kerapatan sudah mulai, hanya pasir saja masih kelihatan sedikit, tidak masalah lah. Tapi kemarin PSSI sendiri sudah setuju dengan tim verifikasi dari pihak PSSI sudah setuju. Dan ini lapangan memang saya bikin lebih empuk, jadi lebih soft. Misalnya pemain jatuh tidak akan luka karena saya tambah lapisan pasir lagi. Lapisan pasir ini sebetulnya satu itu untuk peresapan itu lebih bagus, pertumbuhan rumput karena dia lebih porus, pertumbuhannya lebih cepat. Viral sebuah surat tulis tangan Irjen Pol Verdi Sambo yang menuliskan permohonan maaf kepada institusi Polri lantaran kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir Yosua Huta Barat. Surat itu dituliskan Verdi Sambo pada 22 Agustus lalu. Adapun surat itu dituliskan tangan oleh Verdi Sambo dengan tinta berwarna hitam lengkap dengan tanda tangannya. Surat itu pun dibenarkan oleh kuasa hukum Verdi Sambo, Arman Hanis. Ia membenarkan bahwa surat tersebut merupakan surat yang ditulis oleh kliennya. Dalam surat itu, Sambo menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri yang telah terdampak akibat kasusnya, khususnya bagi senior-seniornya di institusi Polri. Ia juga berjanji akan bertanggung jawab atas kasus yang telah membuat nama baik institusi Polri itu tercoreng. Sebaliknya, ia juga berjanji akan mengikuti proses hukum secara baik. Sementara itu diketahui mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo menjalani sidang kode etik terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat pada Kamis 25 Agustus hari ini. Menurut pantauan di lokasi, sidang kode etik terhadap Verdi Sambo tersebut dilakukan secara tertutup. Hanya terlihat Verdi Sambo yang menggunakan seragam pakaian dinas harian atau PDH lengkap saat berjalan masuk ke ruang sidang di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan pada pukul 9:25 waktu Indonesia Barat. Dari pantauan juga hanya terlihat 2 buah monitor televisi di depan gedung yang menayangkan proses awal sidang dengan tidak menggunakan suara. Selain itu terlihat juga pasukan BRIMOB dengan menggunakan seragam loreng dan bersenjata berjaga di sekitar gedung tempat Irjen Verdi Sambo menjalani sidang. Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan nantinya komisi sidang juga akan menghadirkan para saksi untuk mendalami peran Irjen Verdi Sambo di balik kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Sebagaimana diketahui, Irjen Verdi Sambo adalah otak pembunuhan terhadap Brigadir J. Ia memerintahkan ajudan lain yaitu Baradae untuk menembak Brigadir J. Kemudian Sambo membuat skenario seolah-olah yang terjadi adalah saling tembak. Namun hingga kini Polri enggan untuk membeberkan motif yang melatar belakangi Sambo melakukan hal tersebut. Namun dipastikan bahwa motif akan dibongkar dalam persidangan.
Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengaku bertemu dengan Barada Richard Eliezer atau Baradae pada 13 Juli lalu di kantor Propam Mabes Polri. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengatakan dalam pertemuan itu Baradae berdalih dia menembak Brigadir J lantaran dalam overmacht atau keadaan memaksa. Edwin menyebut hal tersebut sesuai dengan pernyataan resmi dari kepolisian yang menyatakan Baradae melakukan pembelaan diri. Saat itu Edwin mengaku menjelaskan kepada Baradae bahwa tindakannya bukan overmacht lantaran menembak Brigadir J berkali-kali. Kepada Baradae, Edwin menjelaskan tembakan pertama dan kedua bisa saja dianggap sebagai overmacht, namun keempat dan kelima tidak bisa disebut overmacht. Karenanya saat itu Edwin menuturkan kepada Baradae jika dirinya tak lama lagi menjadi tersangka. Sebagai informasi, Brigadir J tewas setelah ditembak di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Terkait itu, tim Sus Polri sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam pusaran kasus pembunuhan Brigadir J. Kelima orang itu adalah Irjen Verdi Sambo, istri Verdi Sambo Putri Chandrawati, Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Baradae dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, junto pasal 55 dan 56 KUHP, sedangkan Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana, subsider pasal 338, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Ketiganya mendapat ancaman hukuman lebih tinggi dari Baradae, yakni hukuman maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati. Brigadir J Kamarudin Simanjuntak menyebut ada Jenderal Bintang 3 yang merasa ketakutan saat menangani kasus Verdi Sambo. Mulanya Kamarudin membahas soal uang senilai 200 juta rupiah milik Brigadir J yang ditransfer seseorang ke rekening Bribka RR. Kamarudin lalu menduga yang melakukan hal tersebut adalah Verdi Sambo. Ia lantas meminta PPATK untuk turut serta menyelidiki kasus pembunuhan Brigadir J yang diotaki oleh Verdi Sambo. Kamarudin kemudian mengaku ada Jenderal Bintang 3 yang bercerita atau curhat kepada dirinya. Menurut Kamarudin, Jenderal Bintang 3 tersebut merasa ketakutan saat menangani kasus Verdi Sambo. Kamarudin mengaku tak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut serius atau hanya tengah bercanda. Akan tetapi menurutnya Verdi Sambo memang memiliki sosok pelindung. Kamarudin kemudian menceritakan momen saat ia mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Kamarudin menjelaskan saat itu penyidik malah ketakutan. Ia menyebut penyidik takut jika handphonenya dipantau, bahkan ada juga penyidik yang menolak bukti. Sementara itu diketahui hari ini Kamis 25 Agustus Irjen Verdi Sambo tengah menjalani sidang kode etik. Menurut pantauan di lokasi, sidang kode etik terhadap Verdi Sambo dilakukan secara tertutup. Hanya terlihat Verdi Sambo yang menggunakan seragam pakaian dinas harian lengkap saat berjalan masuk ke ruang sidang di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan pada pagi tadi. Dari pantauan juga hanya terlihat 2 buah monitor televisi di depan gedung yang menayangkan proses awal sidang dengan tidak menggunakan suara. Selain itu terlihat juga pasukan BRIMOB dengan menggunakan seragam loreng dan bersenjata berjaga di sekitar gedung tempat Irjen Verdi Sambo menjalani sidang. Karo Paminal Div Propam Polri Brigjen Pol Hendra Kurniawan turut berperan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Brigjen Hendra terlibat dalam menghilangkan CCTV vital di rumah dinas Verdi Sambo, tempat pembunuhan Brigadir J. Ia juga disebut melarang keluarga untuk merekam jasad Brigadir J karena alasan aib. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat yang didalangi Irjen Verdi Sambo menyeret puluhan anggota polisi, termasuk Brigjen Hendra Kurniawan. Hendra menjadi sorotan setelah diduga mengintimidasi dan melarang keluarga untuk membuka peti jenazah Brigadir J. Dir Cyber Barreskrim Polri, Brigjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mabes Polri pada Jumat 19 Agustus mengungkap bahwa Brigjen Hendra Kurniawan terlibat dalam CCTV vital pembunuhan Brigadir J. Asep menyebut ada 5 klaster peran para polisi terkait CCTV vital.
Hendra Kurniawan sendiri masuk ke dalam klaster keempat dengan peran menyuruh melakukan menghilangkan CCTV. Sementara itu dalam rapat kerja Polri bersama Komisi 3 DPR yang digelar pada Rabu kemarin, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga mengungkap peran Brigjen Hendra dalam kasus pembunuhan tersebut. Hendra Kurniawan ternyata datang ke Jambi dan bertemu dengan keluarga Brigadir J. Kapolri menyebut Hendra meminta pihak keluarga Brigadir J untuk tidak merekam jenazah kedatangan peti jenazah Brigadir J di Jambi. Keluarga juga dilarang merekam atau memotret jasad Brigadir J dengan alasan aib. Hendra juga menjelaskan soal luka tembak di beberapa bagian tubuh Brigadir J kepada keluarga. Namun keluarga tak langsung mempercayai dan justru menemukan kejanggalan. Soal larangan Hendra untuk merekam jasad Brigadir J ternyata pernah diungkap oleh Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga Brigadir J. Pada 19 Juli lalu, Kamarudin mengungkap bahwa Hendra datang ke rumah duka tanpa izin dan langsung menutup pintu. Hendra juga disebut melarang keluarga membuka peti mayat Brigadir J. Kini Brigjen Hendra ditahan di Makobrimob karena diduga melanggar kode etik dengan melakukan obstruction of justice untuk mengaburkan kasus pembunuhan Brigadir J. Mulai dari mantan Karopaminal Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan sampai Kuat Ma'ruf akan bersaksi di hari penentuan bagi Ferdi Sambo di institusi Polri. Diketahui hari ini Kamis 25 Agustus, Ferdi Sambo menjalani sidang etik atas tindakannya yang membunuh Brigadir J. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan keputusan sidang etik dan profesi Irjen Ferdi Sambo harus langsung ditentukan pada hari ini, di mana kemungkinan terberat dalam sidang etik ini adalah berupa pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH. Dalam sidang etik Ferdi Sambo ini tercatat ada 15 saksi yang dihadirkan. Rinciannya 5 saksi merupakan anggota Polri yang ditahan di tempat khusus atau patsus di Makobrimob. Mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan selaku mantan Karopaminal Propam Polri, Brigjen Beni Ali selaku mantan Karoprovos, Kombes Bodi Herdi selaku mantan Kapolres Jakarta Selatan, kemudian Kombes Agus Nur Patria selaku mantan Kaden A Biro Paminal, dan Kombes Susanto mantan Kabag Gakum Roprovos Div Propam Polri. Selanjutnya 5 saksi anggota Polri dihadirkan dari tahanan di tempat khusus di Provos Mabes Polri adalah RS, AR, ACN, CP, dan RS. Kemudian saksi dari Patsus Bareskrim yaitu Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Baradae yang juga merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Tak hanya itu, Nurul menuturkan bahwa ada 2 saksi yang dihadirkan dari luar Patsus. Mereka adalah HM dan MB. Sementara itu, Irjen Ferdi Sambo akhirnya terlihat saat menghadiri sidang kode etik profesi Polri pada Kamis hari ini. Terakhir, Irjen Ferdi Sambo terlihat saat mendatangi gedung Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan pada 4 Agustus lalu. Jenderal Bintang 2 itu tidak terlihat saat tiba di Mabes Polri untuk mengikuti sidang etik pada pagi hari ini. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan Irjen Ferdi Sambo tiba pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Saat mengikuti sidang yang dipimpin Kaba Intelkam Komjen Ahmad Doviri, Irjen Ferdi Sambo terlihat mengenakan seragam dinas polisi lengkap. Masih terlihat emblem Bintang 2 di bahu kiri kanan, tanda pangkat Jenderal Bintang 2 atau Inspektur Jenderal Polisi atau Irjen. Ia juga tampak mengucapkan sesuatu, namun suara itu tidak terdengar karena terkendala teknis yang ada di dalam tempat sidang. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan terdapat 5 saksi yang dihadirkan dalam sidang etik mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mesa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
Selamat malam, ketemu lagi di Bincang Politik. Nah, hari ini saya sudah kedatangan Bang Nik dari DPD Nasdem Lampung Tengah. Iya. Halo Bang Nik. Halo Mbak Dini. Ya. Halo Tribuners. Selamat malam. Iya, Bang Nik ini nih ya, Wakil Ketua DPD Nasdem Kabupaten Lampung Tengah. Iya. Baru beberapa bulan kemarin sudah keluar SK dilantik. Jadi kita lagi semangat-semangatnya. Iya. Ini dari mana tadi Bang Nik? Dari Lampung Tengah. Kebetulan memang banyak aktivitas. Lampung Tengah, Bandar Lampung, Lampung Tengah, Bandar Lampung. Jauh ya Lampung Tengah ya. Deket lah, ada tol. Makasih lo udah nyempetin datang ke sini ya. Nah, Bang Nik, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Bang Nik seputar politik. Pasti. Karena sesuai dengan tema hari ini adalah bincang politik. Nah, Bang Nik sendiri nih sudah gabung di Nasdem dari bulan apa? Kalau officially bergabung di Nasdem itu bulan Februari kemarin, 2022. Jadi pasca 1 bulan sebelum Pak Herman dilantik ya sama jajaran pengurus DPW, nah itu kayaknya ngelihat kecocokan sama platform Partai Nasdem, makanya bergabung di Nasdem tahun 2022 di bulan Februari kemarin. Iya, nah, memang Nasdem Lampung Tengah ya langsung ya? Enggak, awalnya memang akhirnya memutuskan di partai itu karena ngelihat sosok Pak Herman. Jadi kan kebetulan beliau sejauh ini kayaknya baru pertama ini jadi ketua partai, terus juga dorongan-dorongan teman-teman, senior, dan keluarga, kayaknya Nasdem yang paling cocok deh untuk coba berjuang di politik nih. Oke. Jadi dari bulan Februari kemarin sudah dilantik jadi wakil ketua? Kalau di Lampung Tengah itu kita ada reshuffle kepengurusan sebetulnya. Jadi kan kepemimpinan di Nasdem Lampung Tengah itu periodenya dari 2020 sampai 2025. Nah, jadi inisiatif dari ketua kami di Lampung Tengah itu, Kakak Miswan Rodi, itu melakukan pergantian supaya teman-teman yang memang mau berjuang, mau membangun Nasdem di Lampung Tengah, banyak yang masuk dan banyak dicoba diberikan porsi amanah lah di jajaran kepengurusan, termasuk saya salah satunya jadi wakil ketua Nasdem Lampung Tengah. Itu fokus di bidang hubungan sayap dan badan. Jadi kan di Nasdem nggak cuma partai politik, tapi kita punya organisasi-organisasi sayap yang memang menunjang untuk memperluas cakupan kita untuk menyerap aspirasi dari banyak kalangan. Iya, oke. Nah, Bang Nik, dulu itu Bang Nik ini awalnya gimana sih kok tertarik terjun ke dunia politik? Nah, kalau secara nggak sadar ternyata kita terpengaruh oleh lingkungan sebenarnya. Jadi waktu zaman mahasiswa itu saya masuk Fakultas Sospol, Sosial Politik di Unila. Nah, di situ pertama kali masuk kuliah itu sebenarnya juga gimana misteri juga ya, kayaknya banyak campur tangan Tuhan juga itu. Jadi karena awalnya kita waktu awal masuk kuliah itu mahasiswa kupu-kupu sebutannya, kuliah pulang nggak mau aktif. Tapi ternyata ngelihat FISIP ini kebetulan nggak bisa saya justifikasi ya, tapi saat itu yang terlihat dari kacamata saya, ternyata banyak sekali teman-teman mahasiswa di FISIP itu berasal dari daerah-daerah nggak asli di Bandar Lampung. Ada yang dari Lampung Barat, Lampung Tengah, jauh-jauh gitu loh. Dan semangat mereka itu luar biasa. Semangat mereka itu luar biasa, ada yang entah sambil dagang, sambil organisasi, dan kelihatan dari keaktifan mereka di kelas. Nah, di situ tiba-tiba dapat pencerahan tuh. Saya kalau kuliahnya gini-gini aja, jangan-jangan masa depannya suram lagi. Nah, di situ makanya mutusin untuk bergabung di organisasi. Nah, kebetulan kemarin itu saya melihat ada organisasi-organisasi mahasiswa di BEM, terus di HMI juga. Nah, disitulah ngebentuk lingkungan sampai akhirnya di lingkungan kampus itu yang tadinya anak baru jadi anak mahasiswa kupu-kupu, di akhir penutup semester
sempat pengen nyalon gubernur BEM kan, dan ternyata didorong teman-teman tapi nggak jadi gubernur, jadi wakil gubernur aja. Pasangan tuh karena teman waktu itu ada seangkatan saya itu, ya mungkin dia lebih religius, memang lebih berprestasi juga, ya kan, cukup menonjol di situ. Makanya kita yang mungkin cukup meragukan di awal kan, si mahasiswa kupu-kupu ini. Tapi beruntungnya dapat lingkungan itu, dan itu mengantarkan kita untuk ketemu orang-orang banyak, ketemu jajaran orang-orang di birokrasi, di politik, terus juga alumni-alumni kita memang banyak yang berkecimpung di situ. Jadi seolah jalan itu terbuka gitu, dan itu jadi panggilan batin ya. Kalau bahasa politisi itu, kita ngerasa dari zaman mahasiswa sama teman-teman itu, kita padahal bisa lebih bagus loh dari hari ini gitu. Kita resah sama keadaan, kok potensi yang ada nggak pernah bisa maksimal sih. Terus kita coba flashback, mungkin saya di zaman itu ada 2 pemilu yang udah dilewatin, pemilu 2014, terus ada pilkada juga kan 2015, 17, 18, sampai pilek dan pilkada juga di 2019. Oh ternyata janji-janji kampanye itu gitu-gitu aja. Gitu. Terus juga jadi siklusnya itu kayak seolah-olah dia bisa ngebaca pra pemilihan kandidat itu janjinya bombastis, pasca terpilih seolah-olah ngilang, seolah-olah ngilang nggak tahu kemana. Tapi nanti kalaupun memang kita tertangkap oleh kita, akhirnya mau diskusi sama kita, bawaannya ngeluh. Oh ternyata kita ini nggak mampu, Adinda, kata dia. Ternyata anggaran kita ini nggak pernah cukup untuk bangun jalan segala macam. Nanti jelang pemilihan selanjutnya ngejanjiin lagi. Nah kadang-kadang kondisi-kondisi yang keresahan yang nggak puas itu tuh jadi panggilan buat kita untuk ada rasa penasaran dan rasa pengen berontak nih. Harusnya bisa lebih baik nih dari hari ini gitu. Dan nggak semua seperti itu. Ada juga kandidat-kandidat atau politisi kita di daerah yang memang mampu tuh, kayak misalnya Pak Herman. Nah, kesukaan saya Pak Herman itu cuma satu hal, dia konsisten bisa membangun simbol-simbol pembangunan kayak flyover, jalan segala macam. Tapi di satu sisi dia juga punya program kemasyarakatan kayak pendidikan dan kesehatan gratis. Nah itu bukan PR gampang, makanya saya agak awalnya ngelihat Pak Herman kok ngomongnya itu mulu sih, flyover, pendidikan gratis, sekolah gratis gitu kan. Itu mulu itu, tapi ternyata itu yang paling konkret dan itulah yang ngebawa kita untuk jadi jauh lebih baik sampai hari ini. Gitu. Oh ya, jadi apakah Bang nih karena melihat sosok seorang Bang Herman itu, Pak Herman HN itu maksudnya, itu yang akhirnya memutuskan Bang nih yaudah deh gabung aja ke Partai Nasdem di antara banyaknya partai yang ada ya. Itu kalau itu ya karena sosok Pak Herman ya, kalau kenapa memilih Nasdem yang paling utama. Tapi memang panggilan politiknya yang ngerasa itu tadi kan, greget itu tadi. Nah, makanya saya juga sebenarnya harus punya kerendahan hati juga kan, bahwa anak muda ini selalu diragukan gitu loh, selalu diragukan. Apa iya, misal apalagi saya yang dari kelompok mantan aktivis, senior dulu misal banyak diomongin dulu zaman aktivis pada idealis semua, tapi giliran menjabat atau berkuasa sama aja perampok juga katanya gitu. Nah itu yang memang jadi tantangan. Iya benar. Makanya mumpung masih muda, saya pikir ini harus dicoba, dan ini upaya kita juga mau ngejar cita-cita Mbak Dini. Jadi kalau saya nama Nik Kurniawan Rozali, kayaknya nama ini di Lampung nggak pernah kedengeran. Kalau bapak saya, apa kakek saya, apa siapa saya, paman saya jadi pejabat atau kepala daerah misalnya. Nah itu yang jadi cita-cita juga kan, karena kan cita-cita jadi gubernur, wali kota itu cita-cita kalau kita ingat zaman kecil, selain mau jadi pilot, astronot dan dokter, pengen jadi gubernur misalnya kayak gitu. Nah kita pengen siapa tahu kita yang jadi contoh bahwa cita-cita itu ternyata bisa loh dikejar ketika kita memang mantap, kita konsisten, dan kita memang sungguh-sungguh mau ngejar cita-cita itu. Iya, ya memang sih Bang, nggak dipungkirin ya untuk yang anak muda ini memang ada keraguan, terutama dengan orang-orang yang usianya di atas si anak muda ini. Jadi keraguannya itu dia bisa nggak sih
gitu, mampu nggak sih gitu. Betul. Cuman makanya kalau saya sebetulnya keraguan itu munculnya gini, Mbak. Jangan-jangan nih karena kita jumlahnya belum banyak. Karena kita jumlahnya belum banyak, terus juga kecenderungan kita karena nggak pede itu tadi ya, jadi cenderung ikut-ikut. Jadi lingkungan politik yang selama ini mungkin banyak diisi sama orang-orang tua, jadi yang muda itu ketularan juga tuh cara pikirnya dengan para generasi boomers itu tadi gitu. Jadi ya istilahnya misal kalau kita punya pendapat menurut kita yang benar seperti ini, mungkin nanti disepelein. Tahu apa kamu? Kadang-kadang senang banget ya. Tahu apa? Baru ya masih seumur jagung pengalamannya ya kan. Tapi yang kayak gitu kan sebenarnya kalau saya perhatiin ini terkait cara juga. Kadang-kadang kita nggak bisa dong. Ya kayak kita misalnya ngelobi lah, kita ngelobi dari zaman kuliah, ngelobi dosen pembimbing, kita ngelobi teman-teman seangkatan, tapi pasti variasi dan caranya beda-beda. Jadi kadang-kadang bahkan kalau nginget-nginget zaman di kampus dulu itu, ya kadang-kadang kalau kita minta senior, udah denger nih, oh senior itu mah nggak ini, kata dia pelit lah bahasanya. Tapi kadang-kadang ternyata dengan cara yang pas kita bisa juga tuh dikasih pengertian dan perhatian sama dia. Oke. Gimana, Rap? Oh iya. Oke. Kecil ya? Mungkin bisa dipindah di kerah aja. Oke. Di sini nggak apa-apa, nanti dipotong. Oke. Iya. Oke, boleh dilanjut, Bang? Kopi dulu. Iya. Oke. Iya. Nah, Bang Nik, ini kan Bang Nik kan sudah terjun ke dunia politik gitu, dan kabarnya sih Bang Nik juga mau mencalonkan nanti ya. Benar. Calon jadi apa? Anggota dewan? Anggota dewan dulu yang permulaannya. Gitu. Iya. Nah, Bang Nik kan mau mencalonkan diri jadi anggota dewan ini, itu awal apa sih yang membuat Bang Nik kok terdorong gitu loh untuk mencalonkan diri jadi anggota dewan ini? Nah, kalau misalnya ini sebenarnya masih selaras sama cita-cita politik tadi ya. Jadi kan kalau misalnya keresahan awal saya pribadi itu sebenarnya awang-awangnya tinggi banget, Mbak Dini. Jadi saya punya cita-cita besar bahwa ada kekhawatiran para pengamat-pengamat, kan pengamat-pengamat yang di ekonomi bilang kita ini mau menjawab tantangan bonus demografi katanya, menuju Indonesia Emas. Terus ada juga pengamat yang bilang ketika memang kita nggak mengelola negara ini dengan baik, kita bisa loh terjebak di negara berpendapatan kelas menengah, jebakan kelas menengah itu yang membuat kita ini udah nanti tua, tapi masih nggak kaya juga bangsa ini. Dan itu sebenarnya dari tingkat nasional sampai daerah, saya ngelihat gejala-gejala itu benar-benar nampak, Mbak. Jadi maksudnya nampak di sini, saya ngelihat defisit APBD maupun APBN yang ada itu ditutupi selalu dengan utang. Jadi kita belanja daerah maupun belanja negara ini tahu nih nggak cukup uangnya, tapi selalu ditutupi sama utang terus. Nah, utang-utang ini kan sebenarnya akan jadi beban kita di masa depan. Kalau misalnya produktivitas atau pendapatan kita nggak meningkat seperti itu. Nah, itu yang menjadi concern umum saya sebenarnya. Selain terus juga ditambah lagi kalau kita ngomongin usia produktivitas yang memang sudah besar nanti, yang katanya konon kita mampu banyak yang kerja ketimbang yang usia tua atau usia muda, itu menjadi sebuah potensi kita. Nah, tapi ada ancaman juga, gimana kalau misalnya kondisinya kita masih ngejerit nih, nggak ada kesempatan pekerjaan, terus juga anak-anak muda masih nggak termotivasi untuk memperoleh pendidikan karena memang nggak ada jaminan kan. Saya kayak ngebaca statistik pun ngelihat Provinsi Lampung ini dari angkatan kerjanya aja yang jumlahnya itu sekitar 4,7 juta atau 4,9 juta itu,
komposisinya itu 60% 30%. 60% di sektor informal, 30%-nya di sektor formal. Yang kantoran lah bahasa umumnya kita. Dan dari komposisi itu hanya 8% loh yang dia merupakan lulusan pendidikan tinggi. Nah, jadi kan artinya banyak sekali mungkin unskilled worker kalau bahasanya itu pekerja-pekerja yang memang tidak terlatih karena memang nggak berekspektasi untuk mendapat pekerjaan yang baik. Dan konsentrasi ini karena kita Lampung daerah yang memang mayoritasnya adalah dari sektor pertanian, itu banyak yang jadi petani. Nah, makanya kekhawatiran itu dan solusi-solusi itu harusnya dijawab dari sekarang seperti itu. Nah, tentunya apa yang mau saya lakuin di 2024 misalnya mau nyalon nih jadi anggota dewan misalnya, insya Allah belum tentu saya bisa jawab masalah-masalah itu, Mbak. Karena kan kadang-kadang ada kita kalau di FISIP itu sama senior-senior ngobrol, kayaknya baru bisa merubah tatanan dunia ini jadi lebih baik minimal jadi bupati dulu Dinda, katanya gitu. Dan makanya proses kaderisasi itu penting. Gitu. Makanya ketika memang saya melihat Nasdem diisi banyak anak muda, terus juga kita punya jargon politik tanpa mahar misalnya, dan yang muda-muda ini bisa punya tempat, nah, saya berharap proses kaderisasi dan langkah-langkah politik ke depan itu mendapatkan support di internal partai. Dan benar-benar partai politik itu sebagai tempat kawah candra di muka yang menempa para politisi untuk bisa mengabdikan diri ke masyarakat, terus juga meningkatkan kompetensinya. Nah, itu yang benar-benar bisa nganterin dia ke kursi-kursi eksekutif misalnya yang punya anggaran untuk mengelola seperti itu. Dan di awal inilah saya melihat dengan peluang, terus juga melihat saya juga mungkin masih belum tahu bagaimana proses tata kelola pemerintahan itu seperti apa, dan mau ngebuktikan nih kalau saya dulu itu zaman mahasiswa suka ngenyein anggota dewan itu tukang stempel. Jadi fungsi budgeting, controlling-nya itu nggak legislasi untuk membuat undang-undang itu nggak berjalan gitu loh. Jadi kayak seolah-olah sudah ada semacam format baku, kita mau ngapa-ngapain aja daerah ini, dan dewan itu tinggal stempelin aja. Nanti dikasih bonus misalnya sama kepala dinas yang bersangkutan misalnya seperti itu. Nah, makanya saya nggak pernah tahu dunia itu seperti apa ketika memang menjadi pelaku. Nah, untuk itu lah mengawali karir di politik ini menjelang 2024 mencalonkan diri sebagai anggota dewan di kabupaten. Oke, gitu. Jadi yang bisa aku tangkap nih salah satu alasan Bang Nik ini mau mencalonkan diri jadi wakil rakyat ini karena ingin menyelesaikan membantu lah ya paling nggak ya permasalahan yang ada di masyarakat seperti kemiskinan, lapangan pekerjaan. Nah, wewenang-wewenang itu kan pasti harus selalu harus dikembangkan. Ya mungkin kalau kapasitas sebagai anggota dewan kita nggak akan pernah bisa ngejanjiin Mbak Dini bahwa misal program jalan yang bagus, karena kita bukan di ranah eksekutif, karena di legislatif itu tadi controlling, budgeting, dan legislating itu nggak membuat program kerja. Nah, tapi ketika misalnya kita punya fungsi-fungsi, misalnya ada kayak di masyarakat dapil saya nanti, misalnya layanan dasarnya kayak semacam ternyata nggak ada puskesmas misalnya, orang-orang masih sulit akses kesehatan. Nah, itu yang bisa nggak sih saya memperjuangkan aspirasinya gitu, menyampaikan ke dinas terkait ataupun visi misinya si bupati misalnya, ini mendesak gitu. Nah, karena kan di Lampung Tengah itu ada 50 anggota dewan. Bisa nggak satu yang dari daerah dapil, daerah pemilihan saya ini menyuarakan itu di tengah kepentingan dari 49 anggota dewan yang lain gitu. Nah, itu pertarungan politik yang benar-benar menurut saya nggak bisa hanya sekedar berpangku tangan, terus juga hanya sekedar gagah-gagahan pakai pin anggota dewan gitu. Nah, semoga kesempatan itu ada gitu. Makanya walaupun dari ranah terkecil, siapa tahu kita dapat peluang dan dapat kepercayaan yang lebih besar lagi. Jadi kan ada step-step karir yang saya harapkan itu disambut baik oleh masyarakat gitu loh. Iya, Bang Nik ini kan tahu banget nih masalah-masalah di masyarakat itu. Apakah Bang Nik ini terjun langsung gitu, mendengarkan aspirasi mereka atau melihat langsung gitu? Pasti. Jadi kita harus sandingkan itu kan. Saya ini punya keyakinan bahwa
yang namanya sebuah teori dan praktik itu harus seimbang. Jadi kan hari ini kan kalau dua kutub ini, akademisi misalnya dia terlalu utopis atau terlalu ngawang, tapi si praktisi ngerasa yang penting berbuat, tapi kadang-kadang nggak terukur. Nah itu yang kadang-kadang menjadi persoalan atau gap di antara kepentingan masyarakat di bawah seperti itu. Nah, makanya dalam rangka menjaga kewarasan kadang-kadang tetap harus sering-sering silaturahmi ke kampus, ketemu senior-senior yang dia dosen, kawan-kawan di lingkungan aktivis juga yang memang banyak studi ke lapangan, dan kita juga turun langsung. Nah insya Allah kita dapat kebutuhan masyarakat yang akurat gitu loh. Dan kadang-kadang kan masyarakat ini nggak begitu paham fungsi-fungsi dari pejabat-pejabat yang ada tuh gitu. Nah kadang-kadang misalnya jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten. Nah kadang-kadang kan ada banyak masyarakat yang nggak tahu. Misalnya kayak kalau di Bandar Lampung, di jalan ke Tuku Umar depan rumah sakit Abdul Muluk suka banjir tuh. Nah kadang-kadang kan masyarakat cuma bisa misal ngehujat, Bu Neva nggak ngapa-ngapain, cuma nggak becus kerjanya. Tapi padahal upaya yang bisa dilakukan oleh wali kota mungkin baru sebatas koordinasi sama pihak kementerian atau pemerintah pusat, karena itu jalan milik mereka untuk pembangunan drainase atau sebagaimana. Nah, urusan-urusan birokrasi seperti itu yang butuh juga diedukasi kepada masyarakat, sehingga kita itu nggak hanya mengutuk kegelapan doang. Jadinya masyarakat itu nggak cuma berontak atau nggak cuma ngeluh dalam keadaan, tapi kita bisa sama-sama nyalain lilin untuk sama-sama biar terang nih. Nah, jadi ketika kita bisa ngajak bareng-bareng, nah itulah menurut saya nanti akan lahir masyarakat yang sifatnya partisipatif. Jadi dia bisa, walaupun dia ngeluh, dia bisa tepat sasaran. Siapa yang harus di demo ini? Jadi jangan cuma asal ngeluh aja iya, gitu ya. Betul. Jadi kan karena kita itu terbatas. Jadi, nah itu sebenarnya PR juga buat kita yang di politik ya. Kadang-kadang para politisi yang kalau saya perhatikan nggak mau jujur bahwa kita ini punya keterbatasan. Nggak mungkin semua pihak itu kita buat senang atau kita penuhi kebutuhannya. Jadi ketika memang itu terbatas, makanya skala prioritas itu jadi penting. Nah, siapa sih yang mampu membisikkan para pemangku kebijakan untuk memperjuangkan prioritas-prioritas itu? Nah, salah satunya saya pikir bisa lewat sebagai anggota dewan di legislatif. Gitu. Oke. Nah, Bang, ini kan teknologi kan sudah semakin maju ya. Betul. Ya. Terutama media sosial ya, bener gak ya? Karena media sosial kan dulu kan orang kan kenalnya udah cuman Facebook, sekarang udah ada TikTok, ada Instagram, banyak banget gitu. Nah itu apakah Bang Nik itu nanti akan memanfaatkan media sosial ini mungkin untuk mendekatkan diri ke masyarakat, atau mungkin Bang Nik ada niat gini mau mengajarkan si anak-anak muda gini untuk memanfaatkan media sosial ini sebijak mungkin? Kalau fenomena media sosial itu pasti harus kita manfaatin. Nah, cuman saya melihat tantangannya juga begitu berat juga tuh di medsos. Jadi kan di Facebook ataupun Instagram Ads itu kan ada yang berbayar tuh supaya kita bisa menjangkau. Misalnya saya kemarin itu ke daerah seperti Surabaya di ujung timur sana. Kalau misalnya kita berbayar taruhlah katakan 50.000 sehari, jangkauannya mungkin berapa puluh ribu user. Ternyata itu sangat apa ya? Kalau secara statistiknya banyak sekali silent reader doang gitu. Jadi engagement ataupun partisipasi mereka mungkin melihat konten-konten politik itu belum cukup antusias seperti itu. Nah, dan juga fenomena yang kita lihat sekarang kan media sosial ini jadi sarana-sarana untuk konsumsi aja ya. Ya cuma sekedar ngabisin waktu nge-scroll aja, tapi kadang-kadang algoritmanya itu yang masih menjadi PR seorang kandidat politik itu untuk ini nih harapan kita seperti itu. Nah itu yang butuh saya pikir nggak cuma di Lampung tapi dalam skala level nasional pun cukup menjadi tantangan banyak orang seperti itu. Dan
edukasi lagi peran kita itu untuk mengedukasi, karena kan hoax ataupun memang komentar-komentar negatif, hal-hal seperti itu yang kadang-kadang susah untuk kita kontrol. Makanya beberapa media sosial yang mudah memviralkan sesuatu itu kadang-kadang kalau kita ngikutin komentarnya ngerasa wah kok sebegitu bencinya nih kadang-kadang kayak orang sama seseorang misalnya gitu, atau pro dan kontra yang ada di media sosial itu apakah itu cerminan dari atau general masyarakat kita. Nah itu yang memang masih jadi PR, karena kalau dalam tingkat nasional pun ternyata banyak sekali itu tuh berupa settingan, kadang-kadang ada buzzer. Nah itu yang benar-benar harus kita coba sikapi ya dengan bijak supaya menyadur informasi itu bisa nggak cuma satu sumber seperti itu. Nah itu yang memang jadi PR kita sama-sama harus. Iya, tapi sih memang kalau aku lihat itu di media sosial itu memang apa aja itu udah disampaikan gitu loh ke media sosial ya, entah itu benar entah itu hoax gitu kan. Iya betul. Iya jadinya ya itulah susah kan disaringnya gitu ya. Nah dan di politik yang memang yang menjadi konsumsi yang lebih menarik itu yang kontroversial sayangnya. Jadi kalau kayak capaian-capaian pembangunan ataupun hasil-hasil kinerja kok kayaknya secara trafficnya kurang. Nah itu yang jadi PR kita nih. Apa sih caranya untuk membuat hasil-hasil atau sarana-sarana pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemimpin kita itu ngebuat kita makin optimis. Oh ternyata masih ada harapan loh gitu. Makanya itu masih PR tuh di Lampung. Kalau nasional kita udah bisa ngeliat lah pemimpin daerah yang berprestasi, yang cukup konten-konten medsosnya lucu, terus juga membakar semangat ya, kayak Mas Anies, Masa Ganjar, Kang Ridwan, Kang Emil. Nah itu kan keren-keren semua tuh. Nah kita ini berharap pemimpin daerah kita mungkin bisa mengadopsi cara bermedsos kayak pemimpin-pemimpin yang keren kayak gitu juga kayak gitu. Jadi kita sebagai masyarakat juga ternyata terinformasi oleh capaian pembangunan dan kita makin semangat loh kalau melihat capaian-capaian itu, yang kalau saya yakini seperti itu, Bang. Iya. Nah, Bang Nik kan pasti punya media sosial kan? Ya. Pasti dong. Apakah nanti Bang Nik itu akan menggunakan media sosial ini untuk mendekatkan diri gitu loh dengan anak muda ya terutama, atau siapapun lah, kan sekarang kan siapa aja kan udah menggunakan media sosial gitu. Ya, pasti kalau kita pasti pakai media sosial juga. Walaupun memang yang banyak punya respon tuh teman-teman yang malah di kota Bandar Lampung. Karena kan yang paling ini ya, paling geliat kan medsosnya gitu. Tapi ya semoga pesan-pesan kita kayak kita di podcast ini gitu. Jadi ini kan sebagai ajang permulaan, terus juga bahwa siapa tahu kan kalau misal ada jalannya, kalau kita memang terus konsisten bisa menapaki karir politik, besar harapan saya rekaman dari podcast ataupun postingan-postingan kita yang sekarang ini bisa jadi kenangan kita gitu loh. Oh berarti di masa usia yang saya semakin matang nanti, alhamdulillahnya kita bukan politisi karbitan misalnya gitu. dari zaman dulu ternyata udah punya pikiran nih, udah punya semangat. Nah yang seperti ini kan bisa jadi momen yang bisa kita abadikan. Makanya di medsos pun kalau kita ngelihat history, kenangan 2 tahun yang lalu, oh ternyata pernah gini ya. Nah harapan kita di politik juga bisa mengingatkan lagi gitu. Ini kan sebagai pengingat kita juga, supaya mungkin kalau nanti di masa depan jangan-jangan kita nggak membumi lagi gitu, nggak ingat perjuangan dulu misalnya gitu. Iya, tapi Bang Nik pasti pengennya ke depannya nanti terus ya. Iya dong. Terus ada dong. Terus, iya. Nah Bang, ini kan Bang Nik kan mau mencalonkan diri jadi wakil rakyat ya. Tadi yang aku tangkap sih salah satunya tantangannya mencalonkan diri jadi wakil rakyat itu adalah keraguan dari orang-orang yang usianya di atasnya Bang Nik gitu ya. Itu pasti salah satu tantangan kan? Pasti. Nah, selain itu ada tantangan apa lagi sih yang Bang Nik rasakan gitu menjelang mencalonkan diri ini? Kalau misalnya tantangan-tantangan yang kita yang muda-muda ya, selain kepercayaan, pastinya
kita ini nggak dipungkiri atau dihantui sama kondisi politik yang berbiaya tinggi. Oh ya benar. Ya, Iya. pasti kan kecurigaan orang itu kan masih muda, punya modal berapa? Nah itu yang menjadi tantangan juga. Makanya di Nasdem kita di pusat sana yang muda-muda itu punya kelompok sendiri tuh. Jadi kita diedukasi. Misalnya ketika budget kita terbatas, apa sih yang harus kita lakuin dalam rangka memenangkan hati masyarakat? Nah, strategi-strategi itu yang kita harus lebih andil. Jadi kalau misalnya bos-bos yang udah lebih senior, itu gampang aja neraktir misalnya kan, neraktir masyarakat atau bikin pesta atau bikin kampanye-kampanye akbar. Ya mungkin kita harus lebih kreatif gitu loh, lebih kreatif untuk mengemas kerja-kerja politik kita ke masyarakat, karena kan pada akhirnya nggak melulu soal uang gitu loh, tapi kan bicara tentang meyakinkan itu saya pikir selain memang kuasa Allah juga yang bolak-balikan hati manusia ya, tapi balik lagi kepada pembawaan, visi kita, nawaitu kita, nah itu yang paling penting sih menurut saya. Makanya luruskan niat aja dulu. Gitu. Iya. Oh jadi Bang Nik ini mau membuktikan ya kalau meskipun tanpa uang gitu kita tetap bisa meraih hati masyarakat. Kalau misal tanpa uang mungkin hampir pasti nggak mungkin lah Mbak, karena kan pasti bensin aja ada, terus juga harga bensin naik nanti bentar lagi misalnya, terus juga pasti kita nongkrong mungkin kan, misal kita bertamu dia nyiapin kopi ya mungkin kita nyiapin donat juga gitu, kita yang bawain roti. Pasti kan kalau misalnya, untung saya nggak ngerokok tapi mungkin masyarakat yang saya ajak ngobrol nanti ngerokok misalnya gitu. Tapi yang seperti itu kan saya pikir itu hanya ongkos pergaulan gitu. Jadi walaupun dibilang tanpa uang sih enggak, tapi kan pasti kita ada neraktir juga lah kayak gitu. Tapi ya nggak melulu yang kayak satu suara, satu kepala berapa ratus ribu, nah yang gitu yang kita sepakat nih misalnya itu, karena kita masih yang muda-muda ini gitu. Oke, iya. Nah terakhir ini Bang Nik ya, nanti apa sih harapan Bang Nik gitu ya sebagai anak muda, nanti siapapun nanti yang terpilih jadi wakil rakyat, apa nih harapan Bang Nik gitu? Ya kalau kita sih memang berharap kemajuan itu harus ya. Jadi kita yang muda-muda ini selalu greget. Kemajuan itu nggak berjalan di tempat ataupun berjalan pelan. Bahwa apapun kondisi persoalan itu kita harus punya lebih semangat lah, punya spirit lah. Terus juga terutama kalau dalam level ini baik itu tingkat kabupaten maupun provinsi kita Lampung, ada sinergitas tuh antara legislatif dan eksekutif untuk pembangunan kita. Dan harapan kami yang muda-muda ini kan, walaupun kita minim pengalaman, tapi kan kita menawarkan hal-hal yang baru. Jangan-jangan nih kalau misal para senior-senior mungkin punya gagasan juga, tapi karena punya beban masa lalu ataupun mungkin ngerasa ini pernah dia coba dulu tapi nggak berhasil jadi malas mencoba lagi, ya mungkin kita yang muda-muda minim pengalaman ini nih mungkin bisa memberikan sebuah terobosan. Yang penting, yang paling saya coba pengen ajak anak-anak muda tentunya itu kita nggak boleh kehilangan harapan pada intinya. Dan secara mentalitas yang pengen saya coba edukasi dan ajak teman-teman itu, ayo kita ngelihat pembangunan ataupun ranah-ranah politik ini nggak cuma tentang hitam putih nih. Karena nggak akan pernah ada kayaknya Ratu Adil itu atau pemimpin yang memang turun dari langit yang sempurna banget, itu nggak pernah ada. Setiap orang pasti punya kelebihan dan kelemahannya, tapi kekritisan kita itulah yang bisa melihat, oh pemimpin tipe seperti ini nih yang dibutuhin kita, terlepas dari kekurangannya seperti itu. Jadi ya mulai sikap kritis atau mentalitas kita itu kita paham konsekuensi pada intinya gitu. Jadi kita nggak hanya terjebak pada proses politik yang ini suku AB misalnya itu, atau tadi money politik, terus juga kita nggak terjebak pada slogan-slogan yang hampir mustahil diwujudin lah kalau bisa. Jadi benar-benar
si kandidat-kandidat politik itu mampu membaca situasi itu secara makro, mikro, dan memang bisa akurat menjawab persoalan dan tantangan masyarakat. Iya, oke ya. Semoga nanti Bang Nik kepilih lah ya. Semoga laku ya. Semoga laku Semoga laku. Saya yakin kok Bang Nik pasti bisa lah membantu berbagai permasalahan yang ada di sekitar kita. Amin. Dari yang kecil, Mbak. Oke Bang Nik, sebelum kita akhiri ini ada yang mungkin mau Bang Nik sampaikan? Kalau intinya jangan putus asa lah gitu. Banyak harapan itu selalu ada, dan semoga kalau misalnya ini kita dilihat oleh banyak orang, intinya pesan kita samalah. Kalau mau berbuat baik, ayo bareng-bareng. Semua kita harus kolaborasi. Ini bukan PR mudah buat ngejawab tantangan zaman nih. Jadi nggak boleh kayak gitu-gitu aja. Jadi kita pengennya kayak gitu. Ya, terus juga paling memoto khairu kasan fauhum minas gitu. Sebagai manusia yang bermanfaat terhadap sesama. Jadi semoga istiqomah lah ya. Baik, terima kasih Bang Nik ya atas waktunya, udah jauh-jauh datang dari Lampung Tengah. Nanti kalau diundang lagi boleh ya datang lagi. Boleh. Nanti kalau bisa pemuda-pemuda itu rame tuh. Jadi kayak diskusi publik ataupun dialog gitu. Jadi seru pasti. Oke, terima kasih banyak ya Bang Nik ya. Terima kasih Mbak Dini. Ya, Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dengan Bang Nik. Sampai jumpa lagi di Bincang Politik berikutnya. Selamat malam. Oke, udah Mbak. Udah. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Uang senilai 2,5 miliar rupiah di rumah Profesor Karomani diamankan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyasar rumah mewah milik Profesor Karomani untuk digeledah pada Rabu 24 Agustus 2022. Penggeledahan dimulai dari pukul 9:47 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17:26 waktu Indonesia Barat. PLT Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangan persnya yang diterima Tribun Lampung pada Kamis 25 Agustus 2022. KPK berhasil mengamankan uang tunai total 2,5 miliar pada penggeledahan di Lampung pada 24 Agustus 2022. Menurut Ali, uang tersebut diamankan dari rumah Karomani.
Menurutnya, pihaknya akan melakukan analisa terkait uang tunai yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Karomani. Bila berdasarkan analisa uang tersebut berkaitan dengan kasus suap yang menjerat Karomani, maka akan disita sebagai barang bukti yang nantinya akan dikonfirmasi dengan saksi. Sebelumnya, Lurah Rajabasa Jaya Sumarno saat ditemui Tribun Lampung mengatakan dirinya menyaksikan penggeledahan di rumah Karomani. Adapun barang yang disita diantaranya kwitansi, sertifikat, uang tunai di dalam plastik dan tas. Uang pecahan senilai Rp100.000 dan Rp50.000 ditemukan di dalam plastik dan tas gendong di rumah Pak Karomani, katanya. Bahkan laptop dan flash disk juga ikut dibawa, namun tidak ada emas yang disita. Sementara Ketua RT 07 Rajabasa Jaya Harsuludin mengatakan hanya mendampingi saat semua berkas diamankan oleh pihak KPK. Selain itu, laptop dan kwitansi semuanya pun disita. Selain itu, semalam KPK juga melakukan penggeledahan di rumah Ketua Senat Unila Muhammad Basri di perumahan Korpri Harapan Jaya, Sukarame. Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua RT 06 Lingkungan 2 Korpri Raya Sukarame, Denny Arianto kepada Tribun Lampung pada Kamis 25 Agustus 2022. Menurut Denny, semalam penyidik KPK ke rumah warganya M. Basri dan ia langsung menyaksikan penggeledahan tersebut. Ia mengatakan penggeledahan berjalan lancar dan pihak keluarga sangat kooperatif. Denny mengaku selain dirinya, adik ipar Pak Basri, istri dan anaknya laki-laki tertua yang baru saja lulus dari STPDN juga turut menyaksikan penggeledahan. Ada 4 kamar yang digeledah dan keluarga diminta menunjukkan ruangan, termasuk rumah mertua beliau juga digeledah. Denny mengatakan penyidik KPK membawa 1 koper dalam penggeledahan yang berlangsung dari selesai azan maghrib hingga selesai azan isya. Adapun barang yang diangkut seperti berkas saja kalau uang tidak ada. Sampai saat ini tidak ada polisi lain di rumah Muhammad Basri. Berita selanjutnya, sakit warga Waiharu pesisir barat terpaksa ditandu menuju puskesmas. Kembali terjadi, puluhan warga Waiharu pesisir barat harus bergotong royong membawa seorang warga untuk berobat ke puskesmas Bengkunat dengan menggunakan tandu. Hal tersebut terlihat dari video yang viral di masyarakat pesisir barat Lampung pada Kamis 25 Agustus 2022. Pada video tersebut terlihat warga membawa pasien menggunakan tandu yang terbuat dari kain sarung dan sebilah bambu. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Lampung, warga tersebut berasal dari Pekon Siring Gading, Waiharu pesisir barat. Menurut Peratin Siring Gading Rohman, saat ini pasien sudah dirujuk ke rumah sakit di Kota Bandar Lampung. Pasien tersebut bernama Rudi Hartanto dan berusia 59 tahun. Ia mengalami penyakit komplikasi paru-paru, jantung, dan tumor ganas di bagian perutnya. Diceritakan Rohman, warga yang sakit terpaksa ditandu untuk berobat ke puskesmas Bengkunat demi mendapatkan perawatan. Adapun jarak dari Pekon Siring Gading ke puskesmas Bengkunat yakni sejauh 15 km dengan berjalan kaki. Untuk mempercepat perjalanan menuju puskesmas Bengkunat, warga yang sakit kemudian dibawa menuju pelabuhan di Bandar Dalam yang berjarak sekitar 6 km. Setelah di pelabuhan Bandar Dalam, pasien dibawa ke pelabuhan Kota Jawa Bengkunat menggunakan perahu, baru kemudian dibawa ke puskesmas Bengkunat. Kemudian saat sampai di puskesmas Bengkunat, warga langsung dirujuk ke rumah sakit di Bandar Lampung. Rohman mengatakan kejadian tersebut bukanlah kali pertama. Bahkan hampir setiap warga di Waiharu bila mengalami sakit berat dan butuh penanganan cepat, maka warga selalu bergotong royong menggunakan tandu untuk dibawa berobat ke puskesmas ataupun rumah sakit.
Bahkan terkadang masyarakat yang butuh penanganan cepat akhirnya meninggal dalam perjalanan lantaran jaraknya yang cukup jauh. Untuk itulah sebagai wakil masyarakat Waiharu, ia berharap supaya pemerintah memberikan perhatian. Diketahui Waiharu merupakan satu-satunya daerah terisolir di pesisir barat Lampung. Pembangunan jalan dari Waiharu menuju Waiheni hingga kini masih terganjal belum diterbitkannya surat perjanjian kerjasama antara Pemda Pesisir Barat dengan BBTNBS. Berita selanjutnya, Rektor ditangkap KPK, mahasiswa Unila malah terlibat tawuran. Rektor Universitas Lampung nonaktif Profesor Karomani saat ini ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Namun, mahasiswa kampus hijau tersebut malah terlibat tawuran yang terjadi pada Rabu 24 Agustus 2022 malam. Berdasarkan 3 video yang diterima Tribun Lampung pada Kamis 25 Agustus 2022 dengan durasi masing-masing 14 detik, 27 detik, dan 21 detik menginformasikan kalau ada kejadian semalam di lingkungan kampus Universitas Lampung. Dalam keterangan video dijelaskan bahwa sedang terjadi kerusuhan di Unila. Diduga kerusuhan tersebut disebabkan karena terjadinya tawuran. Dilanjutkan video lainnya yang berdurasi 21 detik dengan suara yang sama mengatakan belum jelas pelaku kerusuhan tersebut. Berdasarkan informasi dari internal Universitas Lampung yang enggan disebutkan namanya, bahwa info tersebut semalam telah terjadi kisruh yang terjadi di pusat kegiatan mahasiswa Unila. Dijelaskannya bahwa keributan tersebut terkait dengan konsolidasi aksi yang rencananya digelar pada hari ini. Ada ketidaksepahaman pada tuntutan aksi. Keributan tersebut terjadi diduga antara teman-teman dari aliansi dengan mahasiswa dari salah satu fakultas sehingga akhirnya terjadi bentrokan. Sementara itu, Kapolsek Kedaton Kompol Atang Samsuri saat ditanya apakah tawuran semalam di Unila, dirinya belum mendapatkan laporan terkait tawuran tersebut. Menurutnya saat ini ia belum pulang dari semalam karena sedang melakukan pengamanan Ketua DPR RI Puan Maharani. Sehingga dirinya belum mengetahui adanya tawuran tersebut. Dijelaskan oleh Kompol Atang bahwa rencananya benar hari ini akan diadakan demonstrasi. Berita selanjutnya, Puan Maharani tanam pohon alpukat panen madu hingga bertemu kader PDIP di Lampung Selatan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lampung Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Didampingi oleh Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin dan Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto, Puan Maharani langsung menuju ke kawasan penyaga hutan lindung Raja Basa yang berlokasi di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Sesampainya di sana, Puan langsung disambut PLT Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono, Dirjen Hortikultura Pri Hasto Setianto, dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Selatan Bibit Purwanto. Pada kesempatan tersebut, Puan turut melakukan kegiatan penghijauan dengan menanam 1000 batang pohon alpukat ratu. Puan bersama 3 perwakilan dari kelompok wanita tani serta 3 perwakilan petani di Lampung Selatan. Selain itu, terdapat bantuan 1000 bibit kopi dan 500 bibit lada dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung yang akan ditanam di desa-desa sekitar Gunung Raja Basa yang masuk ke dalam register 3 hutan lindung dengan luas 5.200 hektar. Puan mengatakan penanaman pohon buah-buahan di kawasan penyangga hutan lindung Raja Basa adalah langkah untuk menjaga kelestarian lingkungan alam di Kabupaten Lampung Selatan.
Selain itu, Puan juga berkesempatan untuk memanen madu lebah Trigona SP atau madu kelanceng milik Heri Damora yang merupakan salah satu petani lebah di kebun lebah Simpur, Desa Kecapi, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Bahkan, Puan ikut mencicipi langsung madu lebah Trigona SP yang memiliki banyak khasiat untuk kesehatan tubuh. Kemudian Puan didampingi oleh Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto melakukan dialog singkat bersama masyarakat dan para petani setempat seputar keunggulan dan perkembangan pertanian di Kabupaten Lampung Selatan. Ia juga menampung aspirasi para KWT dan petani Lampung Selatan terkait kendala di dunia pertanian, mulai dari masalah penyediaan sarana pertanian, permodalan dan pemasaran, dan dalam kesempatan itu turut diberikan bantuan 10 unit traktor roda 2 dan 10 unit pompa air dari Kementerian Pertanian. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto menjelaskan keunggulan serta capaian sektor pertanian di wilayahnya. Berikut wawancara dengan Puan Maharani. Sumber daya alam yang ada, yaitu salah satunya perikanan ikan tawar yang tadi saya sudah coba, itu bisa sangat berkembang. Tentunya saya berharap itu bisa kemudian membuat para petani, nelayan yang ada di sini lebih sejahtera daripada sebelumnya. Jadi saya tetap akan membantu melalui pemerintah pusat untuk bisa berkontribusi bergotong royong kepada tulang bawang, dan bagaimana kemudian pemanfaatan semua program-program pemerintah di daerah yang khususnya di tulang bawang ini memang bisa dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Cukup. Maaf. Izin. Jangan dekat-dekat mobil. Berita selanjutnya, Bupati Dendi targetkan tiap desa di Pesawaran miliki mobil ambulans. Bupati Dendi Ramadona menginginkan setiap desa di Kabupaten Pesawaran memiliki mobil ambulans. Hal tersebut dikemukakan oleh Bupati saat menerima kedatangan Self-Regulatory Organization Pasar Modal Indonesia dalam rangka memberikan bantuan fasilitas kesehatan di Pesawaran pada Kamis 25 Agustus 2022. Pagi Tribuners. Adapun SRO Pasar Modal Indonesia itu kali ini saya berada di Aula Pemuda Kabupaten Pesawaran Tribuners dalam rangka penyerahan ambulan dari Pasar Modal Indonesia kepada pemerintah Kabupaten Pesawaran Tribuners. Untuk fasilitas kesehatan yang diberikan berupa 1 unit mobil ambulans yang dilengkapi barang medis habis pakai serta beberapa alat kesehatan lainnya. Bupati Dendi pun secara langsung melihat secara detail bisa kita lihat suasananya dan mengenai apa yang saat melihat kelengkapan yang terdapat di dalamnya. Ia dalam acara yang dilakukan pada pagi hari ini Tribuners. Kendaraan ambulans yang ada di Kabupaten Pesawaran. Nantinya unit ambulans tersebut akan diserahkan kepada unit pelaksana teknis acara ini Dondong, sehingga ambulans ini akan digunakan untuk melengkapi pelayanan kesehatan yang terpusat. Penyerahan ambulan ini akan memberikan mobil ambulan yang dilengkapi oleh Dia juga menjelaskan bahwa Kabupaten Pesawaran saat ini masih sangat minim pelayanan ambulans. Karena seharusnya Pesawaran memiliki 20 hingga 25 unit ambulans, bahkan lebih baiknya setiap desa memiliki 1 unit mobil ambulans. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Pesawaran, Media Apriliana mengatakan, hadirnya unit ambulans ini bisa membantu dalam pelayanan untuk layanan rujukan menuju rumah sakit.
Berita selanjutnya, Oracle & Co gelar diskon hingga 50%. Oracle & Co dan Fanboy Rusi memiliki promo menarik untuk semua pelanggan setianya. Supervisor Oracle & Co, Imam, mengatakan promo berlaku di semua cabang Oracle & Co di Bandar Lampung. Adapun cabangnya yakni berada di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Imam Bonjol. Selain itu, promo juga berlaku di Fanboy Rusi yang ada di Metro, Pringsewu, Bandar Jaya, Unit 2, dan Bukit Kemuning. Promo ini berlaku selama persediaan masih ada. Jadi, kalau ingin mendapatkan promo ini, segera datang ke Oracle & Co atau Fanboy Rusi. Untuk promonya sendiri adalah diskon 35% untuk sandal slide. Adapun sandal slide adalah salah satu sandal favorit banyak orang karena sandalnya nyaman digunakan dan cocok digunakan untuk jalan-jalan santai. Lalu ada juga promo diskon 50% untuk gelang rubber. Gelang rubber adalah gelang kekinian yang memiliki beragam warna menarik. Dengan adanya diskon-diskon ini, harga sandal slide dan gelang rubber jadi lebih terjangkau. Menurut Imam, pada Kamis 25 Agustus 2022, sebelum diberikan diskon, harganya sudah terjangkau sehingga makin murah. Selain diskon, ada juga promo member. Pada promo ini, pelanggan akan mendapatkan gratis member jika melakukan pembelian produk apa saja minimal senilai Rp250.000. Kalau sudah memiliki member, pelanggan akan mendapatkan diskon sebesar 5% dan berlaku untuk pembelian produk apapun. Menurut Imam, Oracle & Co dan Fanboy Rusi adalah toko yang menjual produk fashion pria dan wanita. Produk fashion itu beragam seperti pakaian, celana, sandal, sepatu, dan aksesoris. Produk fashion itu pun dijamin berkualitas dan awet. Selain itu, produknya pun bisa mengikuti tren kekinian dan tentunya limited edition. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa. Tribuners, kembali lagi di Wisata Lampung. Wisata Lampung kali ini lagi ada di The Magnolia Floral Cafe. Para pecinta bunga sepertinya wajib nih berkunjung ke restoran satu ini, terutama cewek-cewek ya. The Magnolia Floral Cafe merupakan restoran berkonsep bunga. The Magnolian Floral Cafe ini berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 108 Rawa Laut, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung. The Magnolian Floral Cafe ini memanjakan mata pengunjungnya dengan suasana romantis penuh dengan dekorasi rangkaian bunga yang elok.
Jumlah bunga yang terpajang lumayan banyak loh. Hampir di setiap penjuru ruangan restoran penuh dengan hiasan bunga. Temboknya juga dicat dan dilukis mural dengan warna yang manis dan ceria. Warna gambar mural di tembok tersebut senada dengan warna-warna bunga koleksi The Magnolia Floral Cafe. Di tengah-tengah bunga, berdiri beberapa kursi kayu, sofa, beserta meja makan kapasitas 4-8 orang per meja. The Magnolia Floral Cafe menyediakan 2 ruangan indoor lantai dasar dan juga atas, serta 1 ruangan outdoor di belakang. Saat berkunjung ke The Magnolia Floral Cafe, kurang lengkap bila tidak mencicipi hidangan makanan dan juga minuman manis di dalamnya. The Magnolia Floral Cafe ini menyajikan berbagai menu lengkap ala restoran mewah. Ada menu premium, menu sarapan, hidangan utama, hidangan penutup, makanan ringan, dan juga minuman. Terdapat sekira 34 menu yang bisa dipilih di sana. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp15.000 sampai Rp160.000 untuk menu versi premium. Makanan diolah oleh koki berpengalaman. Maka tidak heran nih bila saat mencoba daging ayamnya, teksturnya sangat juicy dan juga empuk. Ayam taliwang dan ayam geprek sambal matah jadi menu rekomendasi di The Magnolia Floral Cafe ini. Ayam taliwang merupakan kuliner dengan racikan bumbu khas Nusa Tenggara Barat. Ayam taliwang ini dikombinasikan dengan nasi dan juga sayur urap beserta sambal bawang putih yang mantap loh. Tampilan ayam yang sudah dibaluri bumbu hampir seperti ayam bakar, yakni berwarna kecoklatan. Rasa bumbu ayam taliwang ini ringan, yakni manis dan juga gurih. Sementara tekstur daging ayam taliwang sangat juicy dan juga empuk, sehingga sangat mudah dibelah menggunakan sendok. Sedangkan rasa gurih sambal bawang beserta urap menggenapi rasa ayam taliwang. Sama halnya dengan menu ayam katsu sambal matah. Dagingnya tebal berbalut tepung crispy. Teksturnya pun sama empuknya. Kepedasan sambal matah juga bisa menyesuaikan selera loh. Kemudian, rekomendasi menu selanjutnya adalah tiramisu cone shake. Tiramisu cone shake bisa jadi favorit loh,
Terlihat, gelas kaca nampak terisi penuh dengan cairan kental rasa tiramisu. Di dalamnya terdapat es krim, whipped cream, ditaburi dengan cocoa chips, lalu ditancapkan dengan wafer, biskuit Oreo, serta kon tebal. Wow, ngiler banget nih. Tiramisu konsek juga dicampurkan dengan rasa kopi loh. Namun apabila tidak suka kopi, bisa kok request. The Magnolia Floral Cafe ini menjadi tempat favorit juga untuk acara privat, terutama bagi para wanita. Acara yang biasa diselenggarakan seperti ulang tahun, bridal shower, dan sebagainya. The Magnolia Floral Cafe ini menyediakan dekorasi gratis juga untuk kegiatan privat. Sehingga tidak perlu repot lagi untuk memikirkan dekorasi dan sebagainya. The Magnolia Floral Cafe ini selain merupakan sebuah kafe, juga sekaligus menjadi toko bunga. The Magnolia Floral Cafe ini sudah lama buka, yakni mulai pada Juni 2016. Konsep floralnya berawal dari pemilik yang suka dengan bunga. The Magnolia Floral Cafe ini telah memiliki pelanggan yang seringkali berbelanja bunga di situ. Pelanggan biasanya datang lalu merangkai bunga sesuai keinginan untuk dihadiahi pada rekannya. Bunga yang ada di The Magnolia Floral Cafe ini berbahan sintetis mirip dengan bunga aslinya loh. Sehingga kelebihannya juga bisa disimpan sampai kapanpun. Begitu pula dengan karangan bunganya. Karangan bunga dari The Magnolia Floral Cafe ini sifatnya bukan sewa, melainkan jadi hak milik. Harga karangan bunga di The Magnolia Floral Cafe ini mulai dari Rp250.000 sampai 3 juta. Baiklah Tribuners, itulah tadi The Magnolia Floral Cafe. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, balik lagi bersama dengan Kusnul Asyaifah di talk show Tribun Lampung. Tribuners, hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial dan tentunya tema hari ini juga sangat spesial sekali Tribuners. Tema kita hari ini adalah Lampung Bangkit bersama dengan Hantoni Hasan, dan sekarang saya juga sudah bersama dan kedatangan Bang Hantoni Hasan langsung ya Bang. Ya. Halo Bang, selamat siang. Selamat siang. Ya. Gimana nih Bang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, sehat. Nah Tribuners, hari ini kita akan berbincang-bincang selama kurang lebih 20-30 menit. Minta waktunya gak apa ya Bang ya. Kita bakalan sharing dengan Tribuners di rumah seputar dengan aktivitas, kegiatan, dan juga lagi sibuk ngapain gitu Bang kira-kira ya. Oke. Nah mungkin kesibukannya sekarang lagi ngapain nih Bang? Ya biasa aja. Biasa aja. Biasa aja seorang Bang Hantoni Hasan biasa aja ngapain nih? Iya. Sehari-hari di rumah, kemudian apa namanya, kan ada pekerjaan, usaha, kadang-kadang ke tempat usaha. Oke. Kemudian kalau urusan politik saya diamanai teman-teman di Dewan Pakar Provinsi PKS. Itu sehari-hari ya, untuk aktivitas sekarang ya Bang ya. Nah Bang Hantoni juga kan kita tahu sebagai ex dari DPRD ya, yang pernah mencalon di provinsi dan juga kota ya Bang. Bisa jelasin nggak Bang dengan Tribuners di rumah perbedaannya ketika Abang menjabat sebagai dewan di kota dan di provinsi gitu Bang? Ya, sebenarnya kalau dari sisi fungsi sama ya, bahwa kalau di DPRD itu kan ada 3 fungsinya. Pertama adalah legislasi, yaitu membuat peraturan Perda, peraturan daerah. Kemudian sekarang namanya Bapemperda. Kemudian ada fungsi anggaran, yaitu membahas anggaran APBD. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengawasan ya terhadap pelaksanaan APBD dan pelaksanaan peraturan perundangan lainnya ya. Hanya saja memang kalau kota dengan provinsi itu bidang tugas dan cakupan tugasnya saja yang berbeda. Yang berbeda mungkin ya. Kalau provinsi dia cukup luas ya. Iya, seluruh provinsi Lampung karena kewenangannya berbeda dengan kewenangan kabupaten kota. Nah, seperti itu. Nah, kan Abang sudah tidak menjabat lagi nih, udah ex ya dari DPRD kota maupun provinsi. Bentuk pengabdian Abang nih sekarang terhadap masyarakat Lampung ini seperti apa nih Bang? Ya, karena kita memang berkecimpung ya di politik, ya namanya partai politik ini kan memang mencoba gitu kan untuk memberikan sumbangsih ya terhadap pembangunan di provinsi, karena kita punya struktur partai, kemudian ada fraksi anggota dewan kita di kabupaten kota ya, kemudian juga kita punya apa namanya ya, khususnya di saya sekarang itu di Dewan Pakar itu memang partai PKS itu sendiri. Jadi memang partai politik itu berfungsi sebagai counterpart istilahnya pemerintah. Counterpart itu artinya mitra. Artinya memberikan masukan, karena kan pilar-pilar demokrasi itu kan bukan hanya pemerintah saja, tetapi tentu ada partai politik, kemudian ada dunia usaha, kemudian ada juga LSM dan sebagainya. Nah itu, tentu kita ya sangat pedulilah dengan provinsi kita ya, bagaimana caranya agar potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah kita ini bisa teraktualisasi sehingga masyarakat Lampung ini bisa menjadi lebih sejahtera. Ya, berarti memang controllingnya di masyarakat Lampung itu masih ada melalui PKS ini tadi, partai itu tadi ya Bang ya? Ya, sebagai dari partai, sebagai anggota masyarakat. Iya, kita kan masyarakat ini kan
sebaiknya itu tidak pasif ya, bukan hanya sebagai objek pembangunan. Benar. Ya, kita harus menunjukkan kepedulian kita. Artinya semakin masyarakat itu berpartisipasi, sebenarnya itu peluang agar pembangunan dan pemerintahan daerah ini berjalan dengan baik itu semakin tinggi sebenarnya. Bang Antoni, kan sudah lama juga ya menjabat, kurang lebih 15 tahun lah gitu di anggota legislatif DPRD. Apa pandangan Bang Antoni terhadap Provinsi Lampung ini, Bang? Ya, sebenarnya alhamdulillah ya, provinsi kita ini kan sebenarnya yang sudah sering disebut-sebut lah ya, memiliki potensi yang sangat besar ya, baik dari sisi geografisnya, artinya posisi yang terletak di ujung pulau Sumatera, kan ini kan menjadi arus lalu lintas ya. Benar. Dua pulau yang penduduknya terbesar di Indonesia kan. Iya. Dan Bakau itu kan pelabuhan yang tersibuk di Indonesia itu, ya kan? Lalu lalang. Ya, kemudian sumber daya alamnya, kemudian sumber daya manusia sangat luar biasa. Ya, apalagi dengan adanya jalan tol ya, infrastruktur, kita melihat ini satu berkah tersendiri sebenarnya bagi Provinsi Lampung ya. Karena kan provinsi yang di atas kita ini kan, misalnya Jambi itu kan nggak punya pantai dia, kemudian Sumatera Selatan, Bengkulu, tapi pantainya itu ngadep samudra, ya kan? Jadi sehingga kita sudah saksikan sekarang setiap akhir pekan, bahkan mulai dari Jumat, Kamis itu kan udah penuh benar Lampung ini. Saya kira ini juga sebuah peluang juga untuk bisa dimanfaatkan ya untuk kesejahteraan masyarakat Lampung. Artinya memang Lampung itu mempunyai potensi yang besar ya Bang ya? Iya, betul. Oke. Nah, kalau untuk persoalan mungkin yang paling krusial di Lampung ini, apa tuh Bang kira-kira? Dan menurut Abang sendiri, Lampung ini sudah ada kemajuan nggak? Atau memang jalan di tempat aja gitu Bang? Ya, kalau menurut saya, kemajuan yang tidak signifikan. Kalau dibandingkan dengan tadi itu potensi yang dimiliki. Oke. Artinya itu salah satu menurut saya yang problem ini terbukti dengan misalnya tingkat kemiskinan yang masih tinggi, kemudian IPM yang masih rendah, kemudian kesenjangan pembangunan antar daerah. Ya kan, misalnya kita lihat misalnya daerah-daerah misalnya Mesuji, kemudian Tulang Bawang, itu kan Lampung Barat, itu kan masih sangat ya, kalau masih tertinggal lah kalau dibandingkan dengan misalnya Kota Bandar Lampung Kota Bandar ini Lampung, ya Metro, atau misalnya apa namanya Lampung Tengah gitu kan. Dan bukan hanya antar kabupaten kota, di dalam satu kabupaten atau satu kota pun terjadi kesenjangan juga. Oh ya. Ya, misalnya kalau di Bandar Lampung ini kan antara teman-teman yang tinggal di pesisir, gitu kan, dengan yang di tengah kota itu beda lagi. Iya. Begitu juga misalnya di kabupaten, ya kan, yang mereka yang dekat dengan kota, misalnya kalau di Tulang Bawang itu misalnya di unit 2-nya dibandingkan dengan yang di pelosoknya, itu terjadi juga kesenjangan-kesenjangan. Lampung Selatan misalnya juga kan, ya kan, kita bisa lihat ya. Lampung Timur misalnya daerah-daerah pesisir dibandingkan daerah-daerah tengahnya. Nah, ini problem juga gitu yang memang harus kita atasi gitu bersama. Ya. Jadi melihat dari persoalan-persoalan itu tuh Bang, kan tadi memang ada kesenjangan antar daerah, antar wilayah yang memang kita tahu itu belum tersentuh gitu Bang ya. Sebetulnya yang salah itu apanya tuh Bang? Kalau Abang lihat dari sisi kacamata Bang Antoni Hasan. Ya, sebenarnya kan persoalan ini kan, setiap persoalan itu kan tidak berdiri sendiri sebenarnya. Pasti ada faktor yang saling terkait. Tetapi di antara faktor-faktor tersebut itu tentu kita harus punya apa namanya kunci-kunci untuk menyelesaikan persoalannya. Nah, kalau salah satu persoalan kita, kalau menurut saya adalah persoalan pemimpin dan kepemimpinan. Ya kan?
karena bagaimanapun ya ketika satu daerah itu dia memiliki pemerintah, ya kan, dia kan memiliki pemerintahan, ya tentu kewenangan itu kan sangat besar mereka miliki. Nah, dengan kewenangan yang dimiliki itu semestinya bisa berbuat banyak. Maka saya menganalisinya salah satu faktor yang harus diperbaiki adalah kepemimpinan itu. Kepemimpinannya. Iya, gitu kan. Terlepas siapapun orangnya, gitu kan. Nah, karena kalau kita melihat ketika misalnya kepemimpinan itu dia sudah diberikan amanah, memegang kewenangan yang besar, tapi kewenangan ini tidak bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, ya nggak akan ada perubahan. Benar. Atau, ya, yang signifikan seperti itu, Mbak. Ya. Memang kepemimpinan itu menjadikan satu faktor dari semua ya Bang ya, yang memang kita tahu gitu. Nah, kalau menurut Abang sendiri sih kepemimpinan yang baik itu seperti apa tuh Bang? Jadi begini ya, kalau daerah kita ingin maju sebenarnya paling ada tiga hal, Mbak. Iya. Pertama adalah pemimpinnya. Kemudian yang kedua adalah penyelenggara ya, pemerintahan dan pembangunan itu sendiri. Ya, artinya birokrasinya itu harus bagus, ya. Nah, kemudian tentu setelah itu baru strategi pembangunan yang harus kita ambil. Nah, kebanyakan kita ini kan berbicara di hilir. Menyelesaikan masalah pembangunan, apa sebenarnya program-programnya, strateginya. Tetapi sepanjang pemimpinnya kemudian yang melaksanakannya itu, yaitu birokrasinya ini belum beres, ya otomatis program-program sebaik apapun dia tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, kan itu kan persoalannya, gitu kan. Artinya sehingga kalau dalam konteks kita misalnya macam-macam kan jargon kan, ya enggak, misalnya Lampung maju, berjaya atau apa gitu kan, ya hanya sebatas jargon. Iya, karena itu tidak dilaksanakan secara konsisten. Nah, jadi itu sebenarnya tiga hal itu sebenarnya saling terkait. Nah, faktor utamanya itu adalah pemimpinnya. Iya, seperti itu. Artinya kan masyarakat kita kan harus kita ajak ya, harus dipelopori, ya kan. Saya pikir masyarakat kita kalau misalnya dia dikasihkan contoh yang baik, diajak ya untuk berpartisipasi, kemudian dia ada trust ya, dengan pemerintah, saya kira lebih mudah kok. Problem itu bisa terselesaikan ya, Bang? Bisa diselesaikan dengan baik ya. Dulu kan partisipasi masyarakat sangat luar biasa. Iya. Tapi ketika misalnya sekarang ini seolah-olah kalau mau jadi pejabat publik itu adalah hanya untuk keuntungan sang pejabat, makanya akhirnya masyarakat itulah yang minta DP duluan, istilah sekarang kita kan, gitu kan, ya kan, nggak akan ada guna-gunanya. Kalau zaman dulu kan banyak inisiasi masyarakat, volunteer kan, maksud saya misalnya tugas sebagai RT itu kan tugas guyup ya, artinya bagaimana kita menyelenggarakan pemerintahan pada tingkat RT, ngebantu Linmas dan sebagainya. Nah, sekarang ini kan hampir semua petugas-petugas itu kadang-kadang semuanya sudah harus ada hitung-hitungan semua, ya kan? Kenapa? Ya mungkin kita tidak bisa salahkan juga, karena seolah-olah kalau kita berkecimpung di dalam pemerintahan ini ya harus ada upahnya. Jadi semerta-merta harus berdasarkan dengan uang. Iya, gitu, jadi semuanya sekarang sudah dihitung dengan pamrih seperti itu. Semua, iya, pamrih semua, karena mereka menganggap atau mungkin selama ini mereka melihat orang menjadi pejabat publik itu adalah ajang untuk mencari duit, bukan untuk mengabdi. Nah, itu persoalannya. Ya kan? Semuanya aja mau mencari duit. Coba sekarang ini kita kalau misalnya politisi ngajak orang kumpul-kumpul, itu udah pasti itu minta ongkos, ya kan? Karena mereka menganggap semua orang sama aja,
Ya kamu kan ngumpulkan dalam rangka mencari dukungan saya, gitu kan. Walaupun mungkin kalau menurut saya ada juga yang pemimpin politisi itu yang mau benar-benar berniat untuk memberikan sumbangsih ya kepada masyarakat, gitu kan. Yang tadinya itu hanya sekedar ya kalau ongkos wajar gitu kan, tapi sekarang kan sudah tidak seperti itu. Nah kalau menurut saya hal-hal seperti ini harus kita putus, Mbak. Kalau enggak nanti lambat dan itu menjadi image buruk gitu kan menjadi image buruk, dan artinya partisipasi masyarakat itu nanti akan sulit diharapkan. Nah kalau partisipasi masyarakatnya kecil di dalam pembangunan ini, ya pemerintah bisa dipastikan akan sulit untuk melaksanakan pembangunan. Karena memang pembangunan itu juga kerjasamanya dengan masyarakat. Iya. Tentu juga trust dari masyarakat yang kita perlukan gitu. Betul. Termasuk dunia usaha. Usaha juga. Misalnya ada kasus di Bandar Lampung misalnya yang tidak mau bayar pajak itulah, ada satu perusahaan misalnya. Kalau menurut saya akar masalahnya kan sebenarnya salah satu bisa jadi karena persoalan trust itu. Ya, dia tidak yakin mungkin pajak dia yang dia kumpulkan itu adalah sepenuhnya digunakan untuk pembangunan, gitu kan? Jadi ada ketidakpercayaan di situ, ada keraguan kan seperti itu. Makanya kita juga harus mengembalikan image itu lagi ya, Bang ya. Iya, gitu kan. Jadi seolah-olah kan sekarang ini kan apa namanya? Pemerintah kehilangan trust dari masyarakat. Dari masyarakat. Kalau sudah terjadi kehilangan trust seperti itu, otomatis kan bagaimana dia bisa sulit dia untuk bekerja sama kan? Orang kan bekerja sama kan saling percaya. Benar. Nah seperti itu. Nah kalau udah sulit nih Bang kepemimpinannya dan juga kita pembangunan tadi, terus menurut Abang mode kepemimpinan seperti apa modelnya yang kira-kira bisa diterapkan dan itu bisa menjadi baik gitu Bang? Ya sebenarnya kalau dia dalam teori ya dan praktek ya kita melihat ya untuk menumbuhkan apa namanya kepercayaan itu, misalnya ada istilah orang sekarang itu adalah pemimpin yang melayani atau istilah orang apa itu altruistik ya istilahnya ya, bahwa betul apa namanya seorang pemimpin itu adalah memiliki tugas yang berat, otomatis dia harus punya fasilitas dan sebagainya. Tapi itu kan semuanya itu kan dia gunakan untuk pekerjaan dia, untuk melayani. Jadi bukan hanya untuk dilayani. Bukan untuk dilayani, artinya maksud saya itu atribut-atribut itu diberikan itu karena dia sebagai pelayan masyarakat gitu loh. Bukan justru atribut-atribut itu justru untuk menjadi ajang gagasan gagah-gagahan gitu kan, seperti itu. Artinya diberikan kewenangan itu karena supaya kewenangan itu digunakan untuk melayani masyarakat. Untuk fungsi pemerintahan itu kan diantaranya kan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan. Nah hal-hal seperti itu artinya ketika jiwa dia itu menjadi pemimpin itu niatnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat itu berbeda ketika dia tidak punya niat seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya pemimpin itu kan harus menjadi sumber inspirasi. Artinya kalau orang ngelihat pemimpin itu kan masyarakat ini kan biasa kan, pingin kan kalau yang baik-baik itu kan. Nah kalau dia memberikan contoh yang buruk, otomatis juga pasti akan ada yang ngikutinya. Nah makanya keteladanan itu penting. Keteladanan. Iya, karena apa Mbak? Karena harus ada satu kata dengan perbuatan. Kalau kata dengan perbuatan itu berbeda, ya orang itu kan akhirnya ya nggak akan percaya. Nggak akan percaya dan ragu. Iya ragu. Jadi misalnya, ya mohon maaf ya misalnya dolin pihak kan bicara tentang kinerja, karakter building dan sebagainya gitu kan, tapi orang tahu ternyata dia tidak seperti itu, ya kan, ya kan, ngomong begini begitu, akhirnya yang dia perbuat berbeda, ya, otomatis kan itu pasti akan memberikan inspirasi buruk dong kepada orang sekitarnya kan, pada birokrasinya. Jadi sulit kalau misalnya dia tidak bisa memberikan keteladanan, nah gitu kan.
Nah itu yang terjadi kalau menurut saya Mbak. Jadi kalau bahasa orang sekarang ini, jargon-jargon itu kadang-kadang menjadi hanya sekedar lip service. Ya. Nah itu yang jadi persoalan tuh, ya. Dia kan jadi lip service. Kita bicara disiplin, pemimpinnya nggak disiplin. Kemudian pemimpinnya bicara tentang kerja keras, ternyata pemimpinnya tidak kerja keras. Saya mengikuti ya misalnya di luar negeri, Mahathir Mohamad itu dulu yang ketika dia menjadi Perdana Menteri Malaysia yang kedua, umurnya sudah 90 tahunan. Iya. Saya pernah lihat wawancaranya, dia mengatakan dia itu bekerja bisa 14 jam loh Pak. Wow. Iya, sampai 20 jam per hari. Nah kalau kita pikir-pikir, apa sih kerjaan seorang Perdana Menteri 14 jam itu kan? Ternyata dia itu bekerjanya itu dia memahami persoalan yang ada. Ya kan, dia memahami persoalan yang ada, misalnya terkait dengan pembangunan industri, terkait dengan kerjasama dengan negara lain, itu dia pelajari lagi bagaimana caranya supaya lebih bagus dan sebagainya. Nah kalau kita ini kan, saya ragu gitu misalnya, ada nggak gitu misalnya, apakah gubernur kita atau siapa gitu kan, dia 12 jam gitu bekerja di kantornya itu untuk bagaimana sih mengatasi persoalan-persoalan kemiskinan di masyarakat gitu. Ya saya ragu apakah itu terjadi atau tidak, gitu kan, kita nggak ngerti juga gitu kan. Jadi maksud saya kalau kita lihat itu jangan-jangan banyak seremoninya ya kan, ke sana kemari tinggal dengar laporan gitu dan sebagainya. Nah seperti itu loh Mbak ininya yang kita maksud gitu kan. Jadi sejak awal dia harus punya nama itu yang benar yang dulu. Memang baik. Iya, untuk apa sih sebenarnya kan? Ya kita bisa lihat dari banyak sudut pandang lah ya, bisa motivasi agama ya, atau motivasi kita ingin berkorban, memperbaiki. Karena kan toh juga sebenarnya ya berapa sih yang kita butuhkan dalam hidup itu kan? Makan sehari itu berapa? Kebutuhan kita seperti apa gitu kan? Ya nggak banyak-banyak juga sih sebenarnya, ya kan? Iya benar. Nah itu. Jadi kalau menurut Abang, pemimpin itu kan nggak hanya berarti dari segi pembangunan aja yang diperlukan kan? Betul. Berarti akomodasi juga diperlukan kan dari situ ya. Nah berbicara masalah kepemimpinan nih, pemimpin yang baik itu tadi menurut Abang gimana? Ya, jadi begini. Pertama, ya sebenarnya kalau dari Abangnya sendiri aja deh gitu. Ya, tadi kalau menurut saya sejak awal yang namanya pemimpin itu harus nama itunya dulu. Ya. Dimulai dari niat baik. Iya, nih baiknya. Ya, artinya kan itu kan nggak bisa dibohongin dari hati kecil. Ketika seorang itu ingin katakanlah menjabat apa saja, dia pasti punya dong niatnya dalam dalam hati kecil itu kan nggak gitu? bisa dibohongi gitu kan. Apa sih sebenarnya motivasi sesungguhnya? Apakah dia job seeker? Ya hanya sekedar mencari pekerjaan, ya kan? Jadi itu ajang dia bekerja supaya dia dapat duit, supaya dia dapat hidup yang layak, ya kan? Ya enggak? Ya. Nah kan ada tujuan-tujuan mulia yang lebih dari itu. Misalnya seorang kepala keluarga kalau dia bisa menjadi pekerjaan apa kan tidak sebatas hanya bekerja saja untuk nyari duit, tapi kan itu kan tumbuh dari rasa cinta dia pada keluarganya. Benar. Supaya keluarganya berdaya. Nah sekarang pertanyaan, begitu orang mau menjadi gubernur, bupati, wali kota, itu apa sih yang ada dalam pikirannya, ada dalam niatnya? Bagaimana saya ini ingin memberdayakan masyarakat. Saya ini ingin ngebantu, dan itu akan besar dampaknya kalau saya jadi gubernur atau jadi bupati wali kota, kan gitu, karena dia punya kewenangan. Kan gitu, seperti itu kan. Tapi kalau yang kepikirnya itu adalah itu sejak awal dalam hati kecilnya, wah sekian, karena kadang-kadang saya ngobrol ya dengan orang-orang, itu enak itu kalau jadi ini jadi itu, sudah sekian,
waduh, dalam pikiran perhitungannya iya uang gitu loh, mau pulang atau tidak ya, duitnya dan sebagainya. Itu pertama, Mbak. Iya. Kemudian yang kedua, dia kan harus punya visi, harus visioner kata orang. Benar. Dia harus mengerti kalau dia misalnya ingin mensejahterakan masyarakat Lampung, dia harus mengerti bagaimana caranya. Iya kan? Jadi setelah niat, dia juga harus memiliki visi yang bagus. Dia paling tidak secara garis besar mengerti apa yang menjadi persoalan ya di masyarakat Lampung dan bagaimana cara mengatasinya. Contoh misalnya, ketika kita bicara sebagian besar masyarakat Lampung ini adalah petani dan nelayan, otomatis kalau segmen itu menjadi salah satu yang menjadi fokus, dia harus mengerti bagaimana mensejahterakan petani dan nelayan ini, apa yang menjadi problem. Artinya kan dia juga harus mengamati itu dulu. Betul. Ini kan sehingga itulah sebabnya mengapa saya mendeklar saya ingin mencalonkan diri, ingin menjadi gubernur sejak awal. Karena yang namanya bagaimana Lampung ini akan kita bangkitkan, akan kita bangun, itu bukan sekedar hanya di atas kertas. Ujuk-ujuk seperti itu. Pernah ini terjadi, ini cerita teman saya dari luar negeri ya. Nah, dia ingin memberikan sumbangsih terhadap pembangunan investor. Begitu dia lihat RPJMD pemerintah, visi misi kepala daerah, dia kaget. Hanya sekedar 15 lembar atau berapa lembar dan tidak berbasis riset. Ini mau ngapain ini? Jadi kata-katanya kalau kita lihat visi misi itu kadang-kadang ngambang semua. Maksud saya itu nggak ada tolok ukur yang jelas. Kenapa? Karena main-main aja. Kalau dia pakai tolok ukur yang jelas, dia takut dimintai pertanggungjawaban. Iya, tapi kalau kata-kata ngambang, memajuin kayak mana? Nggak spesifik. Misalnya, saya akan turunkan kemiskinan. Misalnya di Sumatera, kalau dia misalnya nomor 4, gitu kan, saya pinginnya nomor 5 atau nomor 6 dalam waktu 5 tahun. Kan jelas ukurannya. IPM akan menjadi sekian. Kalau ini kan enggak. Naik signifikan, masyarakat berjaya, entah apa ukuran berjayanya. Karena itu udah, kalau menurut saya Mbak, kalau orang sudah bikin visi kayak gitu, itu sudah punya nawi itu jelek. Karena dia sudah ingin ngelak, tidak bisa diminta pertanggungjawaban kan? Ya kan? Dia mau bangun apa nggak bisa, ya kan? Karena sudah dibikin kalimat-kalimat itu kalimat-kalimat yang ngambang. Jadi suatu saat dipertanyakan. Iya, dia bisa ngeles ke sana kemari. Gitu loh. Itu bisa dilihat dari situ kalau menurut saya. Berarti menurut Abang seorang pemimpin yang baik atau tidak itu memang bisa dilihat dari visi misi dan juga niat awalnya. Betul. Harus terukur dan jelas dia itu mau ngapain. Kemudian ketika dia ngomong mau ngapain seperti itu gimana caranya dikejar. Gitu kan? Seperti itu. Sehingga clear sejak awal. Masyarakat jelas bahwa oh ini pemimpin yang dibutuhkan yang seperti ini. Kalau menurut Abang, untuk pemimpin yang dibutuhkan oleh Lampung ini seperti apa? Nah itu yang saya katakan tadi. Seperti sosok dari Bang Hatta Hasan ini. Dia harus visioner, harus punya niat yang baik, ya kan? Kemudian dia mengerti, ya. Bisa melihat ciri-ciri pemimpin dari Abang ini dari tadi kita ngobrol. Ya, insya Allah seperti itu. Insya Allah ya Bang. Ya nanti kita akan, kan tadi saya katakan ya, pertama adalah pemimpin dan kepemimpinan, yang kedua adalah birokrasi, kemudian strategi pembangunan. Saya kira nanti mungkin kalau kita punya waktu, ya kita bisa berseri, ya kita akan bicara misalnya tentang bagaimana sih membenahi birokrasi kita, karena mereka teman-teman inilah kan yang menjadi backbone yang akan melaksanakan kebijakan-kebijakan. Kalau misalnya pemimpin yang berkuar-kuar begini-begini kemudian anak buahnya nggak ada yang bisa melaksanakan itu dengan baik, ya sulit juga kan? Benar. Ya kan? Harus ada dukungan. Iya, harus ada dukungan, harus ada satu visi ya bersama bahwa betul tujuan yang kita buat ini adalah tujuan yang bagus, berhasil dan punya dampak baik untuk kita semua. Kita harus yakin. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu kita sendiri nggak yakin apa berhasil apa enggak, apa ini bisa mendatangkan kebaikan bagi orang atau tidak. Ya, kalau seperti itu terus ya untuk apa dong kita diangkat jadi pemimpin? Berarti Abang juga sudah yakin ya
maju di Insya Allah. Ya, karena begini Mbak, saya melihat, saya 15 tahun di legislatif, 2 tahun saya jadi tenaga ahli di DPR RI. Ya, tanpa kita menyampingkan tugas-tugas legislatif itu juga satu tugas yang bagus ya, karena itu kan bagian dari trias politika kan, gitu kan, ada yang ngontrol, gitu kan, ada yang melaksanakan. Tapi kalau kita ingin berbuat banyak, memang itu harus lewat eksekutif, harus seperti itu. Nah, kalau saya sih sebenarnya persoalannya adalah saya melihat banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan kalau menurut saya, bagi saya kalau saya jadi gubernur, gitu kan. Itulah yang melatar belakangnya saya, karena 10 tahun saya sebagai anggota dewan di provinsi, ya sedikit banyak diskusi dengan kepala dinas, dengan kepala daerahnya dan sebagainya, ya paling tidak kita memahami lah sebenarnya apa kunci-kunci untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, itulah ketemu 3 hal itu kalau menurut saya. Ada persoalan kepemimpinan, ada persoalan birokrasinya, kemudian ada strategi pembangunannya. Nanti ini bisa kita bedah. Contoh, strategi pembangunan ini kan nggak bisa abal-abal. Kita kan punya dunia usaha, punya perguruan tinggi, ya bagusnya berbasis riset dong, ya kan? Dengan potensi yang kita miliki seperti ini, kira-kira harus dimulai dari mana? Apa yang menjadi prioritas dan sebagainya dan sebagainya. Berarti memang Abang ingin mencalonkan diri menjadi gubernur itu berdasarkan memang sudah dari kegelisahan yang lama mungkin Bang ya? Iya, bisa lama juga, betul, ya? Itu bisa dikatakan demikian. Karena memang banyak juga politisi yang ingin mencalonkan diri sebagai eksekutif, memang mereka mengatakan kalau kita mau mengangkat dan berubah suatu tatanan masyarakat atau provinsi itu memang kita harus yang megang kendali. Jadi memang Abang berniat menjadi gubernur itu karena Abang pengen mengubah Lampung ini menjadi lebih baik ya Bang ya? Iya. Jadi saya pernah itu ditanya ya, baik oleh kader partai sendiri, oleh masyarakat. Ya. Itu kenapa? Karena mereka nggak ngerti. Kok bisa wali kota bisa ngasih bantuan gini, begini, sementara DPRD nggak bisa? Saya bilang itu beda kewenangannya. Kita itu nggak pegang anggaran, ya, gitu, dan tidak punya kewenangan untuk mengeksekusi. Saya katakan sama teman-teman itu. Oleh karena itu kita kolaborasi coba dengan masyarakat. Saya katakan, insya Allah kalau saya yang menjadi kepala daerahnya, minimal dilipat apa yang sudah pernah diperbuat orang. Insya Allah bisa. Bisa benar Pak? Bisa insya Allah. Nggak hanya cuma ngomong di sini aja. Iya tidak bisa ngomong. Jadi kalau misalnya kata si A bisa begini, saya bilang kalau saya insya Allah 3 kali lipat. Kenapa saya yakin? Karena saya insya Allah yakin dengan pertama, kita ini kan berbuat bukan mau nyari efek samping, bukan mau cari ya gitu kan. Insya Allah misalnya anggaran yang ada itu akan bisa lebih optimal, gitu kan. Kemudian yang kedua, insya Allah kita bisa berkolaborasi ya dengan berbagai pihak. Nah ini bisa lah nanti mungkin kita kalau punya waktu, misalnya ketika kita berbicara kolaborasi ya antar pemerintahan ya, kemudian kolaborasi pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan dunia usaha, ini sebenarnya ini adalah salah satu strategi juga ya gitu. Artinya ketika kita bisa menghimpun semua energi positif yang ada di masyarakat Lampung, maka insya Allah akselerasi percepatan pembangunan akan semakin bagus. Tapi ketika ini berjalan masing-masing bahkan cuek atau dalam tanda kutip nauzubillah itu misalnya bisa saling menjegal, saling menyalahkan, ya repot kita mau maju. Contoh misalnya saling menyalahkan, ini bilang ini dana DBH saya, kamu utang belum bayar kata yang satu, iya kan? Kata yang satu dana DBH saya belum diturunkan. Gitu kan. Begitu bicara kemiskinan ada yang bilang itu bukan tanggung jawab saya, tanggung jawab kabupaten kota. Nah ya nggak bisa begitu dong. Semua pemangku kepentingan ya kepala pemerintahan di provinsi Lampung bicara kemiskinan tanggung jawab sama dong. Gitu kan. Iya jangan, ya itu yang saya bilang, karena nggak mau bertanggung jawab tadi itu. Gitu kan. Gitu. Balik lagi ya Bang ya. Iya. Berarti baliknya Abang ke dunia politik ini ada tujuan khususnya nggak? Iya, jadi
bukan balik lagi ya, saya tetap di politik. Tetap di politik ya, tapi kan ini maksudnya ingin tingkatannya ke lebih eksekutif ya itulah karena beranjak dari keprihatinan dan ini bukan keprihatinan pribadi saya. Saya banyak bertemu juga dengan tokoh-tokoh, mereka juga gelisah. Ya, masa iya sih Lampung nih yang potensi begitu bagus, orangnya hebat-hebat kok nggak bisa sih? Apa nggak bisa kita ini maju? Gitu kan, sayang loh potensi yang bagus seperti ini, orang-orangnya juga cerdik pandainya tidak kurang dan sebagainya, kok bisa gitu kita ini misalnya kemiskinan kita masih tinggi. Gitu kan, kemudian PM kita rendah gitu kan, hampir nggak ada yang bisa kita banggakan dalam konteks hakiki ya kan, ya kalau penghargaan kan kalau saya sih nggak selalu percaya sih Mbak, bisa dibeli semua. Iya kan, bagi saya nggak ada penghargaan, yang penting masyarakat kalau kita temu itu senyum gitu kan, makmur gitu kan, lapangan pekerjaan ada gitu, kemudian kualitas hidupnya misalnya akses dia untuk kesehatan, untuk pendidikan, kemudian untuk air bersih, pekerjaan itu bagus. Benar. Ya kan? Kalau sekarang ini kan ngeri saya, ya, Mbak, nafsi-nafsi. Jadi memang masih ada kekhawatiran ya dari iya, coba bayangkan aja kayak misalnya peristiwa kemarin itu kan ngeri. Masa orang mau masuk perguruan tinggi bayar 100 juta, 350 juta gitu. Dan itu pasti yang bayar itu pasti yang punya duit. Dari mana dia duit segitu tuh? Ya. Kan akhirnya kalau seperti itu kan akhirnya orang jadi berlomba-lomba nyari duit dong jadinya. Bukan prestasi, Gus. Ini kan Mbak kan. Nah, itu kalau menurut saya ya itu harus ngasih contoh pemimpinnya itu kan. Ya. Jadi memang kalau Bang Antoni nih maju sebagai gubernur, ingin membawa Lampung ini seperti apa sih Bang? Atau sesuai dengan jargonnya Lampung Bangkit? Lampung Bangkit itu seperti apa bangkitnya Lampung menurut versi dari Bang Antoni Hasan ini? Ya, jadi saya membayangkan ya, ketika orang datang ke Lampung ini, ya, dia itu akan menjadi salah satu hiburan untuk hidupnya itu. Artinya apa? Dia melihat daerahnya asri, orang-orangnya gembira, bahagia karena ada keadilan di situ, akses pendidikan, ya kan, akses untuk mendapatkan pekerjaan bagus, sehingga begitu kita datang tempatnya indah, gitu kan, seperti itu kan, ya ukurannya adalah ya tadi pekerjaan lebih mudah, ya orang-orang bisa hidup dengan layak. Jadi kalau kita lihat misalnya begitu orang masuk ke Bakau itu kan mungkin berbeda. Saya dulu pernah begini loh Pak, ya kecil-kecilan lah ya, misalnya saya jalan ke perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, ya di daerah Pontianak, jalan darat, gitu kan. Begitu kita masuk ke daerah Malaysia itu kayak kita, padahal itu kan tanahnya satu nyambung, gitu kan, kayak kita berada di dunia yang lain. Gitu loh suasana masyarakatnya, gitu kan, kemudian bersihnya, tertibnya, gitu loh. Nah itu yang saya inginkan. Saya pinginnya orang begitu masuk Lampung ini seperti ada yang berbeda. Ada yang berbeda, gitu loh kan, sikap masyarakatnya. Kenapa? Karena mereka sejahtera, gitu kan, ya kan, gitu kan, ya enggak. Kemudian fasilitas-fasilitas umumnya bagus, gitu kan. Kelihatan kan orang kalau bahagia sama nggak bahagia itu kan. Sama aja kayak kita sekarang. Iya, kayak sekarang ini kan, gitu kan. Saya tuh pinginnya seperti itu aja gambaran ininya. Dan ini insya Allah bisa ya Bang. Iya, begitu orang masuk misalnya Bakau, walaupun itu otoritasnya pelabuhan misalnya, atau masuk ke lingkungan Pemda, masuk ke pasar misalnya, itu suasana berbeda. Begitu orang dari Sumatera Selatan ke Lampung, lo kok beda ya Lampung ya? Ya enggak, infrastrukturnya lebih bagus gitu kan, pelayanannya bisa lebih ramah, lebih rapi gitu kan. Iya kan, seperti itu. Nah, saya bayangkan sederhana aja seperti itu. Dan ini kan tampakan zohir lahirnya itu dipastikan karena pasti suasana batin yang bagus, artinya saling percaya, kemudian
akses pendidikan jalan, pekerjaan jalan dan sebagainya relatif bisa berjalan, otomatis masyarakatnya juga akan tercermin, ya kan? Dari wajahnya kan kelihatan kan bahagia. Itulah yang saya katakan tadi, begitu perbatasan seolah-olah kita masuk ke dunia baru, padahal tanahnya satu, itu nyambung kan tanahnya. Jadi artinya dengan mencalonkannya diri Abang menjadi calon gubernur, itu ingin membawa Lampung ini seperti terlahir kembali lah ya. Saya seperti itu. Kalau Abang melihat Lampung kita ini, apa sih permasalahan yang paling krusial lah gitu, atau yang masih kurang sekali untuk dibenahinya gitu? Apakah dari mungkin apa Abang lihat, infrastrukturnya kah, atau kemiskinan, atau mungkin kepemimpinannya, atau gimana tuh Bang? Ya, tadi kalau saya bicara kepemimpinan, kemudian yang kedua adalah bicara kemiskinan. Nah, kemudian juga infrastruktur kita, ya kan, masih kurang merata? Iya, kurang merata. Ya, jalan-jalan sekarang ini, apalagi musim hujan ini kan kelihatan betul ya, seperti itu. Ya, bersyukur kita diselamatkan oleh jalan tol. Iya. Kalau nggak lewat kalau ke pelosok kayaknya masih. Iya, kalau nggak lewat jalan tol, begitu kita masuk jalan kampung udah luar biasa. Apalagi kalau kita ke kampung-kampung ya, seperti itu. Nah sebenarnya yang hidden, yang kadang-kadang nggak kelihatan itu akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Itu kan. Kemudian apakah semua masyarakat kita, misalnya pelayanan kesehatannya, ya kan, seperti itu, apakah mudah dia kalau mengurus segala sesuatunya? Nah, kita kan harus dimulai dari situ dulu. Benar. Iya kan? Nah, saya membayangkan kalau fungsi pelayanannya itu dijalankan dengan bagus, itu sudah bisa 30% sampai 50% menyelesaikan persoalan. Gitu kan? Baru nanti kita bicara pembangunan, dan yang paling berat pemberdayaan memang. Ya contoh ya, misalnya ya mungkin kalau menurut saya nantilah mungkin kita bicarakan detail bagaimana kita memajukan. Sekarang ini kan era digitalisasi. Iya, benar. UMKM. Betul. Lagi betul bahwa banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Tetapi sebenarnya peluang pekerjaan baru nggak kalah, nggak kalah lebih banyak. Nah, ini yang harus ditangkap. Sudah misalnya pekerjaan lama hilang, tetapi peluang pekerjaan baru ini nggak bisa ditangkap, itu nambah pengangguran lagi. Nah, ini kan harus tepat. Nah, gitu Mbak. Jadi kalau menurut saya, ya muter-muternya di situ. Kalau masalah strategi pembangunan, kalau menurut saya relatif lah. Maksud saya gini lah, misalnya ada program kita sekarang, misalnya Petani Berjaya, Lampung Berjaya. Kalau menurut saya itu oke. Cuma implementasinya seperti apa? Itu kan tadi itu karena karena kalau pemimpinnya tidak transformatif, tidak bisa memberikan keteladanan, tidak bisa mendorong itu bisa berjalan dengan bagus, ya kan percuma aja. Lo bayangkan loh, kemarin Mbak, saya bertemu dengan 2 minggu yang lalu dengan Asosiasi Badan Pemusatan Desa Setulang Bawang. Ada sekitar 100 yang hadir. Jadi kita dengan anggota DPD sosialisasi kartu Petani Berjaya. Ya karena kita anggap bagus kalau bisa diimplementasi. Ditanya sama ibu-ibu yang mewakili di provinsi, ini yang sudah punya kartu Petani Berjaya angkat tangan. Nggak nyampe 10%, 5 orang juga kagak. Oh ya? Iya, ngerti kartu Petani Berjaya? Nggak ngerti. Jadi artinya hanya program saja? Nah itu dia, implementasi seperti apa, itu yang digembar-gemborkan kan. Kami udah nggak percaya lagi Pak, Bu, katanya apa itu, katanya kan gitu loh. Betul loh, terjadi gitu loh. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang mewakili desa loh, anggota badan pusat legislatifnya di desa, gitu loh. Mereka nggak ngerti. Apalagi orang yang di bawah mereka. Iya, kan ini penting. Kalau menurut saya, mestinya mereka ngerti, karena kan agen untuk mensosialisasikan misalnya apa program pemerintahnya, tentu dong aparatur pemerintah dulu harus paham, harus satu visi. Jangan-jangan kalau kata aparat-aparat di desa di segala macam itu mungkin, itu kan programnya gubernur aja katanya. Betul. Nah itu yang maksud saya, yang saya katakan tadi, harus ada partisipasi, harus ada kolaborasi, ya kan? Kan seperti itu. Ya kan? Jadi kalau mau jadi gubernur nanti gimana tuh pengennya? Berkolaborasi? Harus.
Berarti siap mendengarkan keluh kesah dari masyarakat. Harus siap. Kita ini kan kita kan wakil masyarakat, Pak. Harus siap. Pemimpin itu bukan raja loh. Nah, ini ingin saya sampaikan, Pak. Jadi selain tadi itu nama itu visioner, kemudian dia harus menjadi teladan tadi itu ya, mengerti strategi pembangunan. Nah, pemimpin itu harus memahami dia hidup di alam demokrasi. Dia bukan raja loh. Sekarang ini kan seolah pemimpin itu raja. Ada yang nentang dia dikit, mau diberangus, gitu kan? Seolah-olah orang nggak bisa. Ada orang mau diskusi tentang masa jabatan gubernur aja, misalnya gitu, mungkin nggak boleh ada diskusi. Tidak boleh ada bahasan Ya ya? itu kan manusia datang dari abad 16 kalau menurut saya seperti ini, karena sudah era reformasi demokrasi. Harus dipahami bahwa kita ini sebagai pemimpin itu hanya sebagai pelayan. Tadi saya katakan tadi itu altruistik itu bukan apa namanya raja kecil, ya kan, mengedepankan egoisme, narsisme, enggak kayak gitu. Itu harus dirubah paradigma seperti itu. Nah, ini penting loh, Mbak. Iya. Bahwa begitu seorang diangkat jadi pemimpin itu, kalau dalam bahasa Arab itu ada itu ininya istilahnya. Pemimpin di antara kalian adalah pelayan di antara kalian. Pemimpin kalian adalah pelayan di antara kalian. Harus seperti itu. Ya lo kita diangkat jadi pemimpin bukan mau jadiin bos, ya kan? Bahwasanya dia punya kewenangan lebih, this okay, supaya dia bisa menjalankan amanah itu dengan baik. Tapi bukan atribut itu bukan dia gunakan untuk menjadi bosi gitu loh, ngebos, ya kan? Kemana-mana gitu, kan naik turun mobil, dilayanin segala macam. Terus kalau nggak ada guna-gunanya untuk masyarakat, untuk apa? Ya kan, atribut itu diberikan itu supaya dia bisa menjalankan apa amanahnya dengan bagus, diberikan mobil bagus, diberikan gaji, ya kan? Kalau itu dia tidak gunakan untuk apa amanah yang diberikan kepada dia, kan nggak ada gunanya. Nah, ini itu penting, Pak. Jadi di era demokrasi ini kita harus memahami bahwa kita pemimpin itu bukan raja, ya kan? Kita ini pelayan. Semua orang itu harus didengarkan, walaupun nggak harus dituruti semua kan, ya kan? Silakan orang bersuara, memberikan masukan. Malah justru perusahaan-perusahaan maju itu kan sengaja ada kotak saran dan kritik gitu kan, atau bahkan sekarang ini karena sudah agak era digital, masukan dan sebagainya kan, bukan justru memberangus yang namanya saran dan kritik, ya kan? Lo justru, Mbak, bagi kita ya musuh di dalam politik itu teman di dalam berpikir, gitu, Mbak. Artinya kalau ada lawan politik kita ngeritik kita, itu justru pasti dia akan ngeritik menunjukkan kelemahan-kelemahan kita. Justru itu yang kita cari supaya bisa tahu kelemahan kita apa. Benar. Gitu. Jadi lawan dalam politik itulah teman di dalam berpikir mestinya. Jadi artinya pemimpin memang harus bisa terbuka ya, Bang, terbuka terhadap kritik dan saran itu tadi. Harus membangun. Iya, jadi itu yang disebut dengan pemimpin transformatif itu. Selain dia visioner, ada nama itu yang bagus, visioner, kemudian inspiratif, artinya dia bisa menjadi teladan. Dia harus memiliki pikiran terbuka sehingga bisa jadi ada gagasan baru, cara baru. Bahkan itu udah atur dalam undang-undang loh, Mbak. Pemerintah daerah tentang inovasi daerah. Iya, jadi kalau pemimpin itu tidak terbuka pikirannya, susah menerima masukan, menerima kritik, ya gimana dia bisa menerima cara-cara baru, cara-cara dia aja yang benar. Lo lihat gitu loh, Mbak. Misalnya, ini kan zaman udah modern loh, Mbak. Iya. Membangun sesuatu itu yang sering saya katakan. Misalnya kita ingin membangun jembatan aja, kan jelas loh, Mbak. Jembatan itu tuh kan kalau dia mau ditaruh itu di mana? Kalau misalnya jembatan layang gitu loh. Di mana-mana kalau menurut ahli, jembatan layang itu cocoknya itu di perempatan. Perempatan loh, Mbak. Gini. Kalau di pertigaan nggak akan cocok. Nah, kita kan nggak boleh memaksakan hal seperti itu. Akhirnya kan dari sisi keindahan hilang. Tujuan kita untuk mengatasi kemacetan juga tidak tercapai. Bla 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 bla. Kalau kita tuh ugal-ugalan membangun itu loh. Maksud itulah dibutuhkan
orang yang berjiwa terbuka, berpikiran terbuka, berjiwa demokratis. Jangan pokoknya kalau saya mau ini, ya nggak bener lah itu kalau gitu, Mbak. Memangnya kita ahli bikin jembatan? Ya kan sudah ada ahlinya kan gitu loh. Ya harus ada risetnya seperti apa, dampaknya dalam jangka panjang seperti apa. Kan itu diukur, Mbak. Diukur loh, misalnya volume. Kan orang-orang lalu lintas saya ngerti dari kepolisian itu. Dulu Pak Sarudin ngomong, saya dulu itu sudah pernah mengusulkan ketika beliau menjabat di kepolisian daerah Jawa Barat, di daerah Puncak itu beliau sering cerita, karena saya juga di provinsi kan, kita dari kepolisian sudah ngasih masukan itu katanya, Taman Safari kalau dibangun situ itu macet nanti itu katanya, karena ya beliau ngerti kan mereka itu kan teman-teman itu kan kata rekayasa lalu lintas seperti apa. Jadi mengatasi persoalan itu sebenarnya kalau kita kolaborasi dengan orang-orang yang ngerti, misalnya dari pihak kepolisian, dari pihak ahli tata kota segala macam misalnya kan, termasuk nanti kalau kita mau bikin irigasi, bikin apa dan sebagainya. Nah, juga pembangunan itu juga harus berkelanjutan. Nggak bisa misalnya, ya contoh Kota Baru, mangkrak, Teropong Bintang, mangkrak. Jadi kok jadi mimpin kok jadi ajang balas dendam, ya nggak boleh begitu loh, Mbak. Nah ini yang saya katakan nawaitunya untuk apa? Sekarang kita bisa hilangkan ego dong. Kalau misalnya nggak kita lanjutkan, duitnya sudah banyak di situ. Terus apa dampaknya terhadap masyarakat? Iya kan? Kalau dampaknya bagus, kita lanjutkan. Kalau dampaknya nggak bagus, ya jangan dilanjutkan. Kan kita ini kan jadi mimpin kan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk egonya kita. Itu kan gara-gara ego aja kalau menurut saya. Nah, kalau persiapan abang nih untuk maju ke 2024 nanti pemilihan gubernur, ya. Itu udah ada persiapan, Bang? Ya, Ya otomatis, ya itulah organanya kan saya sering katakan, mengapa saya mendeklar duluan, supaya masyarakat ini bisa menguji calon pemimpinnya sejak awal. Jangan pemimpin itu datang ujuk-ujuk, dia harus bisa diuji gagasannya apa, track recordnya seperti apa. Saya lebih senang kalau misalnya ada orang yang ingin, siapa nih sekarang yang menjadi gubernur, kita diskusi, adu gagasan, ya kan? Semakin kita banyak adu gagasan, nanti begitu sudah menjadi gubernur sudah banyak masukan, gitu kan? Sudah banyak alternatif yang tinggal kita sepakati saja mana yang mau kita jalankan, ya kan? Tidak ujuk-ujuk datang cuman visi misi 15 lembar, 20 lembar, membangun Lampung 5 tahun, ya nggak ketemu. Ya kan gitu. Sekarang ini siapa yang peduli dengan Lampung, silakan kalau menurut saya. Bagus juga sebenarnya teman-teman Tribun gitu kan, ngundang gitu kan, kita diskusi. Kalau saya nggak punya pretensi ya, tidak merasa oh ini paling hebat, enggak, justru kita ingin belajar ya kan, bareng-bareng. Milik Lampung dan milik kita semua loh, Mbak. Saya hanyalah salah satu dari putra daerah yang punya niat peduli, prihatin gitu dengan Lampung kita ini yang begitu bagus potensi, tetapi ya biasa-biasa saja. Saya justru senang kalau misalnya kita bisa bertemu dengan teman-teman calon pemimpin, apa gagasan-gagasannya, apa tekadnya, itu yang nggak kalah penting itu loh, Mbak, ya kan? Kalau teman-teman partai yang dari PKS ini udah tahu rencana abang mau lanjut dan respon mereka seperti apa, Pak? Ya iya dong, ya kan, iya udah pastilah kan, saya kan sudah lapor ya, tapi kan karena memang proses di partai, bahkan partai manapun belum berjalan, ya mereka sebatas ya memberikan keizinan bahasanya, artinya kan siapa saja kader yang ingin mengikuti kontestasi, baik itu legislatif maupun eksekutif, dipersilakan untuk sudah mulai sosialisasi. Kalau bahasa kita ini kan kampanye politik sekarang. Kalau kampanye politik itu kan sepanjang masa, Mbak. Kalau kampanye pemilu baru ada aturannya, ya kan, dibatasi waktu-waktunya. Kalau kampanye politik ya iya silakan. Memang penaruhan banner ini atas dasar abang pribadi ya, dengan kampanye politik itu tadi. Ya, jadi ada perhatian pribadi, kemudian juga teman-temannya tadi saya bilang ada ngobrol-ngobrol dengan para tokoh gitu. Banyak juga yang mereka mendukung ya, memberikan support dalam pengertian bahwa memang Lampung ini harus berubah, harus bangkit
gitu, dan harus mendapatkan porsi yang memadai loh Mbak di dalam diskusi-diskusinya gitu. Artinya jangan kita memberikan cek kosong kepada calon pemimpin kita, nanti nggak bisa dimintai pertanggungjawaban, akhirnya ilmu ngelesnya yang keluar gitu Mbak. Jadi kalau juga saya kan juga termasuk dari masyarakat Lampung ya. Ya kami masyarakat Lampung pasti menginginkan pemimpin yang tidak hanya mementingkan diri sendiri sih Bang, benar kata Abang tadi, harus bisa berkolaborasi dengan masyarakat. Karena mau bagaimanapun seorang pemimpin itu kan pasti yang dilayani masyarakat. Kenapa kan untuk kesejahteraan masyarakat. Betul. Jadi kenapa memang pentingnya kita untuk berkolaborasi terutama dengan masyarakat itu untuk ya itu tadi gitu loh Bang. Jadi harapan kita juga untuk siapapun pemimpin yang terpilih dan maju nanti agar bisa berkolaborasi lah gitu dengan masyarakat. Amin. Dan itu nggak mudah. Nggak mudah gitu. Ya, karena kadang-kadang masyarakat udah kehilangan kepercayaan kan. Itu tadi. Nah itu tantangan juga tuh. Betul. Supaya bisa menumbuhkan rasa percaya itu tadi Bang ya. Betul. Gitu. Bang Antoni, terima kasih banyak udah sama-sama Mbak. Studio Tribun Lampung, dan juga kita udah nggak terasa hampir 1 jam lebih kita. Oh udah lama ya? Iya. Karena asik kan. Iya. Karena kalau berbicara masalah politik dan juga kepemimpinan rasanya itu nggak cukup ya Bang kalau hanya berdiskusi di sini dengan Tribuners di rumah juga kan. Dan kita juga kan sambil pengen ngasih tahu nih dengan Tribuners di rumah bahwasanya kita ada satu calon gubernur Lampung yang memang itu menjadi pilihan Tribuners nanti lah gitu, siapa saja yang akan calon gitu kan ya. Gitu. Nah kalau untuk dari Abang sendiri apa tuh, ada nggak pesannya untuk Tribuners di rumah gitu? Ya para Tribuners, saya kira kita ini kan menjadi bagian dari masyarakat Lampung. Kita harus menunjukkan kepedulian ya terhadap provinsi yang kita cintai ini. Kita punya potensi yang sangat besar, sumber daya alam yang bagus, posisi geografis yang sangat bagus ya. Insya Allah ya Lampung bisa bangkit ya dengan luar biasa. Kalau kemerdekaan kita ini kan temanya pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Insya Allah dengan kepedulian kita semua, kerjasama kita semua ya, insya Allah Lampung akan lebih sejahtera insya Allah ke depan. Bangkit dari keterpurukan dan kebiasa-biasaan saja. Biasa-biasa saja. Oke, Bang Antoni, terima kasih banyak ya. Sama-sama Mbak, sama-sama. Sudah datang ke studio. Dan Tribuners juga terima kasih sudah menyaksikan tayangan talk show Tribun Lampung bersama dengan Bang Antoni Hasan selaku calon gubernur Provinsi Lampung. Jangan kemana-mana karena talk show Tribun Lampung akan segera kembali lagi tentunya dengan narasumber yang tidak kalah dengan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.